Siap, belum. Oh belum. Ini kita mau ngapain ini bang? Tidur. Kita tidur. Oke, baiklah kalau gitu saya naikkan teman-teman yang lain. Ini saya utamakan nanti dinaikkan yang Oten dulu ya sahabat. Kalau Oten yang nggak ada ya sudahlah. Ngapain bocah ini kesini? Assalamualaikum Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, akhirnya ketemu juga sama Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma di mana posisi? Di mana? Ngapain anak ini kesini? Bang, di mana posisi? Ngapain? Posisi di mana? Di Malaysia. Orang nanya posisi Di gimana? Malaysia, di Malaysia. Di mana, Bang? Malaysia. Di Malaysia. Sama siapa, Bang? Sama siapa? Sama pecik. Sama siapa? Sama pecik. Sama Kak Pakcik. Ros. Semalam berbuat apa? Tanya Kak Ros. Semalam berbuat apa? Tanya Kak Ros. Bang? Oh, kamu di mana? Sama siapa? Semalam berbuat apa? Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ikhwan Fillah Fisabilillah yang menonton di acara bioskopnya sahabat Bang Juma. Host diturunkan host. Bioskop Bang Juma. Buat sahabat di bawah jangan lupa ucapkan ulang tahun kepada Bang Dewa. Selamat ulang tahun Bang Dewa. Iya benar. Selamat ulang tahun Bang Juma ya. Semoga panjang umur. Semoga dimurahkan rezekinya. Amin. Kami selalu mendoakan kapan Bang Juma mau menikah. Calon Amin. sudah ada, kenapa tidak menikah? Masih jomblo juga. Kalah sama sendal capit. Sendal capit Aha. aja dibuat sama orang langsung berpasangan. Masa kalah sama sendal, Bang? Gimana, Bang? Gimana ini Bang Zuma? Kita turunkan ini Bang Zuma. Turunkan. Dia kalah ngomong, kalau sama dia kalah ngomong. Aduh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Laskar Api. Semangat selalu. Jangan lupa siapkan kopi untuk malam ini. Jangan lupa di tap-tap, di share-share. Oke, terima kasih Laskar Api. Ya baik, bagi yang nanti pusing siapkan juga paracetamol, Prepanol, dan jangan lupa Bahenol. Yang semok-semok Bang. Kalah mulut, bener nggak? Abang sahabat Juma, kalah mulut Bang Juma sama Dewa. Iya betul Bang. Bagaimana nih Bang Zuma? Saya turunkan ini Bang. Saya tergantung Bang Zuma ini. Aduh parah nih. Lah ini balak 6 lagi ada Bang. Barang kamu. Ini Bang Andi balak 6 ini. Jangan gitu lah, ntar kita dipecat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rama, Kanda Handi, dan Bang Beverlinggong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu, warahmatullahi wabarakatuh. Rungkap. saya rungkatkan karena Rungkap. ada yang naik. Terus dia mengoreksi Gurunda apa yang Gurunda sampaikan tuh ayat tentang siapa tadi yang bertanya ya? Yang bertanya tentang cara bertobat. Dia koreksi tuh katanya ayatnya salah. Jadi udahlah aku rungkat aja. Pusing aku. Nggak tahu orang dari mana. Si beleng-beleng itu. Biarkan aja. Ada sekarang sekte baru mengkritik sesama Islam, sekte baru itu. Ya iya itu betul. Nggak jelas. Orang nggak- Jangan-jangan PKI gitu. Panitia surga, biarkan aja. Terima kasih ya, ilmu mereka itu memang luar biasa lah. Kita harus berterima kasih pada guru-guru kita yang berikan ilmu. Nah, ini sebenarnya yang Assalamualaikum, mengherankan di Bunda. sini ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalkan umat Maaf sebelah Bang ya, Dewa, saudara. sebentar aja. Ya. Gurunda Baik, itu apa ada VT orang yang pakai Zuma Irama itu loh. Itu kok menghina banget ya? Siapa itu orang itu? Enggak tahu. Ada tadi anak kirim ke itu ke Kores sama ke Gurunda di WA. Brengsek itu orang, langsung anak blok. Iya, iya. Wajar bang, ada yang Badak itu sering fitnah banget seperti itu. bikin kejahatan kayak gitu. Iya wajar, ada yang seperti itu wajar. Pohon saja bang, pohon yang rimbun, itu dia itu tidak mau didatangi sama semut. Tapi kenapa selalu ada semut yang datang ke sana? Nah seperti itulah Bang Juma, ya kan? Bang Juma ini rindu sama yang namanya kedamaian, rindu ibarat pohon gitu kan, rindu sama kedamaian. Tapi kenapa selalu saja ada angin yang selalu mengusik? Itu hal yang wajar seperti itu. Cuma yang mengherankan kita di sini ya, ketika saudara kita yang di sebelah mereka benci sama Islam, itu wajar. Mereka tidak percaya Islam, wajar. Mereka benci. Yang mengherankan di sini, pada saat umat Islam membenci Islam itu sendiri, ini yang membingungkan buat kita. Bagaimana mungkin yang namanya seseorang sudah memeluk ajaran agama Islam, terus dicampakkan begitu saja? Dewa pernah ke Bang Juma mengatakan, pada saat kita memeluk anak kecil, apakah anak itu kita banting? Tentu tidak. Pasti kita sayang. Pasti kita sayang. Betul tidak Bang Juma? Iya, betul. Seperti itu. Pada saat Bang Juma memeluk istri, apakah istrinya bakal disakiti? Tidak mungkin. Pasti yang ada disayang. Itulah pemeluk gitu. Betul Bang Juma? Mau dibengkokkan atau enggak Bang Juma? Bisa wae, Mah Dewa, bisa wae. Tadinya gening. Mau dibengkokkan nggak enak ah? Bisa aja ke situ-situ ya. Oh itu fakta Pak Beperli, fakta. Pada saat Bapak memeluk Islam, pasti Bapak sayang, betul? Pasti Bapak menjalankan. Itu adalah Insya bentuk Allah sayang. pasti. Pada saat sebagai bahan analogi, pada saat Bapak memeluk istri Bapak, apakah istri Bapak akan dibanting? Tentu tidak Pak. Pasti disayang. Enggak lah. Setuju? Bantingnya di kasur. Astagfirullahaladzim, Bang Juma ini nih manas-manasin ini kayak gini. Nakal si Ade. Jadi wajar Pak ya, ada orang seperti itu hal yang wajar. Selama di dunia itu ada pengganggu-pengganggu seperti itu hal yang wajar Pak. Kalau hidup pengen damai, kalau hidup pengen selalu damai, pengen selalu bahagia, itu bukan di dunia Pak, di surga itu, di surga namanya itu. Ya. Tapi sakit hati dah bacanya, dengernya, ngelihatnya sakit Oh, pasti. hati banget. Kalau Pasti, deket Bang. kemplang itu kepalanya. Oh iya, Abang kalau misalkan Abang tidak percaya Bang ya, Abang antar saya Bang, Bapak antar saya ke dokter Pak. Silakan ronsen hati saya, perban semua Pak kalau Bapak pengen tahu Pak. Perban semua di hati saya ini. Saking sakit hatinya saya Pak. Berapa banyak mereka menghina. Jelas-jelas otak mereka yang beku kayak batu es. Udah gitu sering-sering sekali bilang nggak ada jaminan di Islam, selalu insya Allah lah. Emang kalian bisa mendahulukan Tuhan? Dasar bodoh. Paten Oh, tolol. gitu. Baik. Dewa Jawa begini Pak. Pada saat Bapak naik pesawat Pak ya, naik pesawat terbang, Dewa bertanya kepada Bapak, Pak Beperli mau pergi Iya. kemana? Saya mau Kepadang. pergi ke Amerika. Ke Amerika, contoh ya, ke Amerika. Apakah Bapak namanya susah amat sih ini ya? Bapak Beper. Beperli. Apakah Bapak Yong yakin Bapak Yong akan sampai ke Amerika? Insya Allah. Itulah insya Allah. Kata-kata yang luar biasa itu. Kalau misalkan, oh saya yakin nyampe ke Amerika. Dari mana bisa tahu? Sampai ke Wallahu Amerika. alam. Wallahu alam. Siapa tahu pada saat di pesawat itu mesinnya meledak. Siapa tahu terjadi yang namanya badai. Kita tidak tahu. Maka dari itulah Tanpa udara aja insya kaget. Allah. Nah, Ini Yoyong ini muslim apa sih?
Muslim lah. Saya dekat tetangga Bang Andi. Oh, oke, sorry. Kangen Bang Juma apa? Ngaji lah Bang Juma. Saya sering WA Bang Andi. Aki Ahmad saya. Saya kan yang kemarin beli tabung itu yang sama Bang Dewa. Oh iya. Baik siap. Makasih banyak ya Pak ya sudah bantu Saya yang Dewa. pernah kirim rendangnya Uni Rifa ke Bang Juma. Oh kirain ke Dewa. Oh ke Dewa nggak ada itu. Ke saya belum. Belum, nanti Perli. satu-satu. Iya, nanti satu-satu Bunda Rama ya, saya kirim gitu. Ya kalau satu-satu sayang ibu atuh Pak. Tunggu Mi, ada waktunya Bunda Rahma. Siap Bang. Ya itu Oten dinaikin. Sahabat ada, Bang. Bang Juma. Belum ada Oh nggak ada. Iya. Ini Kalau ada Oten aku turunin aja nggak apa-apa. siap. Ini kan dari kemarin susah Oten. Jadi untuk yang Oten yang mau naik di komalnya sahabat Bang Zuma, nanti adminnya sahabat Bang Zuma akan berikan 10 mawar. Hai. Wis mantap. Iya. Sudah aku turunin aja nggak apa-apa ya. Oke, Bang. Bang Terima kasih, Andi, Bang. Iya Bang Yong. Bunda Juma, Ya, makasih Bunda Bang. Rahma, Bang Dewa. Terima kasih banyak, sehat-sehat Baik. selalu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Baper. warahmatullahi. Jangan lupa Bang Yong, kalau tanah udah laku dibagi-bagilah. Insya Allah. Amin. Dia lagi mau jual ini ya, tanah kuburan ya, Bang Andi ya. Tahu aja lu. Jadi teman-teman yang ada di bawah mohon sabar. Beberapa menit lagi terjadwal ya. Ini ada pendeta berasal dari, kalau nggak salah dari Burundi, tapi dia bisa berbahasa Indonesia. Akan masuk di sini gitu ya. Katanya sih mau uji tes keilmuan bersama Bang Juma. Jadi yang dibawa ini siapkan dulu cemilan-cemilannya bagi yang ngerokok, beli rokok lah supaya tetap stay di sini gitu ya. Nama pendetanya itu Pendeta Alek Taila, coba dempok Muhammad Rasulullah. Kontras ya. Jam berapa katanya mau hadirnya? Jam 8 kan? Satu kali lagi. Apa saya cariin lawan ya, tunggu ya, aku teleponin nih, siapa ya, tunggu. Bang Handi menyesatkan. Ini Bang Handi, itu siapa ya? Bram yang suka nantang-nantang itu. Saya kasih ki nomornya nah. Oh iya. Katanya dia mau diskusi dengan saya tuh. Kebalik, saya Mantap, telepon mantap. Loh repak ulum. Ya, baik Ikhwan Pilah Fisabilillah. Kita tunggu ya nanti diskusi antara Bang Juma dengan seorang pendeta. Sesuai dengan apa yang Bang Handi arahkan, jangan lupa pasang handsfree yang benar, kencangkan celana dalam, ketuk rumah tetangga untuk minta cemilan. Silakan. Bang Handi sekalian diumumkan Bang Handi terkait Apa itu? terkait ini Bang Handi ya, peringatan untuk teman-teman yang menggunakan logo api Oh, di kali iya. 24. Silakan diumumkan. Jadi teman-teman, sebelum diskusinya dimulai gitu ya, saya mohon kepada seluruh pihak yang mempergunakan logo api, ya logo itu mohon jangan diedit-edit lah, gitu ya, ya apa adanya saja. Ya mari merasa memiliki. Kedua, yang ingin terus-terus mengoreksi, mengkritisi penggunaan apologet Islam, ya dikritisi saja dengan bijak. Nah kalau misalnya tidak setuju, ya buatlah gitu ya. Jadi nggak usahlah terlalu mengkritisi yang nggak perlu-perlu banget gitu ya. Kita ajak aja bergabung, mari bersinergi bersama, kan gitu. Itu sih intinya. Sekali lagi bahwa API belum mengeluarkan apapun yang terhubungan dengan logo itu.
Gitu. Jadi belum kita buat kaos apapun itu untuk API. Karena API ini tidak mencari keuntungan, tapi benar-benar bersatu untuk dakwah. Ya, jadi kita sekarang ini masih konsolidasi terutama untuk keanggotaan. Kemudian program-program kedepannya itu baru umur belum sebulan kok. Itu kira-kira Pak Cuma. Mana nomornya? Iya, oh sorry. Sudah saya kirim, Oh Bang. ya. Oh itu. Bu Suma, ini ada yang komen sambil nunggu Oten, gimana kalau Bang Suma ngaji? Katanya kami rindu Bang Suma ngaji. Gitu ya. Halo, selamat malam Mas Bram. Malam Mas Bram. Iya, ya. Ini dengan siapa ya? Saya Andi Selebes, Pak. Mute Bang Andi, Oh. Bang Andi di mute. Bang, Bang Andi di mute. Biar nggak Di mute, apa-apa. Bang Andi. Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Bang katanya ini Bang mau diskusi sama Bang Juma. Malam ini ada waktu. Saya ada kesibukan. Oh, Aduh, takut dia tuh. Itu Bang Juma nungguin. Takut, Bram. Tuh. Tuh Bang Juma tuh, dengerin suaranya. Takut. Tuh Bang. Bram, kamu merinding dengar suaraku, Bram. Tuh. Bram. Kamu cuman bisa japri-japri ngajak gitu di tempatnya PCD King, tempat penghujat itu. Kenapa nggak kesini, Bram? Ayo, Bram. Pakai Roh Kudusmu 7 lapis, Bang. Tempatnya siapa mau diskusi itu? Di sini ada saya kasih linknya ya. Saya kasih linknya boleh sekarang. Ya, masuk. Anda hanya berdua dengan Bang Juma. Saya moderatorin, saya seadil-adilnya. Ya. Ayo, Bram. Kapan mau diskusi? Kalau malam ini saya ada kesibukan. Oh. Aduh. Besok malam deh. Gak apa-apa ya. Besok malam jam berapa? Itu kirim aja nanti saya kasih Ya kalau linknya temanya. tergantung tema ya. Tema yang kau kuasai aja deh. Betul. Dikirim linknya terus dikasih tema apa? Sekarang apa besok malam? Malam ini saya ada kesibukan, katanya mau kirim linknya tadi. Ya kalau malam ini nggak, linknya besok berganti lagi. Jadi besok malam linknya saya kirim. Gitu loh. Ya udah kirim WA kamu aja. Ini WA saya. Ini WA saya. Iya, kirim. Oke, nanti ini besok nanti indikasinya jam berapa supaya saya atur waktu saya. Kalau bisa besok jam 8 WIB waktu Indonesia Barat besok malam jam 20. Jam 8 malam. Iya. Oke. Oke, saya lihat dulu schedule saya. Wih, lu kayak orang sibuk banget sih. Aduh, kalau ngajak dia lo jago. Memang saya sibuk 24 jam. Wih, 24 jam kayak apotek apa ya apotek. Saya di perusahaan yang kerjanya 24 jam. Oh ya udah kalau Jadi begitu. saya harus atur schedule Ya supaya udah. tidak bertuburukan. Oke, diinfo ke saya ya. Besok malam jam 8 deal. Oke, makasih. Selamat malam. Oke, selamat malam. 24 jam katanya kerja. Nenek lu kiper lah. Paling rajin kirim. Ayo lah, kamu lagi. Ayo masuk di Zoom. Kayaknya dia kerja di Indomaret. Kalau pendeta Salim mana mau? Nggak mau ya? Nggak mau, coba aku telepon. Aku sih ada nomornya dia. Bom. Nih suaranya nih. Tapi Allahnya nggak pernah mau wahyu. Nah itu. Nah, itu betul. Bikin enak suaranya pendeta Salim itu. Nomornya bom saya kirim ya. Ada sih nomornya sama saya, mana berani dia. Allah, harus berani lah. Coba saya telepon dia. Ngobrol dulu. Iya. Ini Bang Juma yang kemarin yang tadi itu Dewa minta maaf. Ini logonya pakai logo ini. Rema. No. Apa tuh? Ini
ini termos Sultan. Jadi ada salah seorang Ikhwan Pila minta tolong ke Dewa untuk dijualkan gitu kan dengan logo Apologet seperti ini, Apologet api. Tapi karena memang ada peneguran, niatnya sih tadinya pengen apresiasi ya Bang ya, apresiasi kreatif. Ternyata ada peneguran, ya kami stop gitu, kami stop. Nah ini Bang, dibesarkan dong host, bisa nggak host? Ya tunggu Pak. Ya, makasih Itu banyak. nanti kalau yang kayak begini itu nanti ini berurusan dengan bagian legal kita. Baik, makanya ini Dewa stop ya. Yang kita Tapi kalau- maksud yang kita maksud 7 kali 24 jam ini yang menggunakan logo api dengan tujuan menghina, menista, diedit-edit, jadikan bahan candaan. Itu yang kita sampaikan 7 kali 24 jam. Kalau tidak kita akan mengambil langkah hukum. Baik, siap. Karena logo api itu sudah punya hak paten. Ya, sudah didaftar di Haki, sudah aman. Jadi kalau ada yang menggunakan logo api di luar daripada anggota api pada tujuannya untuk menghina, menghujat dan seterusnya, ya kita akan mengambil langkah hukum. Gitu. Baik. Dan ternyata memang banyak yang pesen juga Bang ya, atas nama Bang Juma, Bang Handi, Kores, banyak yang pesen. Ada lebih lah dari 10 orang. Dan ini pun kalau misalkan tahu ada yang pesen lagi, ini namanya diganti sama Dewa. Lambangnya pun bulan bintang. Lambangnya bulan bintang, dan di situ tulisannya itu Mujahidin. Mujahidin Muslim. Atas nama siapa? Ini di laser ini Bang. Jadi termos ini nggak akan pernah hilang dicuri orang. Kalaupun dicuri orang, namanya nggak akan hilang soalnya ini. Namanya nggak akan hilang. Dan bagi Ikhwan Pilah yang mau pesen silahkan ya. Tapi logonya bukan Apologet. Ini ya bukan api lagi ya. Tapi bulan bintang. Bulan bintang, Apologet Muslim, namanya bebas. Mau nama Bang Juma, izin ya Bang Juma ya nggak apa-apa ya. Misalkan mereka kan banyak yang ngefans gitu kan sama Bang Juma, sama Bang Handi. Pakai nama Bang Handi, pakai nama Bang Juma gitu Bang. Oh iya. Nggak apa-apa Yap. Bang ya. Mereka bangga gitu loh Bang. Bangga mereka. Malah pakai nama Mahadewa nggak ada Bang. Ini yang Dewa bingung. Padahal Dewa yang jual gitu. Kok Itu nggak mau namanya mereka pakai ada. nama- Ya ini kan buat sendiri ini Bang. Buat Dewa sendiri ini. Ya. Silakan Iwan Pilah yang mau beli termos Sultan tahan panas 8 jam. DM aja ke Dewa. Silakan. Pakai nama bebas, nama siapa? Mau pakai nama Bang Juma, mau pakai nama Handi Celebes, mau pakai nama Ya, Pak. Kores, bebas. Ya, itu aja dari Dewa. Makasih. Ini izin Pak. Si Bram nanya kasih temanya apa sekarang ya, kayaknya dia udah terpengaruh nih. Kasih tema apa ya? Agama asal usul agama Islam dan agama Kristen. Itu Oke. aja. Kepanjangan Bang. Ada yang agak diringkas sedikit. Apa ya? Asal usul Islam, dan Islam Kristen udah. dan Kristen. Saya kasih dulu linknya. Harus masuk HP 2 nih, ambil link. Asal usul. Oke. Oke. Mana beberapa? Oke. Sudah saya kasih. Udah kita iklan bentar ya. Sekarang cari lagi musuh. Oh, ini ada yang nanyain di bawah harganya berapa? Harganya 70.000. Harganya 70.000. Kalau tanpa nama 40.000, tanpa nama itu emang udah apa sih pasaran ya, harga segitu 45.000. Tapi kalau pakai nama, berhubung namanya itu pakai laser, disitulah yang istimewa.
Dan alhamdulillah Dewa sudah dapat izin dari Bang Juma juga, dari Bang Handi, dari Bang Kores, boleh menggunakan nama Bang Juma, boleh. Ya, Ya, makasih ini- banyak Bang Juma ya, Bang Handi ya. Ya, ini sudah ada Bang Iya, Riko. Pak. Silakan Bang Riko untuk jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal semua. Warahmatullah. Yang di atas sudah pada kenal, yang di bawah belum. Ada yang juga sudah. Saya kembali tidak ada bosan-bosannya untuk beriklan. Iklan makanan khas Belitung, cemilan. Ada empek-empek sutra ikan tenggiri. Ada kerupuk ikan tenggiri. Ada pastel mini abon ikan tenggiri. Ada abon ikan tenggiri. Ada peletek cumi-cumi. Ada stik cumi lada hitam. Yang berminat silahkan follow saya terlebih dahulu. Lalu DM dan WA kami ada di bio ya. Kami kirimkan melalui line parcel dan si cepat dari Tanjung Pandan Belitung. Tidak bisa COD, bisa ke seluruh wilayah di Indonesia. Insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma tambahin. Oke, sahabat-sahabat dimanapun berada, silakan pesan jualan dari saudara kita Riko, yang mana ada empek-empek Palembang, Kerupuk, kerupuk, peletek, ikan tenggiri, kemudian pastel dan seterusnya. Silakan ya. Semoga dengan kita memesan jualan beliau, perekonomian beliau bisa menjadi baik dan juga bisa menghidupi keluarga. Ya, ini adalah satu cerminan bahwa kita saling membantu sebagai sesama muslim. Begitu sahabat-sahabat. Jadi mohon teman-teman sekali lagi untuk yang menginginkan, yang suka ya cemilan-cemilan, silakan untuk pesan kepada saudara kita Riko Ferdinand. Terima kasih. Terima kasih Bang Zuma, semoga sehat selalu, panjang umurnya. Terima kasih Terima sudah kasih. naikin juga, mudah-mudahan bukan mudah-mudahan panjang umur dan sehat selalu. Bang Handi juga, semuanya dimanapun berada dilindungi oleh Allah. Amin. Terima kasih ya. Hanya inilah yang kami bisa lakukan, kesempatan naik dan iklan. Terima kasih host, semoga Terima mudah kasih. rezekinya ya. Amin. Sehat Oh ya, selalu, boleh nanya amin nggak, ya Bang rabbal Riko? alamin. Bang Riko nggak ada masukin di e-commerce kayak di Shopee atau Tokopedia gitu? Oh tidak, kami manual seperti inilah karena modalnya kecil. Jadi kami dari komal ke komal aja, dipesan bikin gitu. Karena modal kalau di Shopee itu 7 tepat 3 hari nggak kembali karena diproses lama. Jadi kami nggak bisa modal ke berikutnya. Oh gitu, baiklah, siap. Ya. Udah ya, Oke, terima Bang Riko. kasih ya. Terima kasih ya, Terima sama-sama. Bang. kasih. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai saat ini belum ada Oten. Bagaimana Bang Zuma, apakah kita mau ngaji dulu? Karena ada teman-teman di bawah komen katanya coba Bang Zuma ngaji dulu, kami rindu Bang Zuma ngaji. Oke, boleh. Bagaimana dengan pendeta tadi, Bang Handi? Mungkin lagi OTW kan. OTW. Udah dibaca. Ya menunggu aja. Sebenarnya sih udah mau malam ini. Tunggu aja bentar. Oke. Dibaca aja dulu WA-nya Bang Juma, saya kirim. Oke, baik, baik. Sabarlah sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
Sadaqallahul azim. Masya Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Allah yang Maha Raja, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Bijaksana. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan sesat yang nyata. Bang Juma. Oke, Bang Handi silakan. Ada Abdul di bawah itu Abdul Sande Gau, mohon dinaikkan. Beliau itu suaranya merdu, mualaf kita dari Papua. Oh, ini Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gedein dong dia buat open cam, gedein dia. Iya. Iya, tolong gedein dia. Masya Allah. Open cam. Kakak. Iya, kakak. Ya. Beliau masih di Papua. Udah di Malang dia, lagi nyantri. Masya Allah, kakak. Jadi artis dia Bang Juma sekarang ini. Iya. Fansnya dia. Iya. Mungkin dekat dengan sahabat kita yang dari Papua juga, lupa saya namanya, siapa lagi yang jumpa kemarin dengan saya nih yang agak gondrong dia. Siapa namanya? Siapa ya? Yang biasa jadi imam. Sabu Mandi, Padlan, bukan. Bukan. Siapa? Ustaz Fadlan Garmatan. Bukan beliau. Masih muda beliau. Masih muda. Lupa saya, kok bisa ya? Saya lupa namanya. Padahal dia terkenal juga itu. Ayo udah kakak satu ayat suci kakak. Aku kangen kakak, pasti merinding kita kalau kakak. Cipung, betul. Kenal Cipung. Abang Cipung kurang kenal abang. Oh, siap. Oke. Ayo kakak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Malu dia Manjiko Banjuma. Pemalu dia Bang Banjuma. Masya Allah. Tiap apa? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا
أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدع ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تقديم والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح Mahfuz. Masya Allah, subhanallah. Tapi suaranya Nangis saya dengerin. La wala Nangis saya. quwata illa billah. Masya Allah. Luar biasa bacaannya, makhraj hurufnya. terima kasih Ustaz. Aduh, subhanallah. Panggil Bang Suma aja kakak. Oh, siap Bang Juma suaranya lebih keren Ustaz insyaallah. Tadi saya ada dengerin. Suara ini orang kejepit. Suara saya juga ini Ustaz, suara serak saja. Suara-suara serak. Soalnya sering kalau ada saya suka bawa kuda gitu Ustaz, jadi kudanya sering teriakin Ustaz. Iya, tapi suaranya bagus. Terima kasih, Ustaz. Tidak semua orang dianugerahkan suara bagus untuk baca Quran. Banyak orang punya suara bagus, pintar bernyanyi, tapi ketika membaca Quran tidak kena kepada tilawah atau tartil. Banyak juga yang kemudian bisa. Jadi kalau kita lihat orang yang bisa ngaji itu udah pasti bisa nyanyi. Biasanya gitu. Iya benar. Tapi orang nyanyi bisa. Tapi orang yang nyanyi belum tentu bisa mengaji. Belum tentu. Itu dia. Tapi kalau nyanyi ya saya bisa sih, maksudnya bisa juga sih, tapi kalau Ya, orang kelihatan. biasanya bisa ngaji itu gampang, kalau untuk macam ikut nada-nada ragu gampang. Iya. Sudah lama di Malang, Bang Abdul? Oh, sudah Ustaz, lama. Memang mu'alaf atau Islam dari lahir? Maaf Ustaz, ini Ustaz, Bapak Kristen, Bapak Muslim, Ibu Kristen. Oh gitu. Tapi asli Papua emang? Asli Ustaz. Iyalah. Pakai stop. Enggak, mana tahu ibu dari mana gitu. Oh iya, tidak Ustaz. Ibu tetap asli dari Papua, Bapak juga asli. Tapi Muslim. Tapi emang sejarahnya sih sebenarnya Papua itu tadinya Islam. Nenek moyang mereka tadinya itu Muslim. Itu menurut buku yang pernah saya baca. Nanti setelah mungkin masuk misionaris, barulah kemudian mereka menganut agama Kristen atau Katolik atau Protestan, gitu Bang. Alhamdulillah ya Kak. Dewa Ustaz, mendengarkan. saya sering berharap itu kebanyakan orang Papua itu harus Muslim gitu, saya berharap. Iya. Tapi itu kan yang membolak-balikan setiap hati itu kan Allah Ustaz. Betul.
Dan alhamdulillah ya gini ya Bang Juma ya, kita Iya. tidak bisa mengaji. Contoh seperti Dewa, tidak bisa mengaji, bukan tidak bisa ya, suara Dewa tidak bagus gitu kan. Tapi ketika orang ada yang membacakan ngaji, kita dapat sama-sama pahalanya. Yang membacakan dapat pahala, yang mendengarkan pun dapat pahala gitu. Luar biasa itu di Islam. Setuju. Dan tadi alhamdulillah ya kakak sudah membacakan Al-Quran sama Bang Juma. Tapi ini luar biasa, ini brewoknya nyampe ke betis-betis nggak ini kak? Kalau brewok kayak gini. Bercanda. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik. Ustaz, tapi saya lebih suka Zoom kayak gini daripada kita nonton Zoom-Zoomnya artis-artis yang auratnya gratis, Ustaz. Masya Allah. Itu karena Oh, iya, setiap kali iya. orang yang melihat mereka sama mereka sendiri selalu menambah dosa gitu. Mendingan level itu yang nggak bisa start gitu. Karena orang Bahkan yang saya juga sering dapat pahala. kasihan ya kakak sama perempuan yang dimana dia punya piti tanpa hijab. Bayangkan, jangankan dia sedang tidur, sedang sholat saja dia bisa mendapatkan dosa. Ketika dia sholat, pitinya dibuka sama orang lain, auratnya kelihatan. Pada saat dia tidur, malam tidur, pitinya dibuka sama orang, dia tidak menggunakan hijab, itu dosanya tetap dapat. Makanya jangan ya, diusahakan ini ya, kita mengingatkan, diusahakan piti-piti yang tidak menggunakan hijab lebih baik dihapus, ganti dengan yang menggunakan hijab. Bahkan ya, orang yang sudah meninggal sekalipun, kalau misalkan pitinya tidak dihapus, aurat kelihatan, tetap itu menjadi dosa jariah. Bayangkan itu. Begitupun pada saat kita membuat yang namanya satu piti itu bermanfaat untuk kita, itu pun jadi ladang pahala kita, jadi ladang jadi pahala jariah kita. Ya, biasakan kita punya yang namanya sifat malu, karena diajarkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana rasa malu itu. Pakaian kita adalah malu, ya kan? Jangan seperti Bang Handi tidak punya malu, depan istrinya berani buka celana. Waduh, bahaya ini Bang Handi. Soal hadis al-haya'u minal iman itu hadis yang doif apa itu sahih, Ustaz? Apa itu? Hadis yang mengatakan al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman itu hadis yang doif apa sahih, Ustaz? Sahih itu. Itu. Iya. Makanya Allah itu maha pemalu kan? Itu Bang. Ya masalah. Iya. Oh, banyak yang bilang Bang ngaji wow. Komen-komennya aneh-aneh. Kakak, Ya. sudah lama mengikuti diskusi lintas agama ini. Kenapa tertarik? Saya tertarik itu, Ustaz. Sebelumnya udah pernah dengar suara Bang Juma nggak diskusi? Belum, baru dengar ini. Itu yang saya belum dengar. Jadi saya maunya Abang Juma ngaji jawab pilihnya. Masya Allah. Bukan ngaji, berdialog, debat sama teman-teman Debat Kristen. sama Kristen. Request dari Iwan Pila, minta didoakan saudara kita yang di Palestina. Oh, amin. Baca surah Al-Fatihah ya. Doakan Iya. saudara kita yang di Palestina itu ya. Mudah-mudahan mereka selalu dikuatkan keimanannya. Dan apa yang kita lakukan pada saat agama kita itu dihina, agama kita itu diinjak-injak oleh orang, itu bakal jadi pertanyaan buat kita di akhirat nanti. Ya, minimal kalau misalkan punya rezeki silahkan sumbangkan, walaupun itu cuma 2.000, tapi tidak pantas selayaknya memberikan 2.000. 2.000 cuma masuk WC doang. 10.000 lah ya. Nanti pertanyaan di akhirat itu Allah akan bertanya kepada kita, wahai Zulkifli M. Abbas, apa yang kamu lakukan ketika umat kamu itu ditindas? Bang Juma pasti akan bisa menjawab, ya Allah, saksikan, aku menyumbang 10.000 rupiah untuk mereka. Ya, coba ikhwan pilah yang ada di sini semua, bagi ada yang punya rezeki lebih, silahkan sumbangkan untuk Palestina, walaupun itu cuma 10.000, 20.000. Mungkin itu dari Dewa. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mari sejenak kita membacakan Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka, tetap istiqomah ya, dan kemudian mereka bisa dimenangkan oleh Allah dari segala pergulatan yang ada.
Dan orang-orang yang kemudian menzolimi mereka itu bisa mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya, mari kita baca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Duka. Ya, Bang Zuma, ini ada tadi saya baca komennya, katanya Remender mau minta tolong mau dibantu mualafkan istrinya. Assalamualaikum Bang Remender. Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Putus-putus. Jaringannya kurang baik Bang Remender. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya, ada yang bisa dibantu Bang? Ini Bang, tadi ini Bang, saya dari Sulawesi Selatan juga Bang, Bone. Oh Iya. ya. Magaki. 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 Ya ini Bang kan Beneko Bang, loim mualaf. Ah, mana kecik? Mana kecik? Kenapa bisa? Kok bisa istri mau dimualafkan? Maksudnya beliau ini kenapa, Bang? Kok bisa istri mau dimualafkan? Maksudnya beliau ini baru nikah? Kan ini Bang, Aku mau geser ke sama Bang Juma, ada yang mau baru. masuk. Ada. Jangan kemana-mana. Aku lagi batuk juga. Kita pindah ke sini ya. Iya, gimana? Apa nih? Ini Bang, apa? Itu sudah saya chat di lewat TikTok Bang, tapi tidak bisa terkirim karena apa nih? Belum berteman di situ Bang. Kalau ngomongnya di sini malu-malu aku Bang. Ini istrinya Kristen, Bang. Istrinya Kristen. Abang Oh, udah silakan. kirim, abang kirim chatnya ke saya gitu Bang ya, sahabat Bang Zuma. Bang Remender. Jaringannya saudara kita ini error. Double suara. Tuh, saya coba lihat dulu ya. Ini Bang, sinyalku juga error di sini Bang. Iya, posisi di mana, Bang? Di Bone? Lagi di Sulawesi Tengah ini Bang, Morowali Bang. Di Morowali. Iya. Bagaimana dengan istri? Kabarnya Ini keadaan? Bang, lanjut di. Ya. Itu. Iya Bang. Ini coba di chat turun aja Bang. dulu, nanti naik lagi. Ini Bang, dilanjut di. Turun dulu, cari posisi yang enak. Udah bagus tuh. Oh iya, lanjut. Reminder. Dia nggak denger ya. Dia nggak denger. Tapi kenapa sih tadi apanya Mak? Istrinya yang mau mualaf gitu? Maksudnya gimana? Nggak ngerti pun aku, Bang. Iya tadi. Tadi dia komen Bang tolong bantu saya ingin istri Error sinyalku Bang ini. maafkan istri ya katanya. Coba kasih di tengah. Bisa open kamera, Bang. Kan ini Bang, menikah beda agama. Nggak buka kamera aja gitu jaringannya. Dia menikah beda agama, Bang Juma. Menikah. Oh iya, nggak masalah itu. Sekarang ini mau disyahadatkan istrinya. Turun dulu, Bang, turun dulu. Noki lo, Reki Paimeng. Turun dulu sebentar, habis itu naik lagi. Nak aja lombok napa kamen repeng. Ya. Makrodo maksudna.
Bedu. Oh ya, nanti naik lagi bang reminder. No kejolon apa milo perminta apa no? Ya, Yang noise ini bang ini yang noise sedang noise. Bang Iya, hanya Noise, itu, saya double-double. dulu ya. Nah, dia aja yang double. Nah ini dia. Ah. Pakai akun lain naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Paduka. Waalaikumsalam warahmatullahi Akun wabarakatuh. baru lagi. Ya, Bang. Lagi di mana Oh Paduka? iya. Lagi di jalan, Bang Fadli. Hati-hati Paduka. Siap. Alhamdulillah. Pak Abdul, nanti saya WA ya Pak Abdul. Pak Abdul monitor. Pak Abdul, monitor. Pak C, KC. DKC. Pak Abdul dibuka dulu mic-nya Pak Abdul. Tadi saya mute karena noise. Oh. Ya. Oh, Allah Akbar ya, Bang. Iya, nanti saya WA ya. Oh, siap Ustaz. Saya bukan Ustadz. Ya, Bang. Oh, saya tadi belum. Oh, iya, Iya, Bang. nanti saya WA. Iya. Pace usia berapa? Kok Pace? Ini sekarang sudah mau 24 Ustaz. Sekarang 23. 24 tahun. Iya, Masya Allah. Masih sangat muda. Masih panjang masa untuk berkarir. Siap Ustaz. Masalah. Seumuran sama saya. Iya, betul. Jangan dilebih-lebihin. Tapi terkadang gini loh Ustaz. Terkadang menambah. Kadang kalau umur itu kan kalau dalam keagamaan gitu, kalau umur itu yang menambah tuh kadang tuh kita mendekati kematian. Pada dasarnya tuh saya pernah berpikir bahwa ketiga tahun jam makin naik, berarti itu mendekati kematian gitu Ustaz. Oh salah, keliru itu. Diluruskan. Semakin mendekati kehidupan kekal. Iya. Tidak, maksudnya saya pernah berpikir begitu Ustaz. Kita semakin mendekati kehidupan kekal. Untuk itu supaya tidak sengsara di kehidupan yang kekal, maka kita harus berislam dengan baik. Itu yang kakak ya. Oke. Itu tadi saya dengar suaranya Bang Zuma tuh, Masya Allah, merdu. Mas. Ini kakak, namanya. kakak kenapa memilih Islam kakak? Ini bagi dengan Bapak Ibu, dari ada yang Kristen ada yang Muslim gitu. Berapa bersaudara emang rupanya? Istrinya bapak saya ada 2. Yang pertama dari ibu pertama ada 7, yang kedua ada 5. Kristen? Iya, yang semua Kristen. Yang Muslim saya sama ada adik saya cewek, tapi dia mondok sekarang di Tazkiyah. Kristen istrinya 5? 2. Oh 2. Istri bapak 2. Iya. Yang dari ibu pertama semua cewek, cowok saya sendiri 7 orang. Yang ibu kedua cowok 5 orang, tapi semua Kristen. Iya. Berarti bisa poligami dong ya? Ya Sat? Bisa poligami berarti. Ya tidak tahu Sat. Namanya kan kalau di Papua itu kan dulu kan sebelum bapak dia Muslim gitu. Iya. Jadi bapak kan dulu ada kenalan sama orang Sukabumi, zaman kerja dulu. Iya. Dia jam masuk Islam gitu Bang. Berarti sekarang sudah Islam? Sekarang sudah Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Bang Jumanya asli dari mana Bang? Saya orang Bugis Makassar. Allahu Akbar. Ada Saudara, saya itu iya, orang saudara kita, saudara. siapa Bang? Iya. Ada Ustaz saya orang sana namanya Ustaz Baso Iqbal. Oh suaranya juga bagus. Baso Iqbal.
Ya, beliau ngajar sekarang di Pondok Pesantren As-Sadia di Bukit sana kalau tidak salah di Sulawesi. Baso Iqbal. Pondok tidak As-Sadia. As-Sadia. Ya, As-Sadia. Nggak asing. As-Sadia di mana ya? Sengkang atau Bone ya? Sengkang ya kan? As-Sadia Sengkang betul. Orang Sengkang itu betul. Oh, banyak orang Bugis di bawah. jadi itu suaranya tuh Iya, Sengkang. bagus. Kota santri Sengkang. Iya. Kakak, nanti ke Ya. Jakarta ya. Siap, OTW. Tuh. OTW langsung. OTW deh. Iya. Bang, saya pernah ke Jakarta tuh pakai motor serius. Janganlah. Mau pakai motor dari Malang Jakarta, buset jauhnya minta ampun. Maksudnya Jangan. dulu saya punya pengalaman, saya pernah. Janganlah naik motor. Jauh kali itu dari kalau Makassar dari Malang ke Jakarta naik motor tuh sama dari Makassar itu mau ke Palu. Lewat, waduh jauh sekali, jangan hampir 1000 kilometer lebih itu. Ya, tidak apa-apa saya buat. Janganlah Pace. Bekerja di sana Bang ini. Bang Abdul. Saya bantu Ustaz saya, Bang. Terus di sini juga ngajar. Oh, Masya Allah. Iya. Ngajarnya jam 10 pagi. Saya masuk kelas tahfidz ngajar kan di pondok. Dia ngaji juga banyak di sana. Masya Allah. Jadi berapa juz ini hafalannya? Berapa ya? Susah, maksudnya ya hafal sih, insya Allah hafal. Apa surat apa, insya Allah. 30 juz berarti? Pernah selesai kalau 30. Oh, Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Dari SD mondoknya. La khala wa la quwata illa billah. Sama dengan hafalannya Bang Handi berarti. Subhanallah. Kayak dia mas dia kalah serius. Menang Bang Handi Kak, berarti ya. itu kakak. Kenapa adiknya menang itu kakak. tidak coba untuk apa namanya? Untuk apa sih? Supaya didiskusikan mengenai soal agama gitu kan. Keluarga. Soalnya kan perintah kan jelas. Yang pertama, lindungi diri sendiri. Yang kedua, lindungi keluarga. Yang ketiga, lindungi tetangga, orang terdekat. Kenapa Pak Abdul tidak berusaha untuk ke kakak ataupun ke adik, ke saudara untuk mengabarkan soal Islam? Minimal ngaji di depan mereka. Soalnya begini ya, yang namanya Islam itu kan indah. Islam itu indah. Apa yang tidak indah di dalam Islam? Manusia sangat condong sama yang namanya keindahan. Bahkan tadi ketika Bang Juma membacakan surah Al-Quran, Pak Abdul membacakan surah Al-Quran, apa itu tidak indah? Itu indah. Makanya sangat bodoh manusia tidak mau memeluk yang namanya Islam. Soalnya Islam itu indah. Semua yang ada di Islam itu indah. Kata-katanya indah, yang mengajinya indah, semua indah. Manusia condong akan keindahan. Kenapa Pak Abdul tidak berusaha untuk kepada saudara Pak Abdul? Kalau suara aja gitu ya pernah, tapi ya tadi saya bilang susah gitu ya. Susah dalam arti bukan tidak bisa. Susah itu tetap bisa. Betul tidak Pak Abdul? Benar. Pak Abdul berusaha untuk mengingatkan kepada mereka berdoa, berusaha, berdoa. Yang namanya kita berdoa dan berusaha itu tidak cukup satu kali. Bahkan ketika Pak Abdul mengetuk rumah orang, apa Pak Abdul mengetuk rumah orang cukup satu kali? Tidak, Satu kali minimal atau 3 kali. Nah, seperti itu. Kalau misalkan tidak dibukakan, apa Pak Abdul masih mengetuk lagi? Mengetuk lagi, setuju? Nah, begitulah Pak Abdul. Pada saat Pak Abdul berdoa, Pak Abdul sedang mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan Allah membukakan, mudah-mudahan Allah memberikan yang namanya hidayah kepada mereka. Terus aja ketuk Pak Abdul, terus ketuk. Insya Allah kalau keterusan diketuk,
pasti akan terbuka. Tapi jangan didobrak, jangan ya. Nanti disangka maling kalau didobrak. Nanti kira ngajak berantem lagi. Jangan berkelahi, jangan. Islam sangat tidak suka yang namanya perkelahian. Islam itu sangat suka yang namanya kedamaian. Bahkan Dewa sering mengatakan seperti ini ya Pak Abdul ya. Jangankan kita ribut sama tetangga, ribut sama sesama umat muslim. Ada angin ribut saja, saya yang pisahin. Angin ribut saya pisahin. Sekarang jadi angin sepoi-sepoi. Itulah Islam. Damai, indah. Betul tidak Pak Brewok? Ini curiga Dewa Brewoknya sampai betis-betis ini kayak ini. Coba kabarkan nanti ke Pak Abdul mengenai apa sih saudara ya kan. Pelan-pelan saja Pak Abdul. Pelan-pelan gitu kan. Mudah-mudahan saja terketuk pintu hati mereka. Gitu Pak Abdul. Siap, ya? terima kasih. Baik. Nanti mudah-mudahan itu tapi ngomong-ngomong saudaranya banyak ya, ada 12 berarti total semuanya ya? Iya, banyak. Oh. Berarti dari Tiri ada 7, Kandung ada 4 berarti ya? Total 12. 5. Buset. Rajin ya bapaknya ya. Sama kayak tetangga saya ini, dikedipin doang istrinya hamil nih. Bayangkan, dikedipin doang istrinya hamil tuh. Saking top chair-nya itu. Ya Allah ya Rabbi. Baik. Mungkin itu aja ya Pak Abdul ya. Mudah-mudahan aja Pak Abdul bisa mengabarkan kepada mereka gitu. Jangan sampai mereka semua itu satu sel di neraka nanti, satu penjara. Jangan. Lebih baik bawa mereka ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan yang lurus dalam Islam itu mudah. Konon katanya tetangga sebelah mengatakan, ikutilah jalan yang lurus. Arahnya kemana? Pertanyaan kita kan itu. Kalau Muslim, ikutilah jalan yang lurus. Oh, jalan kami jelas kok arahnya. Kami punya kiblat, betul? Mereka jalan lurus kemana arahnya? Kan tidak tahu. Mereka tidak punya kiblat. Kalau kita punya kiblat, punya arah. Arah kita kemana? Ke Ka'bah. Tujuan kita sama semua. Menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan langkah, menyatukan tujuan. Tujuan kita kemana? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah nanti. Betul? Kalau ingin berjumpa Nabi di dalam surga, kan gitu lagunya. Betul tidak Pak Abdul? Kabarkan kepada mereka ya Pak Abdul ya. Ini apa ini ketawa ini, gak ada yang lucu ketawa, gimana sih ini? Iya, tapi memang benar sih, memang harus dipaksa. Saya tuh pernah dulu sampaikan ke saya waktu masih santri mondok lah. Untuk selama untuk niatnya untuk kebaikan tuh memang harus dipaksa. Oh iya betul. Orang kalau mau niat kayak macam seorang guru tuh sering memberi hukuman kepada seorang santri ketika seorang santri dia terlambat. Itu untuk lebih baik biar dia tuh pintar. Karena dasarnya kan begitu kawan. Tidak ada manusia yang bodoh itu tidak ada. Tidak ada. Tadi sempat Bang Juma mengecilkan juga ya, mengatakan tidak semua orang memiliki suara yang indah. Semua orang punya, memiliki suara yang indah, semua punya, asalkan dia mau belajar. Bakat itu cuma 1%. 99% itu adalah kemauan, bekerja keras. Walaupun suara kita ini tidak baik, tapi kalau tiap hari dilatih mengaji, insya Allah kita pasti punya suara yang bagus. Dilatih semua juga. Kemampuan itu 99%. Ya kan? Bakat cuma 1%. Poinnya kemauan. Ada tidak kemauan? Bukan kemampuan. Semua orang kemampuan punya. Kemauan yang tidak punya. Kemauan tidak ada. Kayak Bang Handi selamanya suaranya jelek ya begini. Dan bakat Bang, bakat. Kalau nggak ada bakatnya sulit. Bakat 1% Bunda Rahma, bakat itu 99%-nya itu adalah kemauan. Semua orang kemampuan punya, kemauan yang tidak punya. Apa yang tidak bisa dilakukan?
Bang Juma punya suara indah. Apa kita bisa seperti Bang Juma? Bisa. Kata siapa tidak bisa? Bahkan melebihi dari suara Bang Juma bisa tidak? Bisa. Kalau kita mau niat untuk berlatih. Kan Benar. begitu. Betul? Dari sini Dewa Iya. menyemangati yang di bawah. Supaya yang di bawah itu mau belajar. Mau belajar. Begitu. Asal Udah, kemauan, coba. modal kemauan. Insya Coba. Allah. Apa itu? Wassama'i zatil buruj. Coba. Coba Dewa. Dewa, suara Dewa jelek banget. Wal yaumil mau'ud. Bang, mendingan Dewa dengerin Ar-Rahman. Wa syahidin wa mashhud. Ikra, tafaddal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kutila ashabul ukhdud. Coba. An-nari zatil waqud. Izhum 'alaiha qu'ud. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود اقرأ ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. Masya Allah. Oh, Bang Juma, ya Allah ya Rabbi. Ini suaranya Ustaz kayak suara orang-orang ini saat biasanya ikut belajar Qori gitu, Ustaz. Bagus. Allahu Akbar. Saya belajar sama adik saya Dewa. Beliau menyembunyikan bakat kalau di depan umum kayak gini. Saya selalu belajar beliau lewat Japrian tapi. Ya, kemarin Bang ya, Japrian dari mana? Bohong.
Bang Juma kalau saya telepon tidak pernah diangkat. Mirip kayak om-om yang lagi karaokean. Mirip banget kayak om yang lagi karaokean, nggak mau ganggu. Bang Zuma, ini karena Bang Zuma ngaji nih ya. Kita ada kedatangan sampai ke negeri Thailand ini. Ada Cuyen Sila Hakocha. Kapungka, Sawadika Cuyen. Wih, agak tuh, agak masuk tuh. Kapungka Cuyen. Iya, tegi poli mah. Pura di Kemantri mali ya. Oh Vietnam, bukan Oh Thailand. Vietnam, bukan. Taruh kau ganti kopat itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Kapungka Sawadika. Bang Zuma berdosa. Gimana Kakak Abdul? Ini Bang Zuma ini Sat. Bang Zuma biasanya ikut ini apa kayak kelompok kori gitu, suka ikut itu ya. Waktu SD, iya SD. Oh. SD, SMP, SMA terakhir 98. Ya, makanya aja suara-suara. Suara-suara orang Papua, Kakak. Kalau Dewa sempat juara nyanyi, Kakak dulu sempat juara nyanyi. Waktu itu finalnya sama Limbad. Dewa juara. Limbad gak nyanyi, Dewa nyanyi. Allahu Akbar, pantas aja juara. 2 peserta, 5 lawannya. Iya juara lah. Limbad gak nyanyi, Dewa nyanyi gitu. Kemana tadi orang Korea tadi? Itu orang Korea benalan. Ya. Iya. Orang Thailand, Vietnam. Assalamualaikum Bang Zaman Old. Ya, Bang. Halo, Salam, Bang. selamat malam. Ya, selamat malam. Bang. Kristen atau Muslim, Bang? Bang Zaman. Saya lihat Halo. profil. Ya, Bang. Selamat malam Bang Zaman Old. Islam atau Kristen, Bang? Oh, jaringannya merah. Bang Saman, semangat malam. Ini Bang Zaman ini konten kreator nih. Dia konten kreator, banyak kontennya yang menarik. Iya. Followersnya sampai sudah 80.000 nih. Masya Allah. Iya. Tuh. Jaringannya jelek Jaringannya. Itu konten kreator itu bagaimana Bang? Itu maksudnya itu banyak pengikut. Oh, dia buat video VT yang buat menarik gitu, Bang. Mungkin Bikin video-video kreatif. Ya, betul. Nggak ada outennya ya? Belum ada sampai saat ini, Bang. Kalau Udah. gimana? Ketakutan. Apalagi dengan formasi seperti Bang Kores di atas, Sugi di atas. Wah, udah mereka sudah ketakutan melihat formasinya aja gitu. Tapi coba Bunda Rama sendiri banyak outennya masuk. Kayak tadi ya. Kayak tadi dokumen beliau banyak teman-teman Kristen yang naik. Sudah pulang atau gimana? Ini aja Bang Juma, Dewa mau nanya aja ke Bang Juma. Ini ada apa sih? Ada pertanyaan menarik ya dari siapa? Bukan pertanyaan sih ya, ada konon katanya. Katanya ya ini soalnya Dewa belum baca hadisnya. Orang yang bernama Muhammad atau Ahmad pada saat wafat nanti katanya diharamkan untuk diharamkan kena api neraka. Dewa sendiri bingung kan, lah bagaimana kelakuan dia, kata Dewa begitu. Lucu juga. Bingung, tapi hadisnya Dewa sendiri belum ngeliat ya Bang Juma ya hadisnya ya. Saja baru dengar.
soal benar tidaknya Dewa sendiri kurang begitu paham ya, tapi orang itu meyakinkan. Ya sudah kalau gitu ganti nama semua jadi Muhammad. Kasihan nama Bang Handi malah Dewa Bang. Handi kasihan, nggak ada nama Muhammad dia. Tapi hadisnya nggak ini ya. Dewa sendiri baru denger sih itu. Ya lihat dulu lah sama Dewa. Kelihatannya teman-teman Oten itu berusaha menghindar dari Bang Suma kayaknya. Ini ada nih katanya takut. Selamat malam Bang Ali. Selamat malam, Shalom. Ya. Iya, salam. Oke, karena beliau akhirnya sesuai dengan janji saya, jika ada Oten yang naik, saya langsung akan kirimkan donat. Donat. Ya, Bang Ali. Terima kasih, Om. Selamat malam, Terima Bang. kasih donatnya. Sama-sama, Bang. Silahkan, Bang. Ada yang ingin ditanyakan, Bang? Saya kalau dipertanyakan apa mau dipertanyakan? Hostnya juga salah. Jadi apa ini, Bang? Ada yang mau kita bahas, mau bertanya. Ah, itulah. Oke, Bang Ali, ada yang mau kita bahas, Bang? Nah, gitu. Sudah siapkan kopi, Bang? Kopi belum dikirim nih kopinya nih. Oh ya, kan saya sudah kirim donat nih. Bentar saya kirim Kalau kopinya donat lagi, Bang. dikirim kopinya belum. Kirim Iya. donat tapi yang dimakan tengahnya aja, Bang. Iya, tengahnya aja. Iya. Ya, silakan Bang Ali. Sebenarnya kan ini asal muasal Kristen dan Islam. Kalau asal muasal kan pasti ada yang pertama dan ada yang kapan terakhir muncul. Iya, iya, iya. Saya mau nanyakan kenapa yang terakhir muncul menyatakan diri yang paling benar gitu. Baik. Jadi gini, Bang. Di Islam itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm bagyam bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi di Islam diajarkan melalui Al-Quran bahwa ajaran para nabi itu adalah ajaran berserah diri. Kepada apa? Kepada aturan Tuhan yang datang kepada mereka. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diberi aturan. Ketika Nabi Adam mentaati aturan itu, maka Nabi Adam disebut orang yang berserah diri kepada perintah Tuhan. Nah, sedangkan di dalam pemahaman kami, Islam itu sendiri adalah ketundukan terhadap apa yang diperintahkan kepada oknum. Nah, sehingga Islam ini, Bang, berasal dari kata yaslamu salam, yang artinya damai, selamat atau sejahtera. Barang siapa yang kemudian berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan, maka mereka disebut Muslim. Nah, sehingga ajaran Islam itu memang dari dulu ada. Ketika Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk taat kepada perintah, maka perintah itu yang menyebabkan dia kemudian menjadi seorang yang Muslim. Jadi kata Islam itu mengandung makna dan prinsip-prinsip yang mampu kemudian didefinisikan secara terpisah. Kalau dipahami secara lebih detail, maka Islam sesuai dengan definisinya itu memiliki kaidah. Pertama, ketundukan. Jadi Islam itu adalah ketundukan terhadap kaidah atau perintah yang didatangkan oleh Allah atau Tuhan pencipta dan bumi kepada manusia. Islam itu juga bisa diartikan sebagai wahyu Allah. Tertera di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 19 yang saya sampaikan tadi. Lalu kemudian Islam itu juga adalah agama atau jalan atau dinul yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi.
Contoh dalam Al-Quran, ini terakhir dari saya sebelum saudara ambil alih. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi agama Islam itu sudah ada dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW, agama itu atau aturan itu kemudian disempurnakan, ya, disempurnakan oleh beliau. Begitu bang. Jadi arti Islam itu menaati seluruh perintah Allah ya. Islam itu sendiri yang tadi saya katakan kepada saudara berasal dari kata yaslam. Yaslamu atau aslama yang maknanya berserah diri. Ya. Berserah diri kepada Allah. Ya, berarti betul. semua agama Islam dong, karena kan semua agama mengajarkan berserah diri kepada Allah. Iya, betul. Pada Tuhannya. Yes. Dan Islam dong. Iya, ya, cuman masalah. Oke. Islam dong. Jadi kalau berbicara mengenai aslama, berserah diri, itu berserah diri kepada perintah Allah, bukan kepada perintah manusia, gitu bang. Makanya dikatakan aslama. Aslama atau salima yuslimu islaman, yang artinya patuh atau tunduk. Nah, tunduk kepada perintah-perintah Allah. Jadi kalau misalnya Nabi Adam tunduk kepada perintah, ya dia disebut aslama, dia disebut sebagai Islam, orang Islam dia. Kedudukannya sebagai Muslim. Nabi Abraham alaihissalam diberikan perintah. Ketika Nabi Abraham taat kepada perintah itu, berserah diri kepada perintah itu, ya maka dia kemudian Islam atau dia Muslim. Sama bang, kalau boleh saya pinjam di Galatia 4 nomor 4, Yesus berserah diri tunduk kepada hukum Taurat, berarti Yesus itu Islam, dia itu adalah Muslim, karena dia tidak ingkar terhadap perintah Tuhan yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel, sedangkan Yesus sendiri adalah Bani Israel, dan dia takluk kepada hukum Taurat. Itu artinya berserah diri kepada aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Muslim dia itu, Yesus itu bang. Oke. Iya. Lalu tadi kan disebutkan Isa itu taat kepada hukum Taurat. Iya. Apakah hukum Taurat di Muslim itu sama dengan Taurat di Kristen? Jadi gini, yang memiliki hukum Taurat itu adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam yang memiliki Taurat, bukan Islam, bukan juga Kristen. Al-Quran mengajarkan kepada kami itu seperti itu, dan juga kebetulan kami juga belajar tentang Bible, itu seirama bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami, fahus ma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia lain pada masamu untuk membawa risalahku, untuk mengajarkan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, setelah Nabi Musa alaihissalam menerima kalimat, menerima aturan risalah dan menerima firman dari Allah, kata Allah selanjutnya, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'. Nah, Allah kemudian memerintahkan, fakhusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Perintahkan kepada kaummu Bani Israel untuk berpegang sekuat-kuatnya, berpegang teguh dengan sebaik-baiknya kepada apa yang kuperintahkan kepadamu, yaitu hukum Taurat. Sama di dalam Yeremia 31 bung, 31 sampai 36. Aku akan memasukkan kepada batin setiap Bani Israel hukum Taurat itu, seirama dengan Ulangan 33 nomor 4, bahwa hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Jadi bukan umat Islam punya, juga bukan umat Kristen punya. Sementara Yesus itu adalah Bani Israel, berarti hukumnya wajib dia tunduk kepada hukum yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam.
Makanya di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus takluk kepada hukum Taurat. Seperti itu. Berarti Yesus ini Muslim. Gitu saudara, silakan. Jadi Allah Nabi Musa itu beda dengan Allahnya Muslim. Sama. Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh para nabi. Makanya tadi saya menarasikan kepada saudara di dalam Al-Qur'an, wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Abraham menyeru kepada keturunannya, anak-anaknya dan cucu-cucunya serta semua keturunannya, innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, ya baniya. Ini Abraham ini. Sesungguhnya Allah, itu disebut sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan kepada keturunannya untuk kemudian bertuhan kepada apa yang disebut dengan Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Bisa Anda baca, saudara baca dalam Kisah Para Rasul, di Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan mengadakan perjanjian kekalku dengan engkau, dengan anak-anakmu dan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Seirama dengan itu. Seperti itu, Bang. Lalu gini Bang Juma. Iya. Apakah berarti di situ artinya hukum Taurat itu tidak berlaku untuk umat Muslim? Betul. Benar, saudara. Dan kenapa? Karena itu hukum untuk Bani Israel saja, bukan untuk di luar Bani Israel. Tadi kita tadi pernyataannya Allah dengan Bani Israel dengan Allahnya Muslim itu sama, karena itu kan perintah Allah. Iya, perintah Allah. Ada ayat yang lainnya dibilang tidak usah menjalankan hukum Taurat. Apakah ada ayatnya? Jadi gini, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tadi sudah saya bacakan dalilnya kepada saudara, bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Fakhuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa, agar kemudian mereka Bani Israel berpegang teguh kepada aturan Taurat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di dalam Mazmur 147 di data nomor berapa itu kalau saya nggak salah, dikatakan bahwa perintah-perintah Tuhan memberikan perintah kepada Yakub dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel, dan Tuhan tidak memberikan perintah-perintah itu kepada bangsa lain, dan perintah Tuhan bangsa lain tidak kenal. Artinya itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen, juga bukan untuk Islam. Gitu Bang. Tapi Tuhan kami sama, Tuhan yang datang kepada Bani Israel dan Tuhan yang datang kepada Bani Ismail itu sama, Maha Suci, Maha Tinggi. Seperti itu. Jadi saya bingungnya gini Om. Iya, silakan. Allah itu pilih-pilih kasih dong. Kenapa udah masuk di Muslim itu tidak dijalankan hukum Taurat, pada zaman Musa dikasih hukum Taurat? Jadi gini, syariat itu adalah ketetapan-ketetapan, rukun-rukun yang datang kepada Bani Israel. Jadi hukum yang datang kepada Bani Israel mengikat Bani Israel. Itu. Makanya ketika Al-Quran menerasikan apa yang kemudian datang kepada Bani Israel itu hanya mengikat mereka. Allah membuat perjanjian dengan mereka, dengan Bani Israel. Dia diangkat, derajat mereka itu diangkat oleh Allah, ya, dibandingkan bangsa yang lain. Makanya ketika datang seorang penolong setelah sampai sekarang diangkat. Oh enggak lagi.
karena mereka melanggar semua janji Allah yang datang kepada mereka. Saudara boleh baca di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah mulai dari ayat 12. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum ithnai asyara naqiban. Allah mengangkat ke-12 bangsa dari Bani Israel, ke-12 suku Bani Israel itu sebagai bangsa pilihan. Mereka diperintahkan kemudian dengan aturan-aturan. Tetapi kemudian kata Allah, "Fabima naqdihim mitsaqahum wa la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Tetapi mereka melanggar janji-janji mereka, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Itulah yang terjadi. Tapi apakah kemudian Allah tidak membuka maaf kepada Bani Israel? Allah buka maaf. Allah membuka maaf dengan cara apa? Menyeru mereka untuk ikut kepada Islam. Ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, ahli kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasara, sungguh telah datang rasul kami kepada kalian untuk menjelaskan isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah, Al-Quran yang dimaksud, diperintahkan mereka ikut kepada Quran. Yahdi bihi man ittaba'a ridwanan subulan salam. Wahai Yahudi, wahai Bani Israel, wahai Nasrani, ahli kitab, kalau kalian ingin selamat, maka dengan Al-Quran itu kemudian Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Kalau mau selamat, ikut kepada jalan keselamatan terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Seperti itu, Bang. Oke, sekarang masuk dalam keselamatan tadi. Keselamatan itu maksudnya bagaimana? Iya. Jadi di dalam Islam itu, ketika kita berbicara mengenai kaidah keselamatan, jelas sekali keselamatan dijanjikan oleh Allah. Yang pertama, keselamatan itu diperoleh dengan ketaatan. Tadi kita berbicara mengenai Islam, berbicara mengenai ketaatan kepada aturan, maka mereka adalah muslim. Nah, apa kata Allah? Walladzina amanu wa amilus solihah lanubawwi'annahum minal jannah ghurufan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha na'ma ajrul amilin. Dan orang-orang yang beriman, yang tadi beriman kan, Islam itu kan beriman dan mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu kan amalan-amalan, perintah-perintah, selayaknya hukum Taurat memiliki aturan-aturan, perintah-perintah. Sungguh, kata Allah, sungguh akan diberikan tempat yang tinggi di dalam surga, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan, kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat amalan soleh, berbuat kebajikan. Itu. Jadi keselamatan itu diperoleh sama seperti pengajaran Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 19. Ketika Yesus ditanya, "Wahai guru, perbuatan apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk ke surga?" Apa kata Yesus? Supaya kamu bisa belum sampai ke situ, belum sampai ke sana. Itu sedekah, itu infak, itu zakat, itu belum di situ. Kata Yesus di Matius 19, lakukan segala perintah Allah. Coba, artinya mereka diajarkan untuk melakukan kebajikan. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihah fahum fi raudatin yuhbarun. Maka adapun orang-orang yang beriman, Islam baik yang tadi dari Nabi Adam, Abraham, Nabi Musa, Yesus, yang beriman kemudian dan mengerjakan kebajikan, maka mereka dalam taman surga bergembira. Al-Quran yang menarasikan itu. Jadi keselamatan itu ujung-ujungnya adalah surga. Dan surga diperoleh itu ketika orang itu taat kepada hukum, syariat, ketetapan, ketentuan yang diajarkan oleh para nabi kepada mereka, kaumnya masing-masing. Jadi saya simpulkan, Bang, Adam alaihissalam diberi perintah untuk dirinya dan istrinya. Mentaatinya menjadikan dia menjadi seorang muslim. Perintah ini adalah jalan keselamatan. Itulah Islam. Abraham alaihissalam diberi perintah untuk korbankan anaknya, lalu kemudian untuk melakukan sunat, untuk mentauhidkan Allah. Dia taati itu, berarti dia adalah seorang muslim yang menjalankan jalan keselamatan Islam. Nah, lalu kemudian
Kemudian kita loncat ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diberi perintah ketaatan, aturan main dan seterusnya. Mereka yang taat kepada Nabi Musa melalui ajaran Taurat, mereka adalah menjalankan syariat Islam. Mereka Muslim. Begitu juga ketika Yesus datang memberikan aturan untuk mereka mentaati hikmat Injil. Apa itu? Kembali kepada hukum Taurat. Yang taat kepada Yesus selamat. Selamat, bukan yang menyembah ya, tapi yang taat kepada Yesus pasti selamat. Terakhir datang lagi Nabi terakhir, Rasulullah wa khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang taat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut Muslim, mereka bergembira di surga. Fahum fi raudatin yuhbarun. Maka mereka di dalam taman surga bergembira dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itu bang, kaidah Islam itu seperti itu. Ada lagi? Kalau boleh saya simpulkan. Silakan. Ikan kalau di Kristen ya, ini menurut Kristen. Silakan. Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Siap. Baru sampailah kepada Musa. Musa memberikan Tuhan memberikan peraturan kepada Musa yang harus ditaati oleh Bani Israel. Iya. Tetapi di Kristen, peraturan Taurat itu masih ditaati sampai sekarang. Menerima Jesus Christ sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah keselamatan yang ada di Kristen. Oke. Itu sih bedanya ya bang ya. Oke, baik. Sedikit saya ingin menyangga kalau saudara mengatakan Taurat masih ada di Kristen. Betul. Ada dua hal. Yang pertama, kok bisa ya? Bukankah Taurat itu untuk Bani Israel? Kristen bukan Bani Israel. Itu yang pertama. Kedua, adalah gagal berpikir, gagal iman ketika saudara mengatakan Kristen menjalankan Taurat. Karena di dalam Galatia 3 nomor 23 tidak ada hidup di bawah Taurat. Tidak ada lagi hidup di bawah Taurat. Kristen menurut Galatia 3 22 sampai 25. Kemudian ketika kita berbicara mengenai kitab Roma 3 20 dan juga data nomor 28, di situ dikenal dengan pengajaran doktrin dan dogma Paulus mengatakan dengan Taurat itu kemudian manusia mengenal dosa. Di Roma 3 nomor 11 tidak ada manusia benar karena menjalankan Taurat. Galatia 2 nomor 16 tidak benar karena melakukan hukum Taurat. Filipi 3 nomor 8 Taurat dianggap sampah oleh Paulus. 1 Korintus 15:56 Taurat adalah sengat maut. Nah, ini dua hal yang menjadi pokok yang sangat fundamental di dalam iman saudara. Pertama, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Yang kedua, di agama Anda itu tidak ada Taurat dan justru Paulus, mohon maaf, data saya sajikan tadi Galatia, Roma dan juga Filipi, 1 Korintus 16. Roma berapa tadi Om? Roma 3 coba Anda dalami ya, Roma 3. Silakan. Ayat 12. Data 11 20 28. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Silakan. Di Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Itu ayat 11. Terus 20-nya? Ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat mengenal dosa. Gimana itu bang? Apa betul semua begitu? Manusia adalah orang berdosa. Nah, ya terus? Kan? Perikopnya kan semua manusia orang berdosa. Terus? Jadi kalau di sini menerangkan bahwa kenapa dibilang orang berdosa? Karena pada saat Adam dan Hawa aja datang ke dunia ini sudah berdosa. Itu menerangkan hal yang seperti itu. Jadi bukan berarti tidak melakukan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat menerangkan semua orang berdosa. Oke, hukum Taurat yang dilakukan teman Kristen ini apa faedahnya? Karena bukan, kalau namanya perintah Allah tuh tidak ada faedah Om. Ya, tapi itu perintah bukan untuk Kristen saudaraku. Itu perintah untuk Bani Israel.
Jadi ibarat Jadi kata dalam Alkitab tidak Gini, ada gini. menerangkan tidak berlaku lagi, tidak dijalankan lagi hukum Taurat. Karena dalam kitab Matius diterangkan lebih baik bumi dan langit lenyap daripada satu Iya. dari titik hukum Allah itu batal. Oke. Terus mana yang benar? Menurut Paulus di dalam kitab saudara Galatia 2 nomor 23, hukum Taurat itu tidak berguna. Mana yang benar kira-kira? Galatia 3 nomor 23 sampai 25 coba. Galatia 3 ayat 12 ya. Iya. Kebetulan saya lagi megang Alkitab. Iya, silakan. Dan sambil saudara cari, dan kalaupun misalnya teman-teman Kristen ini taat kepada hukum Taurat, itu sia-sia karena hukum Taurat itu bukan untuk Kristen, itu untuk Bani Israel. Iya. Karena untuk menerima keselamatan itu kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Yesus untuk Bani Israel masalahnya. Yesus itu datang sekarang untuk seluruh umat manusia. Tidak ada dalilnya, Bang. Itu tidak ada dalil itu. Itu asumsi aja dari Karena gereja. Tuhan perintahkan gini. Iya. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Iya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ke seluruh bangsa dikatakan, bukan ke seluruh umat Yahudi. Pernah baca dalilnya dalam bentuk original teks? Coba original teksnya saya belum pernah baca itu. Iya. Mungkin ada teman yang bisa menunjukkan. Dalam Galatia berapa tadi, Om? 23. Galatia 3 ayat 12. Ayat 23. 23. Ayat 23. Hukum Taurat dan janji ya, judulnya itu ya. Iya. Ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Tetapi Di sini iman itu di huruf kecil lah. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Lalu ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Nah, itu dibilang tuh. Malah penuntun lagi dibilang. Iya, sebelum Kristus Ayat 24. sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ah, udah jelas, Om. Iya, sekarang iman itu telah datang. Dijalankan. Enggak. Coba baca 25-nya coba. Ayat 25. Iya. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, tidak lagi kan? Pengawasan penuntun di sini artinya apa, Om? Ya, tadi penuntun kan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah penuntun. Coba kembali ke data 24-nya. Kembali ke data 24. Jadi hukum Taurat. Oke, penuntun, oke. Oke. Di bawah Jadi pengawasan penuntun. ya, jadi Kristen itu tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Dan memang tidak, karena hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Sebab kamu semua ada anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kan? Ya, Dalam hal terus? ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada lagi hamba. Berarti kan di sini kan sudah jelas. Ya, terus. Yesus itu datang untuk seluruh umat. Tidak Ya, untuk terus? orang Yahudi, tidak untuk orang Yunani, atau tidak ada lagi hamba. Untuk semua orang. Ya, Tidak ada terus? laki-laki atau perempuan. Karena semua terus? adalah satu di dalam Kristus. Iya, terus. Kan luar biasa, Tom. Iya, terus Dan lanjut. karena kamu Andre. adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham dan Iya. berhak menerima janji Allah. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Galatia ini diperuntukkan untuk Bani Israel atau untuk Romawi saja? Di sini dibilang bukan lagi tidak untuk orang Yahudi, Iya. bukan lagi untuk orang Yunani. Iya. Bukan berarti bukan untuk tidak orang Yahudi. Kalau dibilang sini bukan lagi untuk orang Yahudi, Yahudi tetap diserahkan, terserah Yahudi mau menerima atau tidak, tapi diserahkan seluruh yang mau menerima Yesus Kristus. Iya, sekarang apakah ini berlaku untuk orang Yahudi? Itu yang menjadi masalah. Ini kan jualan Paulus kepada orang Galatia, bahwa kita tidak lagi kemudian hidup di bawah hukum Taurat. Kita ini siapa? Bani Israel.
Pada saat itu Paulus itu orang apa dia? Orang Romawi kah? Orang Yahudi kah? Atau Dia orang Romawi. Dia orang Romawi. Di dalam Galatia 1 nomor 16, nomor 17 dia mengaku diutus kepada non-Yahudi. non-Yahudi. Yes. Kenapa pada saat itu dia diutus pada non-Yahudi? Karena umat Yahudi menolak Yesus sebagai umat orang apa yang diutus oleh, misalnya kita ikutkan diutus lah dulu ya, diutus oleh Allah. Mereka menolak karena Yesus itu anak tukang kayu, hasil dari hubungan Maria dan Yusuf menurut mereka. Oke, baik. Berarti Yesus itu Mesias kan? Mesias. Nah, juru selamat. Yesus ditolak oleh Israel, Bani Israel sebagai Mesias. Ya. Ada tidak mereka menolak Yesus sebagai Elohim? Sebagai manusia aja mereka tolak, apalagi sebagai Elohim. Nah, itu dia. Makanya nanti jadi lucu karena Yesus itu Elohim bagi teman Kristen. Ada tidak Yesus ditolak sebagai Yod-Heh-Vav-Heh? Jadi oleh Bani Israel. Kalau untuk Bani Israel itu kan istilahnya diserahkan kepada mereka lagi. Ya, itu mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu nyata. Iya, nyata. Itu betul. Nyata. Ya, orang Yahudi juga mengakui itu kok. Orang yang dari surga lah yang bisa terangkat ke surga gitu. Oh, banyak yang terangkat ke surga selain Yesus, banyak. Itu diangkat. Ini terangkat sendiri, naik sendiri ke atas. Oh, enggak, bukan begitu. Jadi gini, bagaimana? Bukan begitu bagaimana? Sabar. Begitu. Sabar, Bang, sabar. Siapa yang mengangkat Yesus? Diangkat dan terangkat itu beda loh. Tenang. Loh. Tenang. Itu berarti ada yang membawa. Bang Suma. Iya. Bang Suma diangkat dan terangkat itu beda, Bang Suma. Beda. Oh iya? Beda ya? Iya. Contohnya saya angkat Bang Suma ke atas kalau rumah. Angkat dia naik sendiri. Oh gitu. Kalau terangkat saya punya kekuasaan sendiri untuk mengangkat diri saya sendiri. Betul. Gitu loh. Iya, kita berbicara bangkit dulu. Sebelum terangkat ke surga kita bicara bangkit dulu. Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Bangkit sendiri. Di mana dalilnya? Pada hari ketiga dia bangkit. Ya, enggak. Dalilnya dulu. Kalau saya menyajikan data, Anda mohon sajikan data juga. Kisah Para Rasul 2:36. Coba. Dalam kitab Lukas. Iya. Kisah 2:32. Kisah 32. Kisah 2:32. Kan ya, yang Oke, kita ikutan saja ya. Sendiri. Ya. Kisah 3 ayat 32. Kisah 2:32. Oh, hari Pentakosta ya Om ya. Iya. Ini hari keturunan Roh Kudus. Pentakosta artinya. Biar mungkin. Iya, ini kita berbicara mengenai dibangkitkan dulu sebelum terangkat. Karena kalau dalam kisah 2 ini mengenai hari Pentakosta, hari kebangkitan Roh Kudus. Oke, jadi umat Yesus murid. Ya, dibaca dulu Bang dalilnya Bang, dibaca dulu. Kisah Dibaca dulu, 2 Bang. ayat 32 ya. Iya, dibaca, Bang. Bang Handi udah mulai turun deh ya. Enggak, cuma sekedar doang. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, khotbah Petrus ini judulnya Om ya. Iya, terserah judulnya apapun itu, yang jelas Yesus Karena kan Om dibangkitkan belajar dulu. Alkitab kan supaya bisa lebih jelas lagi gitu kan. Iya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dibangkitkan Allah di sini ya, dijelaskan gitu ya. Udah ya. Berarti Yesus dibangkitkan. Hal ini kami semua adalah saksi. Dan sudah ia tinggal dalam tangan kanan Allah yang maha dan menerima Roh Kudus di janji itu. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Di ayat 35. Kita baca semuanya Om biar jelas ya Om ya.
Enggak, usah, Bang. enggak usah terlalu panjang. Tadi aja, Bang. Iya. Kita bahas ya. Iya. Jadi gimana? Di sini kan mengenai Yesus khotbah dibangkitkan. Ya, di sini khotbah Petrus, di sini dibilang Yesus dibangkitkan. Ya udah, selesai. Karena di dalam ayat yang lain dijelaskan pada hari ketiga ia bangkit. Iya, dibangkitkan. Memang bangkit karena dibangkitkan. Kan gitu. Karena Isa itu berkuasa. Nggak usah muter, Bang, dibangkitkan ya udah, terima kenyataan lah, udah baru pindah, udah. Jangan diperlebar lagi, udah Yang lah. membangkitkan siapa guru dah, Bang Handi? Allah. Iya, di sini. Jelas ya. Jadi gini Om, Galatia 1:1. kalau kami beriman bahwa Yesus itu adalah Allah. Lah, sebenarnya di sini bangkit. Dari mana ilmunya, saudaraku? Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya Yesus itu adalah Allah? Mungkin maksud saudara Yesus itu adalah Zeus atau Jupiter. Itu sudah lain konteks kalau kita berbicara. Oh, nggak bisa, karena kitab saudara saja ini menggunakan bahasa Yunani, dan agama Anda ini pertama kali disebarkan oleh orang Farisi untuk Yunani, bukan untuk orang Arab. Tidak ada penyimpangan ke Zeus gitu, tidak ada Om. Menjelaskan Zeus tidak ada. Enggak, masalahnya gini loh, bahasa kitab saudara itu kan bahasa Yunani kan? Kalau di sini bahasa Indonesia sekarang ini saya bahas. Iya, yang di sini. Yang kita tanya awalnya, cakupan, muatan, runutan, bukan, itu kitabnya Yahudi. Yang kita tanya kitabnya Kristen. Kitabnya Yahudi jangan diganggu, itu hukum Taurat untuk mereka. Kitab Basri sih saya tidak terlalu ini ya Om ya, karena memikirkan sekarang yang ada di depan saya, karena itu yang saya imani. Oh, nggak bisa begitu, berarti iman Anda nggak bertumbuh, statis dia berarti. Ya kan Anda tidak mau belajar original teks kitab Anda menyatakan apa, itu dulu yang penting. Bagaimana Anda bisa mengatakan terjemahan itu sudah benar kalau Anda tidak tahu? Kalau Yesus mengatakan apa coba Om? Yang mana? Original teksnya. Ya tadi kan, yang tadi kan sudah dijelaskan. Dibangkitkan, kan begitu. Ketika dia dibangkitkan, ada yang membangkitkan. Yang membangkitkan itu adalah Tuhan. Dalam bahasa Yunani, Theos. Theosnya orang Yunani secara bahasa dan rasa bahasa itu adalah Zeus. Berarti yang membangkitkan Yesus adalah Zeus. Kan gitu. Oke. Nah, Anda mengatakan Yesus adalah Allah, keliru. Yesus adalah Zeus. Itu betul. Itu menurut Om. Enggak, karena kitab Anda itu untuk Yunani dan bahasa Yunani. Di mana ayatnya Yesus adalah Zeus? Dengar dulu. Kalau kitab saudara itu dituliskan untuk orang Yahudi, maka tidak mungkin kemudian Anda berani mengucapkan Yesus adalah Elohim kepada orang Yahudi. Sedangkan dia sebagai sedangkan dia sebagai Mesias aja ditolak. Apalagi sebagai Elohim. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama. Firman itu bukan Allah, saudaraku. Firman itu adalah Theos. Bahasa Yunani dong pakai. Bahasa Yunani pakai. Coba. Itu kan menurut bahasa Om. Enggak bisa, Bung. Dengarkan saya saudara. Dengarkan. Ya, dengarkan. Di Islam itu diajarkan Allah tidak punya anak dan tidak diperanakkan, dan Allah bukan makhluk, dan Allah itu bukan makhluk. Yesus makhluk. Yang pernah menjadi makhluk bukan Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Islam, tapi Tuhannya Roma dan Yunani yang pernah jadi makhluk. Tuhannya Mesir kuno, Tuhannya India yang pernah menjadi makhluk, menjadi Hanoman, menjadi Hercules, Kerasakti. Itu Tuhan orang. Gimana ceritanya tuh? Gimana? Jadi makhluk. Siapa? Isanya di Muslim. Isa memang makhluk, dia nabi. Dari Roh Kudus. Betul. Itu dia. Nah, terus apa? Roh Kudus ini apa lagi? Di Kristen nggak ada Roh Kudus. Di Kristen itu yang ada adalah hantu suci. Bukan Roh Kudus. Dari Zeus juga nggak itu yang di Al-Quran, Bang?
Di Al-Quran tidak ada Zeus, nggak ada. Hantu suci bagaimana, Bang Suma? Hantu suci, coba kembali ke original teks ya, kembali ke original teks, kembali ke original teks kitab saudara. Jangan masuk ke Islam supaya punya harga diri dan jati diri. Gunakan pakaian sendiri. Oh, jangan masuk ke Islam, Bang Bro. Kenapa? Kan kita diskusi agama. Ini Gurunda, aku mau share Gurunda. Mereka nggak percaya kalau bahasa Yesus itu bahasanya Yunani. Yunani. Memang bahasa Yunani. Nah itu dia, berarti bukan Allah, ya kan? Berarti bukan Roh Kudus. Gitu. Itu menguasai hampir semua bahasa. Bukan karena memang bahasa penjajah waktu itu bahasa Yunani, gitu aja. Nggak usah terlalu tinggi. Makanya dan kitab saudara dituliskan untuk penjajah, bukan untuk yang dijajah, bukan untuk Yahudi. Jadi kitab saudara yang Anda pakai hari ini itu dituliskan bukan untuk Yahudi, karena Yahudi memahami tauhid. Tidak mungkin orang yang beragama tauhid bisa menerima tulisan-tulisan mereka, penulis kitab saudara. Maka penulis kitab saudara menuliskan untuk orang paganism, orang Roma, orang Yunani, gitu. Di surah 6 ayat 19 itu ditentang ya Muhammad itu. Apa itu? Ditolak. Apa? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa? Ya itu ditentang. Kenapa lari? Itu coba deh. Siapa yang tentang imannya Nabi Muhammad SAW? Siapa? Iya, dibaca dong. Itu kan Quranmu, katanya khatam, hafal. Lah, kamu yang membawa berarti kamu baca. Sebagaimana saya membawa dalil kitabmu, saya yang baca. Baca dong kitab saya. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Coba Anda baca Quran. Anda membawa Quran berarti Anda harus bisa baca. Coba. Enggak bawa Quran lagi. Coba. Anda membawa Quran, menjelaskan Al-Quran kepada kami, kudu wajib Anda membaca Quran. Anda tidak bisa baca Quran. Ya dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Saudara tidak bisa kemudian membaca Quran. Anda bawa Quran. Dasar apa yang Anda bawa? Saksi kita adalah Allah. Ada Quran terjemahan bahasa Indonesia kan? Udah dulu. Kembali kepada tema. Jadi hukum Taurat itu bukan untuk Islam, hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Tapi masalahnya sekarang, kenapa ada kitabnya orang Yahudi di kitabnya orang Kristen? Ada yang mencuri di sini. Ada yang mencuri. Sekarang Taurat. Ada yang mencuri kitabnya. Islam sekarang Taurat, Bang. Ada yang mencuri kitabnya orang Yahudi hari ini. Dan itu ketahuan. Siapa? Coba jawab. Sesat menjalankan Taurat. Ya, coba saudara jawab dulu. Antara Islam dan Kristen yang bukan Yahudi mengambil kitabnya Yahudi itu siapa? Islam atau Kristen? Jawab ini dulu. Mana ada kitabnya orang Yahudi di Islam? Tidak ada perjanjian lama, tidak ada Zabur di Al-Qur'an, Enggak ada Zabur. Kan itu Taurat, Bang. Oh, itu karena sumbernya sama, yaitu Allah. Ya, tapi itu Taurat. Nah, sekarang yang Anda sebut perjanjian lama itu kitabnya siapa? Ajaran para rasul. Yang Anda sebut jadi rasulnya dong. Yang Anda sebut perjanjian lama itu kitabnya siapa? Kitab Yahudi. Ya, kitab Yahudi. Apakah Kristen itu Yahudi? Iya, Yesus kan awalnya orang Yahudi. Saya tidak tanya Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya Kristen. Yang saya tanya Kristen. Apakah Taurat itu kitabnya Kristen? Ya, gabung. Ya, kita gabung. Kita lebih gabung. Menjelaskan bahwa Yesus itu akan datang, Om. Iya, saudara. Kenapa ada di Kristen? Perjanjian lama dan perjanjian baru itu saling berhubungan.
Nah, benar. Kata siapa? Kata siapa? Kata Yahudi atau kata Kristen? 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 Kata Yesus Kristen lah, kata kita. Kata Kristen gitu. Semua yang terjadi di perjanjian lama direfleksikan di perjanjian baru. Iya, itu kata Yahudi atau kata Kristen? Yahudi tidak menerima Yesus. Iya, itu makanya jangan Yesus dulu. Kitab, kita bicara kitab. Karena Yesus yang Anda paparkan ini, saudara, yang Anda paparkan ini menurut Yahudi atau menurut Kristen? Agama Kristen itu pengikut Kristus. Kristus siapa? Kristus siapa? Kristus siapa? Kan Paulus juga adalah Kristus. Paulus tidak ada disebut Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Paulus juga mengaku Kristus. Kristus juga adalah Paulus juga adalah Kristus, Bung. Jadi kalian Paulus itu menyelamat. Paulus jadi tidak mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Oh tidak, Yesus juga tidak. Menurut Muslim. Tidak. Itu kenyataan, itu fakta. Itu fakta. Bang Bro, Fakta apanya Bang Suma? Faktanya Ya, apa? Tadi kamu bilang Yesus mati dibangkitkan. Yesus itu tidak mati. Yesus yang asli maksudnya. Tadi kan Bang Suma bilang Yesus mati dibangkitkan. Kan ada dua Yesus. Yesus anak Maria dan Yesus anak Bapa. Dengar. Yesus anak Bapa dan Yesus ngomongnya Bang Suma. Yesus anak Maria dan Yesus anak Bapa. Ngomongnya ngawur. Saya tanya samamu, benar enggak? Dengar. Tadi kamu membenarkan Yesus mati dibangkitkan. Dengar. Kamu bilang bahwa Yesus mana yang benar? Kamu bohong sekali kamu kelihatan. Saya tanya sama jangan emosi lah, makanya kurangi makan guguk supaya tidak menggonggong kosong. Jadi gini, saudara, dengarkan saya. Pada saat Yesus ditangkap, apakah ada Yesus lain yang disebut Yesus Barabas, Yesus putra Bapa yang juga ditangkap? Ya atau tidak? Dan itu tidak ada, itu menurut Muslim. Loh, kalau di dalam kitab saudara ada gimana? Kalau di dalam kitab Anda ada gimana? Sekarang gini. Tunggu. Kalau di kitab saudara ada gimana? Ada yang disebut Yesus putra Bapa. Nah, sekarang yang Anda sembah ini Yesus putra Bapa atau Yesus putra Maria? Yang Anda sembah? Loh. Yesus itu lahir dari Yesus itu lahir. Yang saya tanya, Bung, saya sampaikan kepada Halo. Yesus itu ada dua. Halo, Bang Suma, kamu ngomong itu ngawur banget. Tadi kamu bilang Yesus mati dibangkitkan, sekarang kamu menyangka lagi. Bagaimana kamu ini ngomong? Ada dua Yesus. Tadi kamu yang ngomong Yesus mati dibangkitkan. Kamu menyangka firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kami. Sekarang kamu bantah lagi bahwa Yesus itu tidak mati. Iya, nak jelas. Yesus itu ada dua. Yesus itu ada dua. Cuma membenarkan diri saja. Yesus itu ada dua. Yesus itu ada dua. Bahkan ada tiga. Yang terkenal itu ada tiga. Jadi kita bahas dua aja. Imannya Kristen dan Islam itu tidak bisa digabungkan. Nggak bisa, memang nggak bisa. Itu yang kamu sebut firman itu catatan-catatan Yunani. Dengarkan. Oh, yang dipercaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang dipercaya adalah Isa, anak Maria, anak Miriam. Oke, sementara yang kamu tuhankan itu, yang kamu tuhankan itu Yesus anak Bapa. Karena Om sendiri membilang tadi kamu bilang Yesus mati dibangkitkan. Kamu membenarkan di dalam Alkitab. Sekarang kamu sangka lagi. Bagaimana kau ini? Dengarkan saya, itu pemahaman Kristen yang saya jelaskan kepada kamu. Saya mau dengarkan kamu itu kamu siapa? Ketika saudara Ali bertanya, mengatakan Yesus itu tidak dibangkitkan tapi bangkit sendiri, saya tunjukkan dalilnya. Di kitab saudara Yesus dibangkitkan. Kan malu. Oke, malu harusnya kamu malu. Kamu mengatakan Tuhanmu tidak dibangkitkan.
dibangkitkan, tapi dibangkitkan. Kamu masih punya wajah karena kamu tidak punya akal. Kamu harusnya malu. Tuhanmu dibangkitkan. Tuhanmu dibangkitkan oleh Tuhanku. Kamu kok mengkosong. Oke. Mulut besar kau itu. Tuhanmu dibangkitkan dari kematian oleh Tuhanku. Harusnya kamu malu Dia itu. punya kuasa yang membangkitkan dia. Tidak ada, dia dibangkitkan. Tidak ada kuasanya. Dia dibangkitkan. Oke, selesai. Selesai di situ. Yesus tidak ada kuasa, dia dibangkitkan. Udah selesai. Akal kau itu. Oke, nah sekarang Yesus mana yang Anda sembah? Yesus anak Bapa atau Yesus anak Ibu? Yang mana? Jawab. Daripada Yesus kabur lebih malu sebenarnya Om. Pertanyaan saya sederhana loh, saudara-saudara. Om bilang kan tadi malu. Lebih malu. Saudara, ya malu lah kok ada Tuhan dibangkitkan, kan lucu. Udah, jangan permalukan diri Anda. Sekarang kita lari ke Tuhan yang Anda sembah. Tuhan yang Anda sembah, Yesus anak Ibu atau Yesus anak Bapak? Jawab. Kenapa Jadi Yesus begini. itu kabur? Jawablah, jawab. Yang Anda sembah ini Yesus anak Ibu atau Yesus anak Bapak? Jawab. Jawab. Itu tidak perlu dipermasalahkan itu. Nggak bisa gitu dong. Nggak bisa begitu bang. Nggak boleh. Sekarang jawab aja. Jawab saya. Yesus yang Anda sembah itu Yesus anak Ibu atau Yesus anak Bapak? Jawab. Jawab saya. Kan dulu bedanya. Jawab saya. Mulut besar. Saudaraku. Gurunda, minta dijabarkan bedanya katanya Gurunda. Jabarkan dulu. Saudaraku Juma. Menurut kamu itu bagaimana? Jangan kamu selalu mulut besar lah si Juma ini. Saudaraku Juma, kenapa Yesus kabur di Al-Quran? Loh kok kabur? Dia tidak berani. Kok kabur? Yang kabur itu di kitabmu. Dia melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Itu di kitabmu. Waduh. Gimana mengkosong? Waduh. Pikirannya dia. Waduh. Anak-anak ini. Kalau saya bisa buktikan, Kenapa Yesus kabur Juma? ya nggak tahu, dia takut dibunuh. Kenapa kamu bertemu di mana kau Juma? Jadi kalau ada dalilnya gimana? Kau buktikanlah dalilnya, coba. Oke. Di dalam dengarkan, saya ingin membuktikan Yesus kabur. Di dalam Markus 14 nomor 52. Ayo. Lah kok ketawa? Lucu ya? Iyalah, lucu Tuhan kabur. Iya, pasti. Pasti. Kabur. Saya berdata, Bung. Saya memberikan data, saudara-saudara. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak menghujat, saya tidak menista. Oke? Jadi di dalam kitab saudara, ketika ada orang yang ditangkap, ada seorang anak muda yang kemudian melepaskan kain lenan, dengarkan, melepaskan kain lenan, lari dalam keadaan telanjang. Itu siapa? Kain lenan itu apa Juma? Kain lenan, baca Yohanes 13:4. Yesus melepaskan jubahnya lalu mengikat badannya, pinggangnya dengan kain lenan. Siapa yang lari tadi melepaskan kain apa? Lenan. Dari Markus ke Yohanes. Lompat dia. Nah, saya tanya, yang menggunakan kain lenan siapa? Markus berapa Juma? Markus 14, Bang. Tuh. Markus 14. Iya. Iya. Nomor 51 sampai 52. Tuhanmu lari telanjang. Ada seorang muda. Juma dengar. Iya. Ada seorang muda yang pada waktu itu memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Iya. Mereka hendak menangkapnya. Iya. Terus mana larinya? Di bawahnya. Tetapi ia melepas kainnya dan lari dengan telanjang. Aduh. Baca itu Juma. Ada seorang mudanya Tuhan maha telanjang. Itu menunjukkan orang lain, bukan Yesus. Ke orang lain. Siapa yang menggunakan kain lenan? Siapa? Cuma ini ngomongnya ngawur banget. Kamu siapa yang menggunakan kain lenan, saudara-saudaraku?
Ada Cuma ini seorang ngomongnya nggak muda. masuk akal dia, ikut pikirannya dia sendiri. Siapa Apakah yang itu ada nama menggunakan Yesus? kain lenan? Jangan emosi lah, santai-santai. Siapa yang Anda menggunakan? emosi, kamu yang salah. Siapa Kamu yang ngomong menggunakan ada nama kain di situ lenan? nggak? Siapa? Bung, siapa yang menggunakan Ada kain nama lenan? di situ nggak? Siapa yang menggunakan kain lenan? Orang muda di sini, orang muda, seorang muda. Saya Bukan tanya, siapa yang menggunakan kain lenan? Coba Anda baca di Yohanes 13:4. Ada seorang muda. Dinda Itu yang Dinda pakai Kores kain lenan. tunjukkan Yohanes 13:4. Meluncur. Sebentar. Lompat lagi Nah, ke si Suma ini kamu tahu baca nggak? Di situ ada nggak ada nama Yesus di situ. Si Juma ini terus aduh. Kamu Lalu bangunlah apa itu Gurunda? Bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Cuma ini kan tidak tahu baca. Lalu Nggak ada nama Yesus di situ. mengambil sehelai kain lenan. Cuma Yesus di perjanjian baru yang menggunakan kain lenan, kawan-kawan. Itu loh. Ayolah. Berpikir. Siapa lagi? Di perjanjian baru siapa lagi yang pakai kain lenan coba? Siapa? Itu kan pakai umat Yahudi loh, Bro. Ya iya, umat Yahudi mana di perjanjian baru yang pakai kain lenan? Coba, Semua siapa orang lagi? Yahudi lah. Mana dalilnya? Kamu tanya aja sama orang Yahudi sana pakai kain lenan. Udah gua tanya nggak ada. Ini kalau di Begini teman-teman. di kepolisian ini ada orang lari telanjang. Barang bukti tertinggal. Ada barang bukti. Barang bukti yang ditinggalkan orang yang lari telanjang itu adalah kain lenan. Dicari. Siapa yang menggunakan kain lenan ini? Dicari. Ternyata ketahuan. Yohanes 13:4 yang menggunakan kain lenan yang ditemukan itu adalah yes no. Ya Yesus emang udah tua Yesus. Yesus udah tua. Diri kamu sendiri Juma. Lalu Yesus siapa sudah yang tua. menggunakan kain lenan? Siapa? Berarti kan ada orang lain pada saat itu. Iya, siapa? Kan sudah ada ditangkap bernama Yesus. Tapi di belakangnya ada juga orang yang berlari, ya, menggunakan kain lenan. Sekarang kita lihat, dengar. Sekarang kita lihat. Yang mau ditangkap siapa? Yesus. Kenapa mau dikejar lagi yang satu? Kenapa dikejar lagi yang satu? Kenapa? Kenapa yang satu itu pingin ditangkap juga? Kenapa? Bukankah Yesus sudah ditangkap? Pada saat itu kan bangsa Romawi ingin menangkap seluruh pengikut Yesus Kristus juga. Mana ada? Aduh, ngarang bebas. Itulah kan Ngarang bebas, sekarang bebas. Jelaskan ngarang. Yang lari pakai kain lenan, yang lari pakai kain lenan. Terus di PB dikonfirmasi, yang pakai kain lenan hanya Yesus. Tuh, Yohanes 13:4 mau. Berarti Yesus lolos dari penyaliban. Yang disalib adalah orang Makanya Amsal 21:18 jelas dikatakan orang fasik dipakai untuk menggantikan orang jujur. Maka yang ditangkap itu adalah Yesus anak Bapa. Anak ibu lari dengan telanjang. Anak bapak bahasa Ibrani-nya apa Gurunda? Barabas. Waduh, pas banget di sini. Aduh, Yesus Barabas. Gini aja Pak Ali, tolong jujur. Lawan lah. saya pakai ilmu, Bang. Jangan gini caranya. Pakai ilmu lawan saya. Jangan kayak gini. Kasihan. Terlalu tinggi ilmu kalian, jadi kalian terlihat bodoh jadinya. Lain Itu kita ada bodoh buktinya, kata Pak. Kristus kok. Gimana? Pak Ali. Saya pengen jujur Pak Ali, jujur Bang. Yang sering pakai kain lenan siapa Bang? Ya umat Yahudi. Umat Yahudi katanya. Oke, baik. Di mana, Bang? Kenapa di perjanjian baru ditulis Bang? Kan pada saat itu Yesus kan umat Yahudi. Oke, jadi Yunani yang Pak. pakai kain lenan siapa, Bang? Yahudi katanya. Yahudi. Di ayat mana di dalam perjanjian baru, Bang? Di ayat mana? Iya. Saya tidak perlu Selain Yesus yang pakai kain lenan siapa, Bang, di perjanjian baru, Bang?
Buat apa permasalahkan kain lenan? Nah, ya perlu dipermasalahkan karena di sini Ada yang mau orang yang mau ditelanjang. ditangkap pakai kain lenan. Kain lenan itu biar saya pesankan dari apa sana kain lenan? Lah. Kok jadi Udah jelas cuma satu orang yang pakai kain lenan, Yesus. Yohanes 13 nomor 4 masih aja Saya dibantah. belikan kain lenan sama abang. Memang kan enggak, maksudnya Tuhan menjadi manusia logis nggak? Logika masuk ya. Kenapa Tuhan lari dengan telanjang kalian nggak terima? Tidak ada dibilang Tuhan, seorang muda dibilang, bro. Nah, tidak ada juga dibilang Yesus Tuhan. Alah. Susah. Kenapa tidak dibilang? Udah, begini aja. Yesus Barabas itu artinya Yesus putra Bapa. Yang Anda sembah ini Yesus putra Bapa atau Yesus putra Ibu? Tunggu. Yang Anda sembah ini Yesus putra Ibu atau Yesus putra Bapa? Jawab. Izin dulu Om, untuk sampai kesimpulan aja lah, karena saya pun sudah capek juga nih. Tidak ada kesimpulan. Ini dong, apa berdoa minta kekuatan Roh Kudus dong supaya bisa sampai pagi. Aduh, abang-abang aja punya Roh Kudus. Ah, gitu kan. Gitu. Ya, makanya saya bilang saudara, hadapi saya dengan ilmu. Jangan begitu cara Anda. Hadapi saya pakai ilmu dong. Jangan cuma curhat gitu ya. Hadapi saya dengan Saya ilmu. itu iman kepada Yesus Kristus. Iya, Yesus yang mana? Putra Bapa atau putra Ibu? Hah? Putra Bapa atau putra Ibu? Kok putra Bapak, putra Ibu? Loh, kok Yesus jadi malu? itu Tuhan. Iya, dia putra Bapa atau putra Ibu? Tidak ada putra-putra. Waduh, mulai malu dia. Itu Allah putra apa maksudnya Allah putra? Hah? Oh, jadi gini. Jadi gini. Ada tubuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada darah, ada roh. Aduh, apalagi Itu ini? mana darah kalau misalnya beranak yang lahir roh di mana? Jadi gini, kalau masalah Jadi gini, dua. masalah apa namanya itu udah doktrin itu jadinya. Karena Ah, doktrin yaudah. itu harus diterangkan kepada orang yang mau menerima. Guru aku izin ya. Ya, silakan. 5 menit. Ali sebelum turun. Lanjut. Iya. Sebelum turun, gue pengen nanya, Yesus disalib jam berapa? Ini yang ngomong siapa nih? Ini Perah Istar, ini yang fotonya pakai burung merpati ala Mesir. Wus, keren kali ya. Iya. Yo X. Ya coba pengen tahu, Yesus disalib jam berapa? Sore. Sore. Jam berapa? Bagus ini. Jamnya nggak tahu. Jam 3 lah ya, anggapnya jam 3 sore. Mau ya? Ya. Oke. Matinya jam berapa? Matinya pada saat matahari sebelum terbenam. Jam 5. Jam 5 ya? Sebelum hari Sabat. Sebelum hari Oke. Sabtu. Sebelum hari Sabtu, jam 5, oke? Sekarang kenapa ini yang dinamakan firman Allah, Allah Putra, ada Roh Kudus di dalamnya, disalib baru 2 jam udah meninggal? Kok bisa gitu? Nah, berarti abang ini tidak membaca riwayat Yesus sampai ke kayu salib. Ngapain aja tuh? Riwayat Yesus sampai ke kayu salib ngapain aja tuh? Aduh, belum tahu nih saya nih. Dipukuli, ditusuk, Wih, buset. Oh iya ya, gitu ya. Manusia biasa. Itu hanya berlaku kepada Yesus atau setiap orang yang mau disalib begitukan Bang Kores? Coba Nah, itu lihat ya. datanya Bang Kores. Coba kita lihat, lihat ya. cek datanya. Cek datanya. Dicambuk, dipukuli, diludahi begitu ya. Ya, Coba itu kita lihat hanya ya. berlaku hanya kepada Yesus atau setiap orang yang mau disalib? Coba. Nah ini dari Datanya sini gimana ini? National Library of Medicine ya. Ini adanya di British Medical Journal. Di sini dibahas tentang eksekusi penyaliban dengan data-data sejarahnya, historical evidence ya. Nah ini dari Flavius Josephus. Dia berkata begini. Mereka pertama, Flavius Josephus itu orang Yahudi. Ini dia. Orang Yahudi dia. Orang Yahudi. Menerima Yesus tidak? Apa? Dia menerima Yesus tidak? Setelah dia menjadi bagian dari Romawi, dia menerima Yesus. Berarti dia Nah di Kristen sini dong? perhatikan. Yes, dia murtad dari Yahudi. They were first whipped. Mereka pertamanya dicambuk lalu disiksa dengan berbagai macam siksaan sebelum mereka mati. Itu. Nah, terus berikutnya di sini ya. Ini dari Lucius Annaeus Seneca. Perhatikan Lucius Annaeus Seneca. Di masa-masa Roma adalah hal biasa untuk pertama kali penyaliban itu dicambuk di bagian belakang, bokong dan kaki dengan flagrum. Flagrum adalah cabuk pendek.
korban akan diwajibkan membawa salib mereka sampai ke tempat eksekusi, kan gitu. Iya, oke. Nah, terus di sini, jika korbannya kepala posisi di atas, bisa menghabiskan berhari-hari di atas kayu salib sebelum mereka mati. Lah Yesus, lu kok cuma 2 jam udah meninggal? Kepadamu apa katanya tadi itu? Allah kepada apa nama ayatnya? Kepadamu diriku kuserahkan. Yesus menyerahkan dirinya. Lah ya kenapa diserahkan kok cepet banget 2 jam? Heran. Karena Gini Ali ya, sebelum turun gua kasih tahu ya. Gua kasih tahu sebelum Ali turun gini ya. Kalau disalib cuma 2 jam, semua manusia bisa bangkit. Bukan perkara mudah, bukan perkara susah itu. Jadi gini Om. Gitu, Kalau Li. bicara konteks Jadi gini, manusia 3. bisa bangkit. Kuasa apa yang dimiliki manusia itu gitu? Muhammad aja tidak bangkit. Ya nggak perlu pakai kuasa. Loh, sekarang gini, Nabi Muhammad diracun Haibar itu kan 629, meninggalnya 632 syahid. 4 tahun. Yesus 2 jam meninggal. Kalah sama Nabi 4 tahun. Nabi 4 tahun. Disalibkan, menyerahkan. Lah ini orang-orang di kayu penyaliban yang tadi gua bacakan datanya itu biasa disiksa dulu korban penyaliban. Mereka bisa bertahan berhari-hari tanpa Roh Kudus sama sekali. Itu penjelasan mengenai orang yang akan disalib. Tapi Yesus itu menyerahkan dirinya. Lah iya itu dia, kalau posisinya menyerahkan dirinya kenapa nggak nunggu 3 bulan, nggak nunggu 3 hari, nggak nunggu 3 minggu? Ini 2 jam udah untuk menebus Bang Perah ini supaya selamat. Lari ke pagan. Lu ya nebus dosa gua 2 jam, yang ketebus apa 2 jam? Saya berharap Bang Perah ini bisa diselamatkan gitu. Bakar Nah, gini Ali. Misalnya gue punya utang 10 juta ya, Yesus datang, dia bayar 200.000. Yang punya utang ngelunasin nggak? Kok lari ke hutang sih? Otak dipakai, bre. Ya Yesus disalib cuma 2 jam. Kayak contoh kayak gini lagi. Korban penebus dosa di perjanjian lama ya, my bre. Itu nggak ada tuh sapi, kambing, domba bangkit lagi tuh di hari ketiga, nggak ada. Mereka konsisten membayar dosa sampai akhir zaman. Dia menyerahkan dirinya. Lah iya menyerahkan dirinya. Kalau dia menyerahkan dirinya ya konsisten bayar utangnya gitu. Dia kembali kepada Bapa. Lah kenapa dia kembali bukannya bayar utang? Karena untuk menebus dosa manusia dia harus mati. Lah ya matinya kenapa 2 jam? 2 jam bayar apa ini 2 jam? Banyak manusia yang lebih menyakitkan matinya daripada Yesus. Banyak, bre. Dia bisa berkuasa terhadap dirinya. Ya berkuasa kok cuma 2 jam udah mati. Gini Om. Karena apa? Jadi Om itu tidak mengerti kenapa Yesus itu datang ke dunia. Ya mau ngapain coba ya kan gini. Gini. Kita ini menarik ini. Yesus datang ke dunia menebus dosa. Dosa siapa? Dosa Adam kan ya? Dosa Adam ya. Perjanjian lama dikatakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Karena nah itu kenapa? Kenapa itu di mana itu? Perjanjian baru itu saling berhubungan. Iya, ini posisinya gini Ali. Perhatikan, ngapain dia datang zaman Yohanes? Kenapa nggak di zaman Taurat? Kenapa? Karena di sini kan ada apa? Tahun 1 Masehi ada apa? Ada apa tahun 1 Masehi? Gue pengen tahu coba. Ada apa? Ada ajaran Romawi dan Yunani. Lah iya, kalau gitu kan Gurunda berarti Mesias Romawi Yunani bukan Mesias yang betul. Makanya gue tanya tadi, kalian itu menyembah anak bapak atau anak ibu? Iya Ali, coba logikanya dipakai deh Ali. Ini ada Taurat digenapi dengan penyaliban hukum Roma. Kok bisa-bisanya hukum Tuhan digenapi dengan hukum Roma? Daripada kita capek berdebat-debat gini kan, karena masalah keimanan abang-abang ini tidak dikit. Ali, saya lagi dikit 1 menit. Bang Ali, sebelum Anda pamit, Bang Ali. Sekarang 1 menit. Bang Ali ya, kamu nggak kangen dengan suaraku? Jadi satu-satunya orang. Ada lama juga. Ya, satu-satunya orang yang pernah aku dengar di muka bumi ini yang rela mati disalib hanya Yesus. Semua orang biasanya kalau mau dibunuh itu pasti melawan. Cuman Yesus aja yang pasrah. Saya mau pengen nanya, bukan itu pertanyaannya. Yesus itu orang Yahudi apa orang Yunani? Dia keturunan Maria. Maria itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Oke. Artinya Tuhan Anda orang ya?
orang Yahudi. Iya, Tuhan Anda orang Yahudi. Iya. Iya, udah selesai. Selesai. Iya, udah Tuhan Anda orang. Anda yang ngomong loh, bukan saya. Sama ini juga Bang Andi yang lucu, kok bisa-bisanya Yesus tuh kena tipu ahli Taurat ya. Ahli Taurat tahu nih hukum Taurat akan digenapi kan gitu. Nah, dia jebak Yesus supaya Yesus matinya itu dengan cara Roma, enggak dengan cara Taurat. Jadinya Taurat gak batal deh. Jadi gini saya balik nanya nih. Jadi mati secara Taurat tuh bagaimana? Ya, di mati secara Taurat coba deh dicek di imamat, coba dicek deh. Ada disembelih, ada dirajam gitu loh, ada dibakar. Lah, lu kok matinya pakai cara Roma disalib? Dia mati itu menyerahkan dirinya. Iya, kenapa kejebak gitu? Kenapa pakai cara Roma matinya? Udah gitu cuma 2 jam lagi. Penonton kecewa dong 2 jam. Dia menyerahkan dirinya, abang-abangku. Dia menyerahkan dirinya ke Yahudi atau ke Roma? Ini supaya selamat di dalam. Ya masa selamat pakai cara Romawi, Maibre? Biarin lah. Kan susah kan, Bang? Ya udah makanya turun Ali gitu. Logika dipakai gitu. Jadi udah diakui Pak. Jadi Pak Ali udah mengakui satu-satunya manusia yang tidak melawan yang mau dibunuh adalah Yesus. Tapi lari telanjang. Oh, melarikan diri. Melarikan diri telanjang. Itu bukan ada Yesus. lagunya ya? Mana ada bukan Yesus? Dia melepaskan kain lenan ya Yesus lah. Nanti Bang Juma mau pakai kain lenan nggak? Biar saya pesan dari yang pesan. Nggak bisa, itu cerita yang ada di kitab saudara. Gua punya tapi warna merah, nanti dipakai deh. Nah, ada tuh yang punya kain lenan tuh, siapa tadi tuh? Saya. Ada. Nah itu kan. Jadi semua orang bisa pakai kain lenan. Sudah terpecahkan faktanya. Apa kain lenan gua punya Yesus ya? Itu kan. Nah, sekarang kita olah TKP. Ada nggak selain Yesus menggunakan kain lenan? Tidak ada Pak Lamsan di situ. I don't know. I don't know. But I don't care about that. Nggak peduli. Iya. Karena intinya Yesus mati. I don't know. Menyelamatkan semua. Tidak mau tahu. Sama ini Gurunda, ini orang Kristen juga bohong ya. Mereka mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, tapi mereka nggak cerita kalau bangkitnya tuh di goa, Gurunda. Ini menyebalkan. Iya, dia bangkit di goa itu. Bangkit dari pingsan mungkin. Oh, itu kan bisa, semua orang ya bisa kayak gitu. Disalib 2 jam, bangkit di goa, semua orang bisa, nggak perlu Tuhan. Sebenarnya keliru itu. Begini ya, kalau tentara Romawi sudah berhasil membunuh Yesus, ya masa nggak ada yang tahu bangkit lagi di hari ketiga? Mestinya lu nungguin dong di pinggir goa. Lu hidup lagi, gua habisin lagi lo. Mestinya disalib 2 kali, Bang. Jangan dibiarin hidup. Ada. Berarti abang-abang sini tidak membaca Alkitab. Apa itu, Bang? Pada saat itu malaikat turun menidurkan semua tentara ya apa? Berarti telat dong. Malaikat telat. Mestinya sebelum dibunuh dia turun. Ketawa dia. Karena gini, dia sudah dijanjikan bahwa bangkit pada hari ketiga di mana itu, di mana tertulis itu, di mana? Dalam kisah sebenarnya apa sih efeknya kepada dunia ketika Yesus disalib? Iya, itu satu. Yang kedua, ya kalau misalnya matinya di kayu salib, bangkitnya di kayu salib juga seenggaknya gitu loh. Baru efeknya apa efeknya? Coba dijawab, Bang. Efeknya apa Yesus mati disalib untuk dunia? Untuk tatanan kehidupan manusia ini apa? Abang siapa yang ngomong tadi? Sugi Kristologi. Supaya Bang Siko Kristologi selamat dalam Yesus. Salah jawab. Saya tanya efek untuk dunia, Bang. Contoh Musa ketika Tuhan mengutus juru selamat, yaitu Musa. Anda baca di dalam Yesaya 19 ayat 20. Itu dia, bentar Bang, jangan dipotong dulu Bang. Itu Musa bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ya. Nah sekarang Yesus diutus ke dunia, efeknya untuk manusia ini apa? Untuk manusia menyembah manusia. Agar manusia menyembah manusia. Allah mengutus Nabi Muhammad, Bang. Ya, Allah mengutus Nabi Muhammad di Jazirah Arab. Dia bisa membebaskan seluruh bangsa Arab menyembah patung. Ya, bangsa Arab menjadi bangsa yang terhormat yang tadinya bangsa barbar. Nah, sekarang Tuhan datang ke dunia
Apa efeknya untuk dunia? Coba terangkan pada saya. Untuk manusia nyembah manusia. Supaya abang kristologi ini selamat. Salah. Supaya kalau ada lagi orang yang mengaku Tuhan disalib lagi itu. Bentar bang. Sekarang setelah Yesus disalib, apakah seluruh manusia itu selamat masuk surga? Yang percaya Yesus. Yang percaya, yang nggak percaya nggak? Kalau abang nggak percaya, abang tidak. Nah berarti nggak ngefek itu bang. Karena ketika Musa diutus oleh Tuhan, siapa yang percaya kepada Musa, dia selamat. Bahkan Yesus kalau tidak mengikuti aturan Musa masuk neraka dia. Ya. Itu kalau hal-hal semacam itu sudah terjadi. Walaupun Yesus tidak datang, siapa yang mengikuti nabi yang diutus itu selamat, Bang. Yang saya tanyakan efeknya, contoh nih, Musa diutus oleh Tuhan. Ya, efeknya apa untuk bangsa Israel? Terbebas dari perbudakan di Mesir. Nabi Muhammad diutus oleh Tuhan, bangsa Arab bebas dari kebodohan. Sekarang Yesus diutus ke Israel, apa efeknya? Yang nyata, efek nyata itu apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Efek nyata itu nggak nyata itu bang, efek nyata bang, efek nyata. Ali itu janji caleg, Ali itu janji caleg gitu. Efek nyata. Menurut umat Muslim, bagi kita umat Kristen itu efek enggak yang konkret di dunia sekarang pas kita yang hidup konkret. Gitu loh. Semua umat negara yang Kristen damai sejahtera. Kata siapa? Coba Bang Gores, tunjukin Bang Gores negara yang paling kriminalnya paling banyak itu agamanya apa? Negara apa Bang Gores? Coba cek Bang Gores. Siapa tahu Islam ya gara-gara. Siapa tahu Islam coba. Yesus, siapa tahu. Negara kejahatannya yang paling tinggi itu agama apa Bang? Bang Gores. Semuanya coba dicek dulu. Coba dicek dulu. Ini kamu tadi mengatakan negara mayoritas Kristen damai sejahtera. Coba dicek. Dicek Bang. Kita lihat efek nyembah Yesus, efek kita bicara data, kita bicara data. Kasihilah musuhmu. Artinya kita tidak boleh musuh. Percuma bakal dia nggak percaya. Nah, ya kasihilah musuhmu ya. Nah, ini efek hukum kasih. Kita lihat efek hukum kasih. Ini statistik untuk kasus pembunuhan baik negara-negara tahun 2003 ya. Ini siapa tahu Suriah, Yemen siapa tahu. Siapa tahu Islam. El Salvador, Honduras, Muslim itu mayoritas Muslim. Mana Suriah, Yaman, Arab, Brunei, kok nggak ada ini? Loh. El Salvador mungkin Islam, El Salvador mungkin kita lihat El Salvador. Dalam doa dalam nama Yesus Kristus. Gue bilang dia nggak percaya. Salvador religion. Katanya mayoritas Kristen damai sejahtera itu kok pembunuhan tingkat tinggi di situ bang. Begini bang, percuma bang. Karena abang itu tidak mau menerima, itu aja sih intinya bang. Kalian itu nggak mau menerima. Nah ini yang udah menerima kawanku. Ini udah menerima Yesus sebagai Tuhannya. Mereka langsung jadi 10 negara juara dalam kasus pembunuhan. Jadi gini bang, ya. Lu jadi juga 17 nggak bakal diterima dah kan lu, percuma. Iya. Bible-nya aja sendiri. Efek konkretnya apa bang? Efek konkretnya bang? Memberikan ya Tuhan misalnya gini loh, efek konkret itu kayak gini loh ya. Satu dikit ya. Efek konkret itu kayak gini loh. Misalnya menyembah Yesus, efeknya iblis pensiun. Apa kesalahannya gitu loh. Karena sudah ada yang mewakili. Sudah mulai melebar jadinya. Efeknya nyembah Yesus satu. Oh dikasih. Ya efeknya nyembah Yesus nih ya satu. Iblis berkurang tapi nambah saudara. Dua obo-obo semakin merajalela. 3 narkobok merajalela. Alkohol merajalela. Babi habis habitatnya. Ketiga jeruk makan jeruk disahkan di gereja. Itu efeknya tuh banyak banget sih. Kami tidak makan babi, kami haram tuh babi. Oh iya. Ya, dalam Imam 11 itu diharamkan. Oh Advent ini. Iya ya. Itu aja lah bang ya. Oh Anda sahabat ya Bali? Sahabat. Oh Advent dia saudaranya ini Ibu Sabdarni.
Advent Iya, dia. benar. Budiarni, Ferry Suwawa. Nah, Ya. kalau begitu kita tanya, kalau Anda sahabat, kuduskan hari Sabat di keluaran itu, terus hari Minggu itu nasibnya bagaimana ya? Ya hari biasa dong. Enggak, itu ada perintahnya enggak? Karena 6 hari lah lama anak kau bekerja dan kuduskan hari ke-7 yaitu hari Sabat. Iya, maksud saya hari Minggu, Sabat kan Sabtu. Nah, Iya. ini mayoritas gereja hari Minggu bagaimana nasibnya tuh? Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kayak Itu abang-abang bukan ini. pribadi lagi tuh masa hampir 2 Saya miliar. kembalikan kepada abang-abang ini mau nggak terima Yesus gitu aja sih intinya. Kok kelari ke saya? Mereka juga sama loh, nggak ada perintahnya hari Minggu. Ya, Ali, nggak Ali, bawa ah. efek apa-apa, apanya yang mau diterima tuh, Gini Pak? Ali, dalam Perubahan Islamnya apa Ali. yang dibawa Yesus ke dunia ini apa? Biar saya bisa mengikuti. Iya itu satu. Sama ini Ali Perubahan dalam apa Islam. yang bisa ditunjukkan Yesus untuk dunia ini? Coba, apa bisa mengalahkan Nabi Muhammad? Untuk perubahan nyata ya, saya minta perubahan nyata deh. Kasihilah musuhmu. Gimana cara ngasih iblis? Hah? Cara ngasih iblis gimana tuh? Bagus ini. Abang mau nggak mengasihi iblis? Lah katanya kasihilah musuhmu. Lah, Iblis musuhmu bukan, Bang? iblis itu kan udah lain konteks. Enggak, musuhmu bukan. Kita sesama manusia sekarang. Musuhmu bukan. Abang ini iblis atau manusia sekarang? Abang-abang Maling, ini iblis atau maling, manusia? maling itu musuh nggak? Maling itu musuh nggak maling? Ya, musuh. Jadi kalau kasih musuhmu, misalnya anakmu diperkosa terus istrimu yang kamu kasih gitu. Karena itu kita kembali kepada hukum. Nah, itu hukum. Gitu. Iya kan? Misalnya kan ajaran Yesus gini, ditampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Dilempar batu, balas pisang. Diminta jalan 1 langkah, kasih 10 langkah. Diperkosa istrimu, kasihkan anakmu. Kan begitu, Bang? Apabila Jangan dihukum tidak itu. menerima Yesus tidak akan melakukan hal buruk. Iya, ketika orang yang menerima Yesus ini ketemu begal, yang dikasih apa oleh orang yang menerima Yesus ini gitu loh. Kembali ke hukum yang berlaku. Hukum kasih dong. Hukum yang ada pada saat itu dong. Lo gimana? Kok jadi hukum pidana ya? Kalau hukum pidana Hukum kasih nggak berlaku jadinya. Kok nggak berlaku? Tidak mengenal. Kalau perpuluhan hukum kasih. Kalau kejepit hukum negara gitu. Coba. Jadi gini. Kalau kamu dirampok, kasihi rampok itu ya. Pera. Masih berlaku enggak itu? Sekarang saya tanya kamu ya. Tunggu Kevas, tunggu ya. Ini Ali mau pamit. Ali buat lu satu ya. Dalam Islam, kalau ada Tuhan berkelamin itu berhala. Itu berhala. Gimana? Dalam Islam, kalau ada Tuhan punya kelamin itu berhala. Mau bentuknya kayak gimana itu berhala. Gitu, Maibre. Itu Kalau seperti jakar kuda, yang satu. Ya. Apa? Itu Islam. kalau seperti jakar kuda itu bagaimana itu? Ya, apalagi? Kiranya jahat orang Islam. Kita menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan kita loh. Ah iya. Nah apalagi kalau kelaminnya 2 gitu. Wanita dan perempuan nggak bisa. Berhala total. Jadi abang-abang ini merupakan gambaran dari Allah. Ajarannya nggak benar itu. Nggak bisa. Ajaran Islam tuh. Coba bayangin, itu perut Maria segede apa tuh ketika melahirkan Allah? Allah dilahirkan manusia itu segede apa perutnya tuh? Seperti manusia biasa, Pak. Udah, Ali udah nih ada ini baru nih. Ada apa namanya? Ada domba korbanan baru. Kenapa Kemas kok nyari Gurunda lah? Silakan Gurunda, gas. Ya Pak Ali, makasih ya Pak Ali. Nggak usah dimaafkan kalau nggak ada yang salah ya. Shalom ya. Iya ya. Semoga hidayah sampai kepadamu. Amin Allahumma amin. Tetap ya. Dalam nama itu semuanya Tuhan berkati. Oke. Dalam nama Tuhannya Yesus semua diberikan. Ya. Ganti pemain. Oke, Monggo shalom. Bang Juma. Lanjut. Bang Juma. Mana Bang Juma? Hampir tidur loh Ikhwan. Mana Bang Juma? Ya ngomong aja langsung. Nah, di mana anak bapak, anak ibu mana? Asik. Mana yang mana? Ya, yang Anda sembah itu anak bapak atau anak ibu? Yang mana? Yang mana? Enggak, jawab aja dulu. Ya yang mana? Kamu jelasin dong, yang mana?
Yang Anda sembah itu Ya, anak yang Bapa. mana? Saya tanya kamu yang mana? Jangan Yesus, tanya Yesus. saya tanya kamu jawab dulu. Yang mana? Yesus, Yesus, Yang Yesus yang mana? Ya justru saya yang tanya, Yesus Ya, yang saya mana yang Anda tanya sembah? dong, saya yang nanya. Yesus Yang anak mana? Bapa atau Ya, Yesus jangan anak begitu, Ibu? Kamu jelasin dulu yang mana. Ini kayaknya mau ribut nih dia nih. Oh ini ya bagus. Dia minta dijelasin dulu Gurunda. Keva santai ya. Buktinya. Host, Anak mute-mutein tunggal host. Bapak. Sampai Gurunda ini beres. Yang mana Silakan. anak tunggal? Ini kok ini yang datang ke sini orang-orang sakit semua sih Bang Gores. Nggak apa-apa kita olah aja Bang Neo. Silakan Gurunda jelasin. Maksudnya apa tuh Yesus anak Bapa sama anak Ibu? Anak Bapak yang mana coba? Oke. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Yesus Anak tunggal Bapak yang mana? Udah diem dulu biar dijawab, jangan nerotos. Host, mute-nya mainin host. Aduh, aku ke WC dulu ya. Biar dijawab silakan. Aki Juma. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai Yesus anak Bapa, Anda baca di dalam Matius 27. Itu berbicara mengenai Yesus anak Bapa. Kalau berbicara mengenai Yesus anak Ibu, baca Matius 1 dari data nomor 18 dan seterusnya. Pertanyaannya sekarang, yang Anda sembah Yesus anak Ibu atau Yesus anak Bapa? Udah loncat indah orangnya. Loncat indah, Bang. Loh. Kok jahat sih? Gitu ya. Jahat kalian, jahat. Bertanya dijawab kabur. Padahal suaranya jantan kali tadi tuh. Tak taunya sama juga yang melepaskan lenan lari telanjang. Taunya ke lubang Pulau Patmos. Itu mantap juga tuh Bang Gores. Dipertanyakan itu apa efek Yesus disalib untuk dunia. Wah, kelimpungan semua itu. Pusing kepala mereka itu. Itu ini Sasuke kalau di aku bahasanya apa sih aku biasanya efek konkretnya apa gitu ketika Tuhan Iya, turun efek ke bumi. Aku biasanya gitu. Apakah manusia jadi tidak perlu oksigen gitu ketika berjalan di bumi? Asik. Atau orang Kristen bisa terbang? Atau nenek moyangnya orang Kristen masih pada di rumah makan sagu? Nah kayak gitu-gitu. Biasanya emosi mereka. Atau orang yang melahirkan udah nggak merasa kesakitan? Nah, udah nggak ada lagi kuli bangunan? Oh, salah lo. Dia bisa menghidupkan orang mati. Kan lah iya gini. efeknya di 2023 apa gitu Bang Andi? Gini loh. Menurut Paulus, ya kan Yesus itu disalib untuk menghilangkan kutuk dari dosa itu. Nah, kutuk dosa di dalam kitab Kejadian 3 itu kan dikatakan perempuan akan kesakitan ketika melahirkan. Ya, terus manusia itu akan susah payah mencari makan. Kan itu tuh. Nah, setelah Yesus disalib apakah itu semua hilang? Nggak ada perempuan lagi yang kesakitan, tidak ada laki-laki yang jadi kuli bangunan, susah payah berpeluh keringat untuk mencari makan. Itu apakah semua itu hilang? Nah, itu namanya kutuk dosa itu. Coba ditanyakan itu sama orang Kristen. Coba, ayo Ten, naik Ten, kita bahas itu Ten. Apa yang efeknya Yesus datang ke dunia? Apa efeknya? Yuk. Kan dia sering berdasarkan mukjizat Yesus. Gitu, di situ sih sering dia pakai. Kira-kira mukjizat Yesus ini ada Kristen nggak yang bisa melakukannya lagi ya? Gini Bang Andi, Tuhan tidak perlu datang ke dunia, hanya mengutus nabi, itu efeknya dahsyat loh. Ya kan, bisa menyelesaikan masalah. Tuhan mengutus Musa ke bangsa Mesir, bangsa Israel terbebas dari perbudakan. Allah mengutus Nabi Muhammad, urusan bangsa Arab mengalami zaman jahiliyah, zaman kebodohan selesai. Nah sekarang Tuhan sendiri datang ke dunia, apa yang dia lakukan seharusnya lebih dahsyat daripada ketika Tuhan mengutus Nabi, karena ini dia sendiri yang datang nih. Kita ibaratkan misalnya Jokowi ngutus menteri, perbaiki jalan itu, misalnya kan, nggak selesai-selesai. Tapi kalau Jokowi sendiri datang, sini selesaikan hari ini, selesai. Nah ini Tuhan datang sendiri, ya kan?
Tapi nggak ngefek apa-apa untuk dunia. Malah Coba ditolak. apa efeknya? Malah ditolak, malah dibunuh. Misi gagal. Coba, misi gagal. Coba apa ini nggak suatu yang sangat nista gitu loh. Ayo Ten, mikir lah Ten. Ten, mikir Ten. Apa fungsinya Tuhanmu datang ke dunia ini apa? Aku tahu. Bukti konkretnya apa? Aku tahu. Apa tuh? Ajaran Markus 57, Lukas 8:28, Lukas 4:41, Matius 4:3, Matius 4:6, Lukas 4:3, Lukas 4:9, Matius 8:29, Markus 3:11 itu bisa tergenapi. Pengajaran iblis yang mengatakan Yesus anak Tuhan itu berlangsung sampai hari ini. Cocok. Lukas 8 ayat 28, Markus 5, ya kan? Nomor 7, Markus 3:11, Matius 8:29. Jadi iblis pensiun dilanjutkan kemudian oleh pengikutnya. Gitu. Siapa yang mengajarkan Yesus itu adalah anak Tuhan? Iblis. Iblis. Siapa yang melanjutkan ajaran itu? Oten. Oten. Pintar ini anak. His, sembarangan. Aduh. Itu Devan, disambut tuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang Devan ya? Kayaknya seru banget nih ini ya perdebatannya gitu. Bang Devan Muslim? Ya saya Muslim, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Sebenarnya gini ya, kalau logika aja gitu ya. Masa iya manusia dilahirkan ya kan? Tanya, siapa Tuhanmu Yesus? Siapa pembunuhmu Yesus? Loh, kok Tuhan dibunuh? Kok Tuhan dimatiin gitu kan? Kan aneh gitu kan? Harusnya logika aja kan, orang Kristen itu dia rendahkan hatinya kan untuk ngambil Islam gitu. Tapi mereka sebenarnya udah malu sih, udah dari ke akar-akar udah malu ngakui Islam itu benar gitu. Sepertinya sih itu sih mereka. Yang tadi saya bawa Bang, Lukas 8:28, Markus 5:7 itu tujuannya. Jadi kalau mereka tidak menggunakan logika ya wajar lah, karena memang harus neraka itu kan luas. Iya. Iya. Kalau semuanya menggunakan akal, lalu siapa yang ke neraka? Sebenarnya gini Bang, aku suka banget sih debat-debat kayak ini gitu kan, dari aku kuliah kemarin kan sampai di Padang gitu kan. Karena apa ya? Mereka tuh sebenarnya mengimanin Islam gitu loh, mengimanin Islam secara lahirnya gitu kan. Tapi mereka bebal gitu, orangnya bebal, gak menerima kebenaran gitu kan gitu. Karena Al-Quran mengatakan begini Bang, yuhawdi'unallaha waladina. Gimana Ustaz cuma? Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu dia, mereka itu tidak menipu Allah, padahal dia itu menipu diri sendiri, tapi mereka itu nggak merasa gitu loh. Iya, betul banget itu. Betul banget. Kemarin kan heboh nih di Palestina kan, waktu ada di TikTok itu ada orang-orang Yahudi kan lewat di betul gereja mereka tuh, mereka diludahin gitu nah. Tetapi orang Muslim ketemu orang Yahudi nggak diludahin, artinya kok mereka mau ya membela-bela Yahudi gitu kan, apalagi orang Indonesia kan, orang Kristen Indonesia kan bela-belain Yahudi, padahal di negeri lahirnya Yesus itu sendiri Kristen itu dibenci di Israel itu. Oh jijik mereka Bang. Jijik banget, diludahin kan, diludahin. Nauzubillah pokoknya gitu. Orang Yahudi itu dia masih mau ibadah di masjid dan dia tidak mau ibadah di gereja. Ya, karena ada ini kan, ada berhala gitu kan. Iya. Karena ketuhanan dari Yahudi itu, kalau bener nih ya, antara Yahudi sama Zionis itu beda gitu, beda banget. Karena Zion itu ya jelmaan Amerika. Sistem politik. Iya, jelmaan. Kalau Yahudi murni kan, dia harus membela Palestina gitu nah. Karena Zionis ini kan memang jaringan dari Amerika gitu,
untuk benar-benar menghilangkan jejak Palestina gitu kan. Dari zaman Nabi apa tuh? Nah, kan banyak banget tuh kan nabi-nabi yang dilahirkan di Palestina kan, di Baitul Maqdis gitu kan, seperti itu kan. Makanya Rasulullah itu mengambil perintah sholat itu kan di Jabal Aqsa ke Sidratul Muntaha gitu. Ini Bang Zuma dari mana Bang aslinya Bang? Makassar. Oh Makassar ya. Ini benar-benar keren ya. Keren, keren banget tuh Bang Zuma itu. Tadi hotel semuanya. Saya kan hotel. Ini Ibu Bunda Rahmani kok nggak pernah komen? Belum ada hotel bang. Belum ada. Iya, ini yang kirim Dia pamitan takut rata-rata dia. masih muslim semua. Otennya takut otennya. Ya Oten naik nanti saya kasih donat. Oh. Pokoknya selamat tahun semua ya Rata-rata Pak. ya rata-rata. Kalau misalkan mau berhasil sesuatu itu di tanah kelahiran dulu. Kalau di tanah betul. kelahirannya berhasil, insya Allah di tanah yang lain berhasil. Tapi kalau di tanah kelahirannya tidak berhasil, tidak akan berhasil. Seperti halnya pemilihan caleg. Kalau misalkan pemilihan caleg ya di tempatnya itu dia mendapatkan suara tinggi, insya Allah dia bisa terpilih. Tapi kalau di tempat asalnya dia tidak mendapatkan suara tinggi, dia tidak akan pernah terpilih. Nah sekarang Tuhan turun di Israel, muter-muter di Israel, tetapi gagal di Israel. Justru andaikan Tuhan itu turun, mestinya seluruh dunia ini jadi Kristen, mestinya. Iya Nggak betul perlu Bang. ada agama-agama yang lain, karena Tuhan sudah turun. Itu Bang Zuma. Iya. Aku tuh pernah dengar Bang ya, benar Bang ya. Apakah benar nggak Bang dari manusia lahir Bang dari rahim Bang ya? Oke lah, apakah ibunya itu Nasrani, apapun Yahudi, apapun ateis Bang ya? Emang benar nggak Bang? Rahim itu Bang udah berjanji sama Allah Bang, dia akan menyembah Allah Bang, benar nggak Bang? Iya. Dan orang tuanya lah yang membuat dia jadi majusi, anti agama, itu benar nggak sih Bang? Aku pernah dengar sih seorang ulama yang bilang gitu Bang. Betul. Hadis itu Bang. Betul. Hadis Bang ya, sahih itu Bang ya. Yes. Iya. Kulu maulidin yulat alal fitrah. Benar-benar ya, Masya Allah. Semua yang dilahirkan manusia itu dalam keadaan suci. Tidak peduli dia rahim Yahudi, rahim dari perempuan Kristen kayak Majusi kayak semuanya itu suci gitu Bang. Kenapa suci? Karena ketika di alam roh kita itu sudah ambil perjanjian sama Allah. Iya betul Bang. Alastu birabbikum. Aku ini Tuhanmu. Bala syahidna. Ya. Kita semua menjawab itu qalu bala syahidna. Gitu Bang. Jadi dia kapan dia matinya ada Bang ya, rezekinya apa aja Bang ya, itu dia berikrar sama Allah ada Bang ya. Iya, berikrar, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu birabbikum. Apakah kalian mempersaksikan aku ini adalah Tuhanmu? Asyhadahum ala anfusihim. Qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Masya Allah. Keren banget Bang ya. Ya kalau Allah tuh pengen ini Bang, ini jujur Bang ya, kalau Allah tuh gimana lah Bang gitu kan. Ya makanya kayak kita Ramadan Bang ya, Ramadan gak Bang. Kan orang-orang yang non muslim kan juga ada rezekinya Bang ya. Iya. Dikasih rezeki dan segala macam kan. Makanya kalau tahu lah kan ada orang tuh Bang dia fun Bang dengan dunianya kan, lalai dengan dunianya kan. Itu namanya apa Bang? Ghusul fikri Bang ya. Satu lagi tuh apa istilahnya Bang? Ghusul fikri itu kurang pemikiran Bang. Kurang pemikiran. Iya, satu lagi Bang. Yang mana ya? Istirahat ya itu. Nanti dia fun gitu segala macam Bang itu kan, ngabisin umur uang kan, tapi Pak nanti ketiban dia kena kesentrum kayak kecelakaan kan, gak ada mata lagi baru dia sadar gitu Bang. Bener gak Bang ya? Iya. Keren banget Bang, keren banget. Bismillah. Betul, tapi emang yang namanya rezeki itu kan semua sudah ada di tangan Allah ya, di tangan Bener Tuhan. Bang. Iya kok aku udah tadi Bang. Jadi
Di rahim itu bang, Allah tuh udah ngasih, kamu betul. kasih rezeki kamu sekian gitu, Betul. kamu mati sekian gitu nah bang gitu. Nah tapi ya orang tuanya yang membuat mereka tuh jadi kafir, jadi Iya, anti agama gitu nah bang. Bener bang. Nah sekarang yang namanya takdir di tangan Allah, rezeki di tangan Benar. Allah. Bagaimana mungkin takdir itu di tangan Tuhannya sebelah, sementara tangannya kena Iya. paku? Tidak mungkin. Gak ada akal ya Orang bang. masih sekarang kena paku Pak Dek, lihat aja ke gereja. Kalau nggak percaya, bukan Benar, menghujat ini fakta. Bener bang, bener banget. Bener tapi Yang nyakitin bener. orang itu. Iya, itu tadi bang. Kemarin kan pernah tuh bang Entok bang berdebat sama Mika tuh bang ya. Mika bang, yang cewek-cewek itu lah bang. Si Mikana itu, jadi ada Ratu Entok bang berdebat tuh, yang selebgram dari ini, tiktoker dari Medan bang gitu kan gitu. Jadi gimana ya, gitu tuh ya. Jadi Tuhan kamu tuh siapa? Tuhan kamu tuh Tuhan mana? Gitu. Yang lucu itu tadi ada orang Muslim bertanya, apakah babi haram menurut Mbak Mikana? Kalau dimakan sendiri haram, tapi kalau dibagi-bagi jadi halal katanya. Goblok. Ada saya rekam itu. Babi halal kalau babi haram kalau dimakan sendiri, halal kalau dibagi-bagi katanya. Goblok bener ya Allah. Bener-bener orang-orang kafirnya udah rusak otaknya, merubah-rubah hukum. Rusak bang gitu kan. Abang lihat lah Ya. bang LGBT kan bang gitu kan di mana-mana kan merabak di dunia Kristen tuh bang gitu kan. Pendetanya yang inilah salah macam kan menzenomi anak-anak kecil gitu kan. Karena ngapa? Akidah mereka tuh yang udah rusak gitu bang gitu. Makanya wajar nanti Nabi Isa akan turun ke dunia nih bang gitu kan. Gitu. Nah, sama kata Allah kan, ya Isa, apakah kamu menyuruh umat manusia ini menyembah kamu? Demi Allah tidak ya Allah. Nah itulah dia akan disiksa gitu nah gitu. Makanya Nabi itu bang akan ini datang bang di akhir zaman begitu bang gitu bang. Akan menghukum semuanya, akan membinasakan babi, akan membinasakan salib segala macamnya. Sampai akan menghakimi orang-orang Kristen gitu bang gitu kan. Tidak ada lagi dia akan kekal selama-lama di neraka jahanam gitu orang Kristen. Ya, Itu ada hadisnya kok bang. Bang Devano, ini kan sudah ada Oten Iya, Bang. yang mau naik. Saya mohon maaf saya turunkan ya Bang. Terima kasih sebelumnya sudah naik di komando. Oke bang, aku dengar bang ya. Makasih ya bang. Barakallah, Makasih bang, ya. Bang Dipano, Assalamualaikum, Bang. barakallah, Ya, Bang, masya barakallah, Allah. Bang. Iya, masya Assalamualaikum Allah. bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah sharing. Subhanallah. Iya bang. Barakallah. Mana? Tangannya padang, kakinya belang, tapi bukan sandal bolong. Ya, selamat malam Bang saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Izin abang-abang singkat saja ingin bertanya saja nih. Silakan Bang. Jadi begini Bang Zuma dan rekan-rekan kawan semua, setahu saya itu arti kafir itu kan menutup diri. Kemudian kalau memang artinya itu menutup diri, kenapa kita harus mencoba membukanya seperti itu aja Bang. Silakan lagi Juma. Bagus pertanyaannya itu. Iya. Jadi gini, ketika kemudian mereka orang-orang kafir ini ditanya oleh Allah kelak di yaumil akhir, Nabi Isa pun ditanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka untuk menyembah engkau selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula laisa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan, mengatakan, mengajak mereka untuk melakukan apa yang bukan hakku untuk aku laku dan aku katakan. Kan gitu. Kemudian mereka
oleh Allah dikatakan adalah penghuni neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka di dalam neraka. Nah, kenapa demikian? Mereka akan menyadari, mereka akan menerima keadaan itu. Kenapa? Pada saat mereka hidup di dunia pernah bertemu dengan Bang Handi, pernah bertemu dengan Dewa, pernah bertemu dengan Akhi Sugi, pernah bertemu dengan Kores, Bunda Rahma. Diajak mereka kemudian untuk menuju kepada Allah sebagaimana perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kami sudah melakukan itu sebagai umat Islam, sudah menyampaikan kepada mereka, tapi kamu tidak mau. Kamu lebih suka kemudian masuk ke dalam tataran ulaika hum syarrul bariyah. Kamu lebih memilih menjadi makhluk seburuk-buruknya makhluk ketika diseru kepadamu untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus. Betul? Betul Tuhan. Kamu pernah diajak oleh Rasulullah Muhammad SAW? Betul. Kenapa tidak ikut? Kenapa enggak ikut? Kami sombong ya Allah. Kami merasa bahwa ajaran kami ini adalah benar. Dari mana benarnya? Kamu mengikuti sosok Nabi yang mengajarkan menyembah hanya kepada yang maha suci, maha tinggi. Kenapa justru kamu menyembah kepada yang terkutuk? Kamu, ini yang pirang rambutnya, sini. Kamu pernah bertemu dengan Bang Suma? Pernah. Dia mengajarkan kamu untuk kemudian menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Iya. Kenapa kamu malah menyembah kepada yang diciptakan? Ya, karena saya menutup diri dari hal itu. Nah, berarti salah tidak saya memasukkan kamu ke neraka? Tidak. Karena sudah pernah datang ajakan kepadamu. Masjid-masjid siang malam 24 jam diteriakkan. Kemudian untuk mengenal menyembah pencipta langit dan bumi. Bahkan di dalam kitab yang kamu ambil dari kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66 nomor 23, sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan, semua manusia datang sujud beribadah menyembah kepada aku. Kenapa kamu tidak lakukan? Karena saya mengikuti ajaran gereja. Nah, salah enggak sekarang kalau saya lemparkan kamu ke neraka? Tidak. Itu maksudnya. Jadi kedatangan kita sebagai umat Islam kemudian menyeru kepada mereka, karena mereka juga berseru, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya, jadi kita ini berlomba-lomba kemudian untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada. Mereka berlomba-lomba memurtadkan, kita juga berlomba-lomba mempertahankan akidah umat Islam yang awam untuk tidak dimurtadkan. Jadi tidak ada yang salah. Justru dengan kata kafir kita melakukan satu keadaan gerakan, yaitu sebagai apologet pembela iman Islam, kemudian untuk membuktikan bahwa kafir itu tertutup. Memang tertutup, tapi di samping tertutupnya apa yang disebut kafir, hati mereka ada yang terbuka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan seperti yang saya uraikan tadi di awal, bahwasanya orang-orang yang bertaubat dari dosanya kemudian lalu melakukan amalan soleh, kata Allah, mereka lah penghuni surga. Itu jelas di dalam Al-Quran. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuslamuna syai'a. Orang kafir, orang mukmin, orang kafir atau orang yang beriman yang kemudian imannya lalai untuk kemudian dia tergoda oleh maksiat sehingga dia lalai, lalu mereka bertaubat, apa kata Allah? Ulaika yadkhulunal jannah. Nah, kalau kita tidak pernah memperingatkan kepada mereka, siapa yang salah? Kita diminta untuk menyeru, tapi kita tidak menyeru. Siapa yang salah sekarang? Nah, kita. Jadi orang kafir itu masih ada ruang pada diri mereka untuk kemudian menerima Islam. Jadi tugas kita menyampaikan itu, saudara. Kecuali yang memang sudah menutup diri mereka, adanya tiap hari siang malam menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Al-Quran, ya kita berlepas diri. Kita melepas diri, kita melepas tanggung jawab itu dan kita serahkan kepada Allah. Karena kenapa?
orang-orang yang kemudian didatangkan Al-Quran itu bukan hanya Islam, tetapi seluruh umat manusia. Mau mereka terima itu urusan Allah. Allah mengatakan ulaika lahudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ketika kemudian mereka menolak Al-Quran, lalu kita ajarkan Al-Quran, lalu mereka membuka diri, kata Allah ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tapi yang menolaknya, innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lan tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Jadi orang-orang kafir ini maksudnya yang sudah membatu hatinya untuk menerima Islam, tidak mau lagi terima Islam. Ini yang diterangkan Al-Quran. Sesungguhnya mereka sama saja. Wa anzartahum am lan tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Nah, ini yang Anda maksud itu. Kenapa? Allah sudah mengatakan khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azim. Gitu bang. Tapi tidak semua kafir yang dimaksud di sini adalah ditutup oleh Allah. Tidak semua. Masih ada orang-orang kafir di luar sana yang insya Allah akan menerima hidayah ketika kita kemudian menyampaikan kebenaran Al-Quran. Demikian. Alhamdulillah tercerahkan Bang Juma. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bertanya di Komal ini. Saya doakan Bang Zuma dan kawan-kawan semoga sehat selalu. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Abang juga sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa hilang itu baru naik? Allahu Akbar. Wa yomer yakifa fi Elohim. Kenapa ya di kampung halamannya Yesus ditolak dan tidak terkenal ya? Dan tidak diminati. Kenapa ya? Kenapa ya, Bang? Iya. Mestinya kan kalau dia memang Tuhan lahir di sana ya. Tuhan lahir di kota Daud misalnya ya, di Nazaret gitu ya. Mestinya kan heboh. Oh iya dong. Iya gitu. Tidak sesuai ekspektasi. Iya. Euforianya hanya di gereja. Iya, justru euforianya di negara lain. Gitu. Jadi balil ladzina kafaru fi takzib. Memang orang-orang kafir ya selalu mendustakan. Gitulah. Dulu ada gini Bang Andi, yang diharapkan mereka itu bukan kedatangan seorang nabi. Yang diharapkan mereka itu Zeus, seorang yang bisa membebaskan mereka dari penderitaan dari penjajahan Roma. Oh itu Yahudi. Itu yang betul diharapkan itu. Nah, kan bisa dilihat ya nubuatan-nubuatan itu kan isinya akan menjadi raja Israel, akan memimpin Israel kan begitu tuh. Bahkan ketika firman itu keluar, ia akan memulihkan Yerusalem. Nah, Yesus datang tidak sesuai ekspektasi. Justru Yesus ngomong serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Nah ini yang menyebabkan Yesus itu ditolak. Aku ini butuh seorang pejuang, bukan pecundang. Iya, aku butuh seorang pembebas. Pade, gitu bukan loh. itu maksud saya, Pade. Ini kan kalau kita sebagai umat Islam, oke lah ya, Yahudi memang ini kan tegak tengkur ya. Kita ambil di sisi dia sebagai utusan Tuhan, Yahudi memang kurang asam menolak Yesua Amasya itu gitu. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah bahwa di Lukas 2:11 kan Bunda Maria melahirkan Tuhan tuh, kan gitu ya. Mestinya kan kalau ada Tuhan yang lahir kan heboh gitu. Satu-satunya yang heboh menurut mereka itu peramal bintang orang Majus gitu kan. Itu sih yang bikin heboh. Itu pun tidak terlalu viral ya waktu itu. Justru yang bikin heboh ini tentara Romawi yang pernah menjajah kampung halamannya Yesus. Nah, dia bikin heboh di kampungnya gitu loh. Nah, pertanyaan ini kok di sana yang viral ini apa? Cerita ditambah-tambah apa seperti apa? Itu sih. Tadi ada yang salah Bang Andi. Apa tuh? Bang Andi tadi ada yang salah. Bukan tegak tengkur,
Tempuk. Ya, ini kayak jamur Jadi aja nih tangkur. Jadi biasanya yang kalau sesuatu yang heboh misalnya di kabupaten ini, ya kan pernah terjadi sesuatu viral tuh di mana-mana tuh disorot oleh media gitu. Ini Tuhan lahir loh. Kok bisa nggak heboh di kampungnya? Itu maksudnya kan justru negara lain yang memvalidasi. Saya rasa lebih heboh Gitu. kalau Bang Juma datang ke Jakarta lagi. Ya, ya. Itu yang saya maksud. Iya. Pasti heboh itu Bang Juma datang ke Jakarta itu netizen. Tangkur, Bang Andi. Oke, ini kita sudah tamu. Oke. Tangkur buaya. Ya, kita sudah ada tamu. Oke, mohon maaf. Ya, ya. Ya, ini ada kemarin dia kabur nih. Ada Anu Nalai. Selamat malam Anu Nalai. Anu Nalai Iya, dia udah 2 kali kabur. Tapi masih mau coba. yang prof ini ya. Betul lagi. Bus, profesor itu. Silakan Bang Prof. Dibuka mute-nya, ditata napasnya. Ya, mulai napas, bernapas sedikit, tarik, lepaskan lewat hidung. Ya, udah silakan ngomong. Emang takut ini. Udah, oke, saya turunkan. Ini yang satu lagi siapa Buri ini? Ini Buri kayak muslim ini. Assalamualaikum Buri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Perkenalkan Dari saya sekte mana Bang? dari Madura bang. Oh, dari Madura. lanjut bang. Ya bang, saya titip pertanyaan ya, mungkin ada oten yang mau naik, tolong dijawab nanti ya. Titip bang ya. Saya minta dalil tentang hari Natal, ya bang. Waduh. Dalil hari Itu Natal itu sama aja bikin oten stres Bang, pertanyaan itu Bang. Iya bang, di sini ada yang menjanggal bang. Kenapa di situ kayak ada menipu anak kecil dengan sinterklas, dengan ditipu dibawa hadiah dan lain-lain. Itu dalilnya mana? Apakah itu diajarkan berbohong mulai kecil atau gimana? Gitu loh. Itu budaya Bang. Pertanyaan saya sejak saya di zaman Facebook dulu Bang. Bahkan Iya. saya dulu ada karikaturnya itu anak kecil bertanya kepada sinterklas, where are you in the Bible? Gitu kan. Di mana kau di dalam Bible? Gitu. Iya, Ya nggak bisa jawab Bang, orang itu cuma bohong-bohongan. Mana ada rusa terbang? Sinterklas mengendarai rusa terbang kayak gitu. Iya, ya itu yang saya pengen pertanyakan aja. Terus di situ orang tua kan ngasih hadiah ya kalau nggak salah ya sama anak-anaknya dengan cara berbohong. Ini dari sinterklas dan lain-lain. Padahal yang naruh itu orang tuanya, kan gitu. Iya. Ya, memang mereka itu tega membohongi anaknya sendiri. Agama kebohongan. Nah, itu jadi pertanyaan saya. Kenapa kebohongan itu ditanamkan dari sejak dini di situ? Betul. Itu aja. Oke bang. Ya, ya bang. Oke bang, makasih bang ya. Iya Bang. Sama-sama Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Bang. Bang Andi. Pura-pura tidur orang. Wak. Dek, Wak. Halo user, selamat malam. Jangan di mute dong. Ya, Kristen Bang. Bang, user. Bang user bisa dibuka mic ya. Halo. Islam Kristen Bang. Kristen. Oh Kristen. Apa yang mau ditanyakan atau mau ditanya? Atau ada yang ingin disampaikan? Boleh nanya. Oke, sebelum berarti Kristen ya. Jadi setiap oten yang masuk di sini, saya admin dari Bang Zuma akan memberi donat sama kopi. Silahkan dinikmati donatnya Bang. Wih. Lanjut.
Tapi kita cerita santai aja ya. Oh boleh. Loh. Silakan cerita bang, apa yang mau disampaikan? Dia udah cerita dalam hati, masa nggak paham? Oh, saya sendiri paham. Silakan bang user. Nabi kan, itu kan? Iya. Para nabi membawa suatu ajaran. Ajaran daripada para nabi itu, contohnya ada suatu larangan. Tetapi ajaran daripada suatu larangan itu dilarang nabi juga. Bagaimana kita menyikapi ini? Misalnya contohnya begini bang ya. Misalnya Yesus berkata, barang siapa yang berkata kepada saudaranya bodoh, maka dia akan dilemparkan ke neraka. Tapi Yesus malah bilang orang lain bodoh. Misalnya begitu bang maksudnya? Bukan. Loh, berarti apa bang? Itu kan ada aturan ya kan dari Yesus sendiri. Jangan mengatakan kepada saudaramu bodoh. Siapa yang berkata kepada saudaranya bodoh, maka dia akan dilemparkan kepada neraka. Nah, Yesus mengatakan orang lain bodoh, itu pelanggaran juga kan, Bang? Nah, seperti itu maksudnya kan? Aku yang bicara atau Bapak yang bicara ini? Ya, silakan. Saya ngasih contoh aja, saya ngasih contoh. Nggak usah tegang dulu. Enggak, memang gaya saya begini. Ya, silakan. Nah, kitab para nabi. Katakanlah hukum Taurat. Jangan berzina. Ya kan? Sementara si nabi itu berzina. Yang kedua, jangan mengingini istri sesamamu. Ternyata si nabi ini mengingini istri sesamanya. Yang ketiga, jangan merampas hak orang. Sementara si nabi ini merampas hak orang. Oh, gitu. Nah, jangan membunuh. Itu kan hukum Taurat. Oh iya. Kenapa ini bang? Jangan mengingini keledai orang. Nah, ternyata Nabi itu ngingini keledai orang. Kenapa itu nggak disebut, Bang? Dengar. Loh, itu disebut juga dong. Jangan ada yang terlewat dong. Nah, kau ini. Jangan membunuh. Ternyata si Nabi itu pembunuh. Oh, gitu. Sembahlah Tuhan Allah. Itu Yesus kena nggak, Bang? Dengar dulu. Langsung jigang-jigang. Nggak usah jigang-jigang. Iya, saya tanya juga itu kira-kira Yesus pernah melanggar aturan-aturan itu tidak? Nabi ini bukan spesifik loh tujuannya. Ada juga. Iya, nggak apa-apa. Ada juga Nabi. Siapa aja boleh. Kita kasih contoh aja langsung. Nabi YouTube, ya kan? Seperti Nabi YouTube. Oh, ada Nabi YouTube rupanya. Jadi bagaimana sebenarnya seperti ini? Mengaku nabi, tapi semua dilanggar. Coba tanggapi. Nah ya itu, ya misalnya kan saya sudah ngasih contoh tadi, misalnya di 10 hukum Taurat, di salah satunya jangan mengingini keledai orang, ya kan? Nah ternyata Yesus mengambil keledai orang, Bang. Itu gimana? Apa itu nggak melanggar, Bang? Ini para nabi. Iya. Yesus memang bukan nabi apa? Yesus kan nabi. Yesus bukan nabi. Oh, kata siapa? Yesus bukan nabi. Yesus Tuhan. Jadi nabi ini ya kan kerjanya kawin melulu. Sementara Alkitab berkata, jangan berzina. Nabi sih, Nabi dia, Bro.
Ternyata si Nabi ini berzina, sukanya berzina. Oh, contohnya Daud. Daud ngintip cewek mandi, ya kan? Iya, Ini istri Uria, dia kan nabi, Bang. Iya, Nah, itu gimana itu, Bang? Nenek moyangnya Yesus kok penzina itu, Bang? Makanya inilah dulu kita bahas. Kok bisa gini? Ya itu. Kan udah ada nih contoh fakta seperti contoh Daud. Daud itu ngintip cewek mandi, ya kan? Nah, kemudian karena Daud itu ngintip cewek mandi, maka Daud dihukum oleh Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Kan begitu, Bang? Oh gitu ya? Nah itu di kitabmu kan begitu itu. 2 Samuel 12 ayat 11-12 itu. Oh gitu. Bukan Iya. kitabnya. Pernah baca dia itu. Bukan kitabnya, kitab yang Kak Ade, diambil dari ini agama Daud lain. versi Kristen, bukan versi Islam ya. Bukan ini. Nah itu, jadi Daud itu yang melakukan perbuatan dosa, tapi istrinya yang dihukum, lalu dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum gitu, Bang. Dijadikan pemain seks. Seperti yang saya Itu katakan. gimana itu, Bang? Kita ke positif dulu kita ya. Lah iya, ini kan langsung saya kasih contoh. Contohnya Daud. Ya kan, Contoh nah, lagi siapa? Yesus. Ngambil keledai orang tanpa izin. Kan gitu. Padahal di dalam hukum Taurat dilarang mengingini keledai orang. Iya. Tapi justru Yesus ngambil keledai orang tanpa izin. Jadi si Nabi ini masa dia kawin sama anak kecil? Di mana itu, Bang? Gini loh, nggak usah Anda cari contoh di luar kitabmu. Yang Anda bawa kan kitabmu nih. Kalau di dalam kitabmu ada contohnya, kenapa Anda lompat-lompat? Ini yang terjadi, ini Yesus sendiri sudah membuktikan di dalam kitabmu dilarang mengingini keledai orang. Kenapa Yesus justru mengingini keledai orang tanpa izin lagi ngambil, Bang? Jadi si Nabi Itu gimana, Bang? menyembah batu dia. Oh, Ya, nyembah makanya itu batu. kita bahas begini. Oh, nah Anda nyembah bangkai? Dia menyembah batu dia. Jadi katanya batu itu dari surga. Itu di mana, Bang? Ada diperintah nyembah batu, Bang? Itulah nggak tahu. Mungkin. Nah, nggak tahu kok ngomong, Bang. Kalau nggak tahu jangan ngomong seperti saya. Saya tahu. Misalnya Yesus nyuruh maling keledai, ya kan? Itu ada ayatnya, Bang. Gitu loh. Langsung kasih tahu ayatnya. Mana? Matius 21 ayat 1 sampai 3 gitu, Bang. Jadi jelas gitu loh. Jadi kalaulah batu itu dari surga, kapan itu? Kok kemana-mana sih? Kamu kan tidak tahu. Tadi saya tanya di mana ada perintahnya menyembah batu. Anda nggak tahu. Saya kasih contoh, langsung dikasih dasarnya. Contoh, Yesus menyuruh maling keledai orang. Mana ayatnya? Matius 21 ayat 1 sampai 3 gitu. Mana perintahnya? Kalau itu harus jelas dong. Jadi gimana? Jadi dia menyembah batu. Jadi katanya di surga itu ada Perintahnya mana menyembah batu, Bang? Kasih ayatnya. Ada 70 bidadari katanya di surga. Ini orang turunin nggak bisa dialog dia turunin. Orang nggak bisa ngasih jelas. Tar dulu. Oh ya, silakan Bang Kores. Gini, sedangkan dari Kristen itu nyembah penis itu gimana rasanya, Bre? Jadi bidadari ini katanya 72 bidadari. Jadi nah ya, kalau di Islam gitu, kita mengawini 72 bidadari. Nah, kalau di Kristen kenapa kalian malah mengawini Yesus nanti di sorganya? Kok begitu? Itu apa nggak biadab mengawini Tuhan? Jadi yang ku maksud di sini kan, iya. Sebenarnya si Nabi. Skakmat dia di sini, skakmat dia. Nah iya, jadi gini kok dalam Islam logis kita mengawini bidadari. Kalau mengawini Yesus itu gimana? Gimana itu? Apa nggak jijik kalian mengawini Tuhan sendiri? Dikawini oleh Tuhan. Enggak, Bang Andi, kan kalau lihat orang Kristen kalau meninggal mereka kan pakai jas. Mereka itu suaminya, nanti Tuhan istrinya gitu. Kalau yang perempuan mereka pakai gaun. Berarti mereka nanti menjadi istri, Tuhannya menjadi suami gitu. Kan kita lihat matinya gimana?
Masuk akal nggak bidadari ini? Kalau bidadari masuk akal, tapi kalau mengawini Yesus di surga itu nggak masuk akal. Masuk akal. Yang nggak masuk akal itu ketika mengawini Tuhannya sendiri. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersorak-sorai karena perkawinan anak domba telah tiba. Itu jijik nggak sih? Coba nanti ketika oh itu hadisnya doif. Tapi ketika kalian mengawini Yesus, ini yang mau gua tanya. Nanti kalian ngeluarinya di mana? Di perut Yesus atau di dada Yesus? Di mana kalian ngeluarinnya itu? Ayo, nanti ketika kalian kawin, kalian kan nanti mengawini Yesus tuh. Nanti kan mengawini Yesus. Pakai gaya apa kira-kira? Gaya dogi atau gaya misionaris kira-kira? Jangan hati-hati. Pengen tahu gua. Coba. Kan ada tuh 2 Korintus 11 nomor 2. Aku cemburu ilahi kepada kalian dan akan aku persembahkan kalian kepada Kristus sebagai perawan suci. 2 Korintus 11 nomor 2. Gitu loh. Dulu dia dulu. 2 Korintus 11 nomor 2 coba. Kenapa emosi? Panas ya? Panas ya? Ketahuan bagaimana cabulnya Tuhan kalian. Iya, sakit ya? Sekarang kalau sakit hati mau apa? Mau gimana kalau sakit hati? Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya enak lu, sampai lu turun, gua siksa batin lu. Gua siksa batin lu sampai lu turun. Ayo. Gimana? Jadi niat pengen menista kena balik dia. Iya, ini 72 bidadari halal. Manusia mengawini 72 bidadari. Lah lu Kristen, orang Kristen mengawini Tuhannya sendiri di sorga. Otak di mana, Bre? Otak di mana? Kan ada yang didampingi sana, ada pesunal juga yang mendampingi dia. Nah itu pesunal ngapain ya? Coba. Ini gue baru mulut nih, belum foto gue keluarin, belum foto. Jangan. Gimana user? Sepi, iya, sakit hati. Tapi ini Roh Kudus meronta, ingin membalas tapi nggak bisa, mampus. Ini Tuhannya di bumi kok nggak kawin, pas di surga ngawinin orang, kenapa sih? Nggak, itu dia Bang Handi. Berarti apa? 33 tahun? Nggak, tunggu. Berarti 15-an tahun dia menahan birahi. Karena di dunia dia mesti pakai uang, dia nggak punya. Kan kalau menikahi wanita harus mahar kan? Nggak punya dia uang. Tahan. Jangan salah lu. Kata lu gak tambunan, donaturnya Yesus banyak. Terus kenapa nggak kawin? Iya karena dia gak suka perempuan. Jangan dulu perkara kawin Bang Handi. Yesus waktu di dunia ini jadi Tuhan, tinggal di mana pengen tahu gua. Rumahnya di mana Yesus? Punya rumah nggak dia? Ya rumah ibunya lah. Rumah ibunya nggak bisa. Yahudi kalau udah umur 3, jangankan umur 30, ketika umur udah 15-16 tahun, dia harus berpisah rumahnya dari keluarganya, membentuk keluarga baru gitu loh. Menurut lu gak tambunan, Yesus itu kemana-mana dia pergi dihormati, dia mau tidur di mana gratis kata Luga. Katanya. Cuma kan Luga Yesusnya lahir Makanya di jangan lahir di Medan. mancing-mancing. Lu mancing-mancing. Masih mau aku datang besok? Diskusi yang baik, nggak usah pancing-pancing seperti itu. Saya belum ngomong loh. Belum gurunda loh. Belum gurunda nggak boleh. Kalau hal kayak gini, hal kayak gini Bang Joba nggak boleh kebagian. Kalau hal gini kasih kita aja lah. Jadi itu Ikhwan, batu lawannya penis, bidadari lawannya Tuhan kawin. Apa skak kan? Sampai abadi ini skaknya, serius. Nangis anak orang lo, nangis. Habis tisunya lo, nangis dia. Ayo, nangis lari kemana lo? Nangis User. ya. Yesus kan Iya. punya batu jakar 2. Punya batu jakar. Makanya masuk sini baik-baik diskusi. Begini cara jawabnya, begini. Ya. Umat Islam laki-laki diberikan bidadari. Saya laki-laki dikasih bidadari. Tepat. User laki-laki dikasih Yesus juga laki-laki. Kalian mau ngapain? Buset dah. Mau ngapain kalian? Waduh. Ini suara papa di sorga nih. Kenceng banget. Kalian mau ngapain? Yesus itu laki-laki dan dia katanya Tuhan, berarti dia maha besar. Senjatanya besar. Lu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Masih mau kau menghujat? Enak kan? Maka pintu ditutup, mempelai wanita mempelai pria masuk ke dalam kamar pengantin. Pintu ditutup. User bersama dengan Yesus. User mempelai wanita, Yesus mempelai pria. Senjatanya dia maha besar. Robek kau punya, robek.
itu bukan surga. Masih mau menghujat. Kami dapat bidadari, kamu dapat bidadari. Makanya bro, jangan Si mau datang menghujat. besok. Ini yang kena report siapa nih? Dinda Gores. Halo. Dia cuma menghujat. Kenapa? Orang bicara tentang kitab yang mereka rampok dari Yahudi. Di dalam kitab Imamat, kitab Bilangan, Tuhan mengambil perawan-perawan suci dan seterusnya. Enggak digubris, tetap aja dia cerita tentang dulu Nabi itu yang katanya dia bawa firman. Katanya dia bawa firman. Tapi dia melanggar firman itu. Contoh, mana firman yang dilanggar? Contohnya dia merampas harta orang. Ya, mana? Di mana dalilnya jangan merampas harta orang? Di mana? Ya dengarkan dulu. Iya, di mana? Ngapain kok didengarkan? Orang nggak punya kepala kok didengarkan? Saya tanya mana dalilnya? Mana dalilnya jangan mengambil barang orang dan tunjukkan barang siapa diambil? Satu aja dulu. Mana dalilnya? Saya tidak bisa dengarkan kamu. Kamu gak ada ilmu. Kamu penyembah mantan mayat. Ngapain didengarkan? Buktikan aja. Dengarkan. Dengarkan. Di mana kemudian yang kamu katakan mengambil barang orang itu siapa? Rasulullah Muhammad SAW mengambil barangnya siapa? Setahu saya, Nabi yang mengambil keledai itu cuman Yesus. Keledai milik orang yang diambil. Mampu. Nah, sekarang mana Rasulullah mengambil keledai mana? Jadi Matius 21 dari 1 sampai 3, Yesus itu maling keledai belum dikembalikan. Sampai hari ini. Tuhan kok maha maling? Sampai hari ini keledainya orang nggak kembali. Tuhan kok maha maling? Coba. Ayo. Yesus ini Kristus atau maling? Yesus maling atau Yesus Kristus Tuhan lu? Kembalikan keledai yang ada. Mencuri keledai yang ada. Mencuri keledai. Si mau datang. Mencuri kolor Nabi-nya. Kolor merah. Salah, merah, salah. Mencuri. Yesus itu yang mencuri, gitu loh. Pelan-pelan Gurunda. Ya memang fakta begitu, kandaku. Mencuri keledai orang, dari kembalikan, kan gitu. Mana coba buktikan dia kembalikan keledai curian. Mana? Baru. Mana? Tuhan kok cabul. Yesus kok cabul. Cabuluya, iya. Yesusnya cabuluya, iya. Birahi di surga. Iya. Matius 21:31. Sesudah dikumpulin. 2 Korintus 11 nomor 2. Perawan-perawan suci dikumpulin. Kenapa? Yesus birahi, iya. Sakit hatinya kan. Makanya jangan nyembah penis. Jangan nyembah penis Kristus. Anyway, itu pengen tahu. Penis Yesus bukan? Kan firman Allah. Kalau penis Yesus bukan? Gimana tuh? Gimana tuh cara nyembah penis? Gimana tuh caranya? Coba jelaskan dulu. Menyembah penis Kristus itu gimana rasanya? Apa waktu kalian bersujud nggak nyenggol penis Yesus? Pasti kalian sujud. Itu kan ubun-ubun kena tuh. Mute gitu. Segede apa tuh penis Yesus? Sampai dia nggak bisa kawin di dunia. Kenapa? Tahu nggak tuh Ken? Emang kenapa kalian menyembah Tuhan yang cabul? Pengen tahu gua. Dijawab, loh hilang. Kasian. Mau report kores pribadinya banyak. Pancadasa tunggal, Tritunggal kalah. Jangan report my bre. Kasian penghujat. Nggak ada ilmu, sudah sembahannya mantan mayat. Ini Gurunda ada yang kita lagi Gurunda. Mute dulu. Tuhan yang mana yang doyan kawin Dalam surga. Turunkan. Penyembah manusia turunkan. Pesidiking itu bang. Pasukannya orang-orang tidak berilmu, cuman bisa menghujat. Halo fansku di bawah, kayak gini, apa kabar? Orang-orang yang kayak gini nggak ada lagi yang bisa dijual.
Habis sudah jualannya. Bible mau dijual kagak laku. Udah. Menghujat. Udah berbagai cara. Nggak ada lagi yang bisa dijual. Hadapi kita dengan ilmu dong, Bang. Jangan kayak gitu lah. Kalau Anda menghina Rasulullah Muhammad SAW, apakah ada hinaan yang lebih daripada hinanya ya sosok Yesus yang diceritakan di kitab saudara? Rasulullah Muhammad SAW. Iya, Rasulullah seperti apapun hujatan kalian, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mati secara terkutuk. Oke, pahami itu. Ya, ini kita udah ada tamu selanjutnya. Selamat malam Galileo silakan. Malam bang. Ya bang, ini Malam. Islam atau Kristen bang? Alhamdulillah Islam bang. Oh. Islamnya kayak OT-nya. Galileo. Makasih bang, tapi ini ada beberapa yang mau minta permintaan dari OTN sebelum mereka kabur. Saya turunkan dulu bang ya, yang muslim. Kalau Kaparo siapa ya? Kaparo ini panitia perpuluhan. Oh. Kiu. Bang. Kiu. Ya, gimana? Masih ke gereja? Pesan, bang. Aduh, Apa? nanti dulu bang. Apa pesannya? Aku kan masuk ke room Agatha, room ke Living Semir. Living Semir. Nah, terus? Ya aku cerita lah bang. Aku beberapa kali kalau mau naik room Bang Zuma tuh dimasukin, gue bilang. Tapi dia nanya sama aku gak bisa jawab, gue bilang. Marah dia. Dia bilang sama aku apa? Bro, kalau kamu itu sakit kepala katanya, pergilah ke dokter dengan ke bengkel katanya. Ngapain kamu nanya iman kamu ke orang yang bukan Kristen? Ya aku bilang lah, kalau aku sakit kepala ke warung lah beli obat sakit kepala, aku bilang. Marah opung people, bilang sama Abang Zuma itu, aku udah balik-balik naik room dia katanya, nggak pernah mau nerima dia. Ah, itu pesan dia bang, dia mau naik kalau ada dia. Mana opung people? Aku udah naik ini. Ya Tapi, udah. katanya dia? jangan dikik ya. Aku bilang lah, kalau abang berilmu nggak kayak saya, aku yakin nggak dikik. Aku bilang, aku memang nggak berilmu. Kalau menghujat mungkin dikik. Aku bilang. Iya betul. Opung Pipo namanya bang. Iya tahu, dia murid saya juga itu. Cuman sekarang dia mau kena. Arab juga dia berarti. Dia kena asam urat. Asam uratnya itu udah sampai ke giginya jadi kena. Ya, Bang Zuma, di sini kita sudah ada datang Habib. Ada Habib, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Lagi di luar kayaknya Habib. Ada noise. Iya, lagi di luar bang. Tadi kok bisa ya, sudah. bisa kepencet naik. Apa, Bang? Saya turun lagi ya bang ya. Izin ya. Baik Habib, makasih Habib, sehat terus Habib. Makasih. Barakallah. Ya. Maaf ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Ya, selanjutnya ada Bapak penyebar berita. Selamat malam Pak penyebar berita. Halo, selamat malam, salam damai. Selamat malam. Baik, Iya, ini malam. Bapak ini Islam atau Kristen, Pak? Kristen. Kristen ya. Ini aku tadi dengar si Kores itu luar biasa itu hujatannya, harapan panjang sampai gitulah. Temanmu sendiri yang mulai hujat. Iya, tapi kan jangan dibahas kayak gitulah. Ya nggak bisa, datanya ada kalau Kores, datanya ada. Iya, itu kan Islam yang sempurna itu harus memuliakan Yesus. Bangkit lagi di menit ketiga. Assalamualaikum. Apa perlu dikasih datanya tadi? Bagaimana Yesus menikah? Islam yang sejati itu harus meyakini Yesus. Gak bisa bang. Kores bicara itu datanya ada di Bible. Tidak ada itu. Oh, ditunjukkan bang datanya bagaimana Yesus menikah. Perkawinan anak domba bang. Bagaimana? Enggak, yang dibilang disembah ini sampai ala-ala pital itu kan sebagai manusia biasa. Itu ya kan Yesus Tuhan Maha Besar bang. Dengar dulu, bagaimana kita sebagai orang beriman, orang biasa Yesus Allah katanya. Terus Yesus Allah katanya. Kores,
Kores, kamu, saya ingatkan kamu, hati-hati kamu kena azab kamu. Oh, azab kan Allah. Yesus apa Ya, Yesus? Iya, artinya orang Islam yang baik itu harus mau menghormati Yesus. Anda itu Kalau nggak mau nemu biasa Islam Anda. yang keras, jangan mulai. Kores ini hanya tuayan dari apa yang penghujat Artinya Kristen kamu juga harus tabur. beretika. Jangan Kamu menabur, itu my bre. udah kelewatan Kasih Anda tahu itu. kawan-kawannya yang di bawah yang lagi kepanasan, pipis kamu kucing juga sama jangan Kirati gagap kan lagi di juga. bawah tuh, lagi kepanasan. Kasih tahu mereka jangan nabur. Jangan Selama gagap. Jadi kami kamu- masih hidup, kita siksa kalian. Dengar dulu, orang yang tidak beragama aja nggak kayak gitu ngomongnya. Kamu beragama kok. Dan begitu. terus gimana waktu Islam dihina, gue mesti apa hukum kasih? Ya artinya kan kamu bilang yang enggak sampai dong, apa, kita gua mau jihadin. gitu. Opung nyuruh Hati-hati orang kamu kena baik-baik, azab kamu. tapi Tuhan itu. opung emosi. Ya. Gak ada azab selain atas izin Allah Azza wa Jalla, Iya. Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi, dan yang menciptakan Tuhan kalian. Tunggu waktunya. Omongan kamu itu tunggu waktunya. Ya gini aja, kalau nunggu waktu kan janji caleg ya. Kalau nunggu waktu janji caleg. Sekarang yang ada sekarang nih, Bu Uti kena kanker rahim tuh. Ngapain Yesus Dengar. tuh? Sampai kena Omongan kanker kamu rahim itu Bu Uti akan Watimena. terbukti Coba nanti. pengen tahu. Hati-hati kamu. Pengen tahu. Coba Omongan yang kamu sekarang aja, yang sekarang. hati-hati kamu. Yang sekarang aja. Kamu nistakan itu. Dijawab dong. Hati-hati Jangan janji kamu. caleg. Bu Uti Watimena kan kamu Kristen ngomong. tuh. Sering ngehujat Islam tuh. Dia kena kanker rahim. Ngapain Yesus tuh? Orang punya agama aja, orang nggak punya agama aja nggak gitu omongannya. Kamu punya Ya agama. udah kalau gitu. Kalau misalnya merasa sakit hati, itu tuayannya. Itu tuayannya itu. Itu tuayannya itu. Bro penyebar tadi, bro penyebar, Iyalah. izin dulu, udah. Tadi itu yang memulai siapa menurut kamu? Dia yang memulai Dia siapa? kan belum menghujat dia. Dia kan cuma Yang memulai siapa? katanya. Yang memulai siapa tadi, Bang? Ya udah, selamat malam saya tidur, saya pesan saya si Kores. Bukan itu selamat hari malam, selamat malam pakai T. Selamat malam. Selamat. Saudara Si penyebar. Kores, tolong Iya. dirubah itu omongannya. Iya, sekarang oke, nanti saya ingatkan beliau. Sekarang saudara juga harus sadar. Satu-satunya agama di dunia ini yang menghujat pencipta langit dan bumi itu hanya agama Anda. Paham? Yang menghina Tuhan, menghujat Tuhan, menistakan Tuhan hanya agama Kristen. Itu menurut kacamata Anda itu, bro. Bukan menurut kacamata saya, tapi itu adalah fakta di dalam kitab saudara. Siapa yang mengajarkan? Dengarkan. Siapa yang mengajarkan? Dengarkan. Siapa yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi datang mati terkutuk di atas tiang salib? Agama apa itu? Itu semua rancangan Allah apa itu yang Makanya saya katakan satu-satunya agama yang menghujat pencipta langit dan bumi hanya Kristen. Jangan pakai kacamata Muslim. Ini kacamata kitabmu. Itu kesalahan Anda. Tuhan datang sebagai manusia, mati terkutuk di atas tiang salib. Itu ajaran siapa? Saya tanya saudara, pencipta langit dan bumi diceritakan datang sebagai manusia, dibunuh di atas tiang salib dan cara terkutuk. Itu agama apa? Itu udah rancangan Tuhan itu. Kenapa Itu yang saya katakan, agamamu asal rancang-rancang. Mana ada rancangan Tuhan manusia? Tuhan datang menjadi manusia, mati dibunuh manusia, terkutuk di atas tiang salib. Itu rancangan kamu, bukan rancangan Tuhan. Makanya saya katakan agama yang paling menistakan pencipta dan bumi itu adalah agama Kristen. Tak ada agama yang menistakan Tuhan selain Kristen. Bagaimana? Kenapa Anda mengatakan kacamata saya? Sementara agama Anda menyatakan Tuhan pencipta langit dan bumi nusul menjadi manusia, dilahirkan manusia, disunat, diletein, habis itu dibunuh manusia, jadi mayat dia, mati secara terkutuk. Itu siapa terkutuk? Itu siapa? Kristen kan yang mengajarkan seperti itu? Ada Yahudi ngajarin kayak gitu? Ada Islam ngajarin kayak gitu? Ada. Jadi jangan sok nasihatin orang. Agama yang paling menistakan pencipta langit dan bumi itu nama agamanya adalah Kristen. Jangan Jadi, merasa jangan ngajarin orang kamu. Belakang di segala hal. Jangan ngajarin orang, itu fakta. Yesus itu pencipta langit dan bumi yang nusul mengambil rupa manusia, mati terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang mengajarkan? Kristen. Tapi kalau kamu mengklaim agamamu lebih sempurna tapi terbelakang. Itulah Apanya yang terbelakang? Terbelakang apanya? Kanker rahim. Terbelakang apanya? Apanya yang terbelakang Islam itu apanya? Teknologi. Teknologi juga orang temukan teknologi bukan karena Bible. Yang jelas bukan dari umat kalian.
Kan belakang Anda. Bukan karena Bible orang menemukan teknologi, bukan. Bukan karena Bible orang menemukan kapal terbang. Bukan. Kalau karena Bible orang menemukan apa? Orang menemukan apa? Saset tai sapi. Oke? Itu baru Bible. Kalau cerita Bible, paham? Jadi jangan ajarin kami mengenai hujat-menghujat hanya di agama Kristen, agama satu-satunya di atas muka bumi ini yang menghina Tuhan pencipta langit dan bumi, hanya di Kristen. Itu menurut pemahaman Anda. Bukan menurut pemahaman saya. Sekarang saya tanya, yang dikandung Maria itu apa? Ya, itulah Yesus itu. Itu Siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? Manusia atau Tuhan? Ya itulah inkarnasi Allah Bapa. Nah itu coba. Inkarnasi Tuhan pencipta langit dan bumi mati terkutuk di atas tiang salib. Betul atau tidak? Sekarang gini, sekarang begini. Kamu jangan sosokan menasihati adik-adik saya di sini. Bukan menasihati. Karena agama ya gimana? Agama terbelakang gimana? Apanya yang terbelakang di Islam ini? Apanya? Terbelakanglah pendidikan. Apanya? Terlalu pendidikan apa? Pendidikan. Coba tunjukkan orang Kristen di Indonesia yang menemukan pesawat. Ayo. Tunjukkan. Orang Kristen pencapaian tertingginya hanya menemukan mesin kondom. Paham kau? Masuk kamu sih Abi. Sama vakum cleaner juga. Jerman itu bro. Sosokan terkemuka apanya? Apa? Sekarang begini. Coba kamu tentukan satu hal di atas muka bumi ini yang ditemukan oleh para ilmuwan yang tidak dasari oleh ilmu aljabar. Tunjukkan saya, apa itu? Apa? Itu apa yang bisa ditemukan ilmuwan tanpa menggunakan ilmu aljabar? Apa? Tunjukkan saya. Saya akui itu aljabar itu yang menemukan Anda. Nah sekarang apa yang ditemukan oleh orang-orang Kristen tanpa menggunakan ilmu aljabar? Apa? Kondom. Teknologi yang kau pakai ini siapa yang? Enggak, sekarang teknologi yang digunakan ini itu dari aljabar atau bukan? Itu dulu kejayaan Anda. Saya tanya, teknologi yang ditemukan oleh orang-orang ateis yang kau klaim Kristen itu ditemukan tanpa aljabar atau dengan aljabar? Jawab. Sama kayak dulu. Sama kayak dulu. Sekarang Betawi di mana? Tidak ada satu ilmu di atas muka bumi ini yang landasannya bukan aljabar. Tuh, kena lagi Bang Yoma. Turunin aja orang ini ya. Kena lagi, mau bikin ini aja. Aldi, turunin ini penyebar ini nggak ada ilmunya dia. Iya, penyebar berita baik. Udahlah Bang, turun aja dulu. Iya, harusnya kamu jangan sosok nasihatin gitu orang lah. Tadi bermula itu ya ada 3 terstruktur masif nih. Orang silih berganti masuk menghujat di sini. Gitu ya. Kalau teman Kristen baik-baik itu kita diskusi baik-baik. Tapi kalau Anda menghujat, ya lebih sadis nanti. Tapi kami nggak menghujat, datanya ada di Bible itu loh, makanya jangan menghujat. Bible menjadi bempermu. Di saat kau menghujat, di Bible pasti ada. Makanya jangan menghujat. Di Bible ada, apapun itu. Apapun itu. Jangan coba-coba. Pasti lu sakit hati. Mana lo? Udah banyak udah diturunin. Slow. Aku bangkit lagi. Dia menit keberapa Gurunda? Menit pertama. Cepat banget bangkitnya. Oh, menit pertama. Menang weh. Thank you Gurundaku. Masya Allah. Ini baru Ikhwan. Ada yang ngegas, gas balik gitu loh. Ini ada rubber ini Oten kayaknya. Rubber ice. Rubber ice Oten ya. Selamat malam Bang. Malam Dek, malam. Santai ya. Santai Bang. Oke siap. Sebelum berdiskusi saya kasih donat dulu ya sama kopi, silakan dinikmati. Wih asik. Kopi ada nih Bang, rokok Samsung. Oke itu donat sama kopinya Bang. Sudah. Kaparo tadi enggak dikasih donat. Kaparo bukannya Muslim? Bukan. Ku bilang dia panitia perpuluhan di gereja. Baiklah kita kasih donat. Tadi kopi. Saya bagian ngitung uang. Ngitung dia. Oke. Aduh kenyang. Sekarang rubber ice ada yang mau ditanya atau mau ditanya?
Boleh mau tanya bang? Ya, silakan. Alhamdulillah. Haleluya. Gila bang, kita intinya mah semua agama. Enggak, kalau lu alhamdulillah berarti kamu bukan Kristen. Bukan Kristen bang, tapi Islam kayaknya. Islam. Boleh nanya nih? Boleh. Nih. Coba ngomong haleluya dulu. Haleluya gitu. Iya. Bang, mau nanya, bang, boleh. Jahat kali ketawanya. Oke, silakan dijawab Bang Juma. Pertanyaannya bagus, silakan. Belum ditanya. Oh, belum ya? Gini Bang Juma, kalau kita ada gimana? salah kata sebelumnya minta maaf nih ya. Iya. Terus ya Bang, mau nanya Bang. Ya. Allah itu sholat Bang? Apakah Allah sholat? Gak apa-apa. Pertanyaannya bagus sih. Gak apa-apa. Silakan. Iya, kaget aja gitu. Mau sholat? Mau sholat? Tanya doang Bang ya. Jadi ketika berbicara mengenai hakikat pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an jelas tegas menyatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi manusialah yang kemudian ditanya apa yang dikerjakan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sholat. Yang sholat itu, yang beribadah itu adalah hamba. Hamba yang beribadah. Hamba yang kemudian menghambakan diri. Sementara Allah itu tidak beribadah. Mau ibadah kepada siapa Allah? Sementara dia adalah pencipta langit dan bumi. Dialah sang khalik yang diibadahi. Ya. Gitu Bang. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi tidak ada kemudian Allah itu beribadah, tidak ada Allah itu sholat. Layaknya umat Islam itu sholat. Gitu ya. Paham ya Bang? Masuk ke TikTok dulu baru ngomong, nggak kedengeran kalau ngomong di luar. Ini pertanyaan titipan ini. Sudah sering Dewa jawab pertanyaan ini, Bang. Iya, apa-apa. Iya, mereka Nanti kita titipin balik. sudah tidak sanggup nyerang Al-Quran, ya kan? Iya. Sekarang nyari pertanyaan titipan. Jadi Allah itu tidak ibadah ya Bang ya. Kecuali Yesus, Tuhan Anda yang beribadah. Nah itu, kalau Tuhan kami tidak beribadah, karena Tuhan kami adalah pencipta, dia sang khalik. Seperti itu. Tapi gini Bang, kok ketika Nabi Muhammad Gantian nanya lah, supaya kita sama-sama enak ya. Gimana? Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj sampai ke langit 7, ingin bertemu Allah, ternyata ada Jibril di situ. Kata Jibril gitu, Allah lagi sholat. Muhammad menjawab, apakah Allah sholat juga? Iya. Apa yang didoakannya? Terus? Ya dia mau puji Tuhan, dia bilang begitu. Oh, itu mana itu ceritanya? Ceritanya itu di Al-Sunnah tuh Bang. Di Al-Sunnah. Oh, Al-Sunnah. Di Al-Sunnah. Apa? Iya. Apa itu? Bang Ruben, jadilah Kristen yang jujur. Anak-anak masa Ketika ditanya Yesus Tuhan, jawab iya. Jangan dititip orang nanya di sini. Habis main dia kayaknya Bang. Habis main-main di mana nanya di sini. Habis memainkan diri sendiri. Kalau main slot kesel kali sini dia. Di Al-Sunnah volume 1 tuh 272 mengatakan apa itu? Al-Sunnah itu apa? Kitab apa Al-Sunnah itu Bang? Ya makanya saya nggak tahu, saya tanya abang nih, sebarangkali Ya, abang tahu. kami nggak punya kitab namanya As-Sunnah. Itu kitab apa itu? Berarti salah orang itu Bang ya? Ya jelas salah, karena tidak ada di Al-Quran itu As-Sunnah itu yang apa maksudnya? Oh gitu. Iya. Ini Gurunda, tanyain lagi ke orang yang nitip lo, tanyain ke sini. Kenapa kok Yahudi mengimani kalau Tuhan mereka itu berdoa gitu?
Datanya di sini. Yang bilang itu Islam, Bang. Enggak, ini Yahudi yang bilang. Ini gue bacain. Berahot Bukan yang 7A. bilang sama saya itu. Orangnya Ya. kayak itu yang nerangin, maksudnya gitu. Oh kalau, nah itu gue nggak nemu kalau yang itu, gue nggak nemu. Tapi kalau Yahudi ngomong Tuhannya berdoa, gue nemu itu. Ini dia ada di sini. Berahot 7A nomor 1. Di dalam baris yang sama, Rabbi Yohanan mengatakan dalam nama Rabbi Yosei. Dari mana kita melihat bahwa yang maha suci, yang dimuliakanlah dia, berdoa. Itu seperti yang terdapat di aku akan membawa mereka ke gunung kudusku dan membuat mereka bahagia di dalam rumah doaku. Yesaya 56 nomor 7. Ayat ini tidak mengatakan rumah doa mereka, tapi mengatakan rumah doaku. Dari sinilah kita melihat yang maha suci, maha kudus berdoa. Ke siapa tuh berdoanya tuh? Berarti yang orang itu salah, Bang, ya? Yang itu salah. Kalau yang ini kayaknya bener kalau yang ini. Jadi tolong ditanyain dulu tuh. Nah, saya tanyain lagi lah. Kebetulan beliau itu salah satu ustadz ternama di Banten. Iya, satu lagi nih pertanyaan nih ke Banten nih, satu lagi tadi nggak dijawab. Kenapa ada Tuhan terkutuk di tiang salib? Ya. Terkutuk di tiang salib. Iya. Itu menurut saya, Bang, ya. Itu kan menurut Abang, ya. Enggak, menurut Bible. Bible nggak ada mengatakan terkutuk. Ada Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Tuh. Itu Galatia 3 ayat 13. 3:13. Coba kamu buka dan lu baca dulu deh. Lagi nongkrong gua, Bang. Ya kan ada koran atau TV, cari di sana. Kalau nggak ada di HP deh. Bukain dulu ya. Ya udah gua bukain. Coba. Galatia Kutuk di tiang salib siapa yang ngomong, Bang? Iya, lu dibacain dulu. Wah, dari awal, Bang, ya jangan cuma ayat itu aja. Dari awal mah itu judul lagu. Dari awal kita baca, berubah nggak tuh kata-kata? Kagak. Nggak berubah ya? Langsung aja kalau gitu. Langsung aja. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Wah bener Bang Handi, kirain bohong. Oh gitu. Kita terangin, Bang, boleh? Ya terangin coba, jangan digelapin ya. Tunggu dulu Bang Handi, masa dia nerangin? Tahu ayatnya aja baru sekarang? Nggak apa-apa, coba aja. Nggak belajar dulu. Siapa tahu dia gelapin. Silakan. Pastikan tokennya terisi, menghidup lampu. Ini kan masih belum mati, bentar lagi mati lampu, Bang, tenang aja. Coba. Gini, Bang. Bener yang mengatakan itu orang yang terkutuk mati di tiang salib benar. Tetapi fungsi Yesus ada di tiang salib itu dan tugasnya sudah selesaikan untuk gua bilang juga pasti digelapin, bukan diterangin. Hah? Aduh. Lu mah penggelapan lu, 372 lu penggelapan. Token habis token, isi token. Token. Kak Faro, lo kenapa kayak gini, Kak Faro? Habis dari gereja lagi dia. Lo kenapa lo? Habis ribut sama pendeta lagi dia. Habis digigit sama Pak Pipo. Biasanya ini Kavaro tuh dia kalau udah kayak gini tuh gara-gara habis diambil 10% gajinya gitu satu di kesel dia. Enggak, saya cuma heran aja dulu waktu belum ketemu Bang Juma itu, mana itu Juma itu tukangnya hadatin orang, namanya disebut-sebut di gereja gitu kan. Sekarang kamu lempeng gini kamu. Aku kira udah lupa Bang tadi. Oh enggak lah. Pertama masuk kan di room broker permanen kamu kan, nyari-nyari Bang Juma. Mana itu Juma itu, hebat kali dia nyadet-nyadetin orang, ya kan, malapkan orang. Namanya itu disebut-sebut di gereja katanya, betul nggak? Jadi Bang Juma terkenal di gereja ya? Nggak maksud apa-apa. Sekarang ya kok udah merempem kamu. Udah rabat Ayo, dulu. Bang Juma dong. Terusin dulu rabat. Lu mau terangin apa lu mau gelapin nih? Galatia 3:13. Coba rabat.
Terangin tadi ada yang diskusi ya, saya berhenti Ya dulu. coba diulang, Kan coba terangin lagi, coba terangin. masuk juga kan ribut jadinya kan nggak ini. Ya coba terangin lagi deh. Jadi yang terlaknat itu ya benar di kayu salib, tapi Yesus membawa dosa manusia untuk dihukum di yang salib. Itu Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Lu nerangin semangat lu, jangan nangis, semangat. Nah, nggak nangis. Oh. Dengan bang siapa nih? Semangat. Abang None, Abang None. Bang None. Iya. Gua Bang None. Boleh gua tanya sama lu Bang? Ya ini lu terangin dulu, malah lu gelap. Terangin dulu itu, terkutuk. Tadi udah diterangin. Itu. Belum, ulangi lagi sekali lagi. Ya, Yesus kan mati di tiang salib. Ada yang mengatakan misalnya terlaknatlah yang mati di kayu salib. Ya benar, kecuali Yesus kan mati membawa dosa-dosa manusia. Yang terkutuk di tiang salib siapa? Ya dosanya manusia lah. Siapa itu namanya? Ya dosanya manusia, perbuatannya itu Yesus memang. Itu kalau menurut saya Bang. Itu lu penggelapan namanya. Itu loh. Nah, Itu kalau menurut Rubber Ice, Gurunda kalau menurut Yesus gimana Gurunda? Bang gimana coba? Soal terkutuk di kayu salib, terkutuk kayu salib itu. Itu orang yang meniadakan atau membatalkan hukum Taurat. Itu akan menempati tempat terendah di neraka. Yesus menghilangkan hukum Taurat dengan mati di kayu salib. Di dunia aja terkutuk, apalagi di neraka nanti. Oh alah. Mungkin boleh seminar lagi Bang, biar saya tambah pinternya tentang Islam ini boleh. Maksudnya apa? Boleh saya tanggapi lagi katanya gitu Gurunda. Boleh? Boleh, silakan. Biar saya tahu tentang banyak agama Islam nih. Boleh Bang ya nanya lagi Bang? Boleh. Nanya lah bang. Nih dengar. Ini pertanyaannya nih ya. Dengar aja dengar. Mau nanya Bang, Yang keras yang noise deh. hukum yang bukan. Nih lihat ya. Siapa yang suara sos gitu? Si Kaparo tadi. Bukan, Ruber kayak Ruber yang noise. Hujan. Makan nggak ada. Ruber coba mute Ruber. Mute coba. Oh iya. Nah, Ternyata lu biang keroknya nggak bener lu. Yang jelas itu bukan saya. Nanyanya diketik aja. peta lembu. Bukan tokennya habis, kardunya meledak, itu PLN langsung turun. PLN. Ya udah nanya deh apa yang mau ditanyain. siap Bang, siap. Tentang bidadari Bang. Mumpung malam Jumat nih. Bidadari tanya aja. Ya. Tuh gimana tuh Bang bidadari tuh Bang? Gini Bang, menurut saya logis ya, kalau Allah itu ngasih bidadari gitu kan, ngasih cewek gitu sama umat Islam ya bidadari gitu. Saya kira logis Bang, Tuhan memberi bidadari. Nah yang tidak logis itu kalau justru Tuhan minta cewek Bang, itu gimana Bang? Logisnya di mana tuh Bang kalau Tuhan? Ya logis lah, Tuhan itu kan maha kuasa, maha pemberi ya kan. Kalau memberi cewek kan ya nggak apa-apa. Nah yang nggak logis ini kalau Tuhan minta cewek seperti yang tertulis di dalam kitab Anda Bang. Itu kan gini Bang siapa sih nih? Boleh biar enak. Saya. Bang siapa? Ya Sugi Kristologi Bang. Oh Bang Sugi. Oh Bang Sugi. Oh udah terkenal ya nama saya ya.
nggak terkenal sih, cuman Oh enggak. ngegelitik aja di kuping sedikit, dicek. Oh gitu. Nah, gitu. Gini Bang Sugi, dikasih 70 ya, duanya istri ya. kalau Iya. Itu nggak masalah. Gini loh. Kamu pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Nah, itu pertanyaan saya. yang dikasih 72 bidadari tuh. Enggak, saya tanya, tolong dijawab dong. Anda pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Minta cewek Coba bayar dijawab. sekarang. Bukan Bang Sugi, kan saya belum selesai. Enggak, saya nanya. Iya, saya akui bahwa kita itu diberi bidadari. Makanya saya timbul pertanyaan sama kamu. Pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Memang ada Tuhan minta cewek? Nah, yaitu di dalam kitabmu, kitab Bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40 itu. Tuhan Iya, dapat cewek 32 orang. Bunyinya seperti apa? Baca dari kitab Bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40 itu dibaca itu. Minta cewek gimana maksudnya itu Bang? Nah, saya di luar sih, belum di dalam. Kalau di dalam saya bisa buka Alkitab saya. Jadi luar lagi pada nongkrong. Ya. Gini. Tunggu, Hmm. mana ya tadi? Ini amunisinya dihukum nikah ini. Bilangan Bang Gores. Kita buktikan dulu Bang Gores. Iya. 31 ayat 17. Terima kasih Paduka. Ya. Nah, di sini maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Nah, nanti perempuan yang dibiarkan hidup itu nanti dibagi-bagi Bang. Ya, bentar saya carikan ayatnya. Nah, di ayat 35-nya selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Di ayat 40-nya, dan orang-orang 16.000 orang, jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Nah, jadi Tuhanmu di sini dapat jatah cewek 32 orang. Pertanyaan saya, kamu pilih Tuhan yang minta cewek atau Tuhan yang memberi cewek? Nanya ke siapa nih Bang? Sama kamu lah. Ya, tadi kira ada yang ngomong tuh, makanya saya diem. Kira ada yang nyautin tadi. Gimana? Ya kalau iman saya mah mengatakan Tuhan saya nggak pernah minta perempuan itu kan. Tapi pertanyaan saya di sini 72 bidadari. Loh, kok nggak dijawab pertanyaan saya? Oke, saya mengakui Tuhan saya itu ngasih bidadari. Oke, ya kan? Tuhan Anda minta cewek. Nah, pertanyaan saya, pilih Tuhan yang minta cewek atau Tuhan yang memberi cewek? Bentar saya pulang, bentar saya buka. Wah, bingung dia. Bingung kau kan? Oke, Tuhan saya memberi cewek, bidadari. Bukan bingung. Pertanyaan saya, kamu pilih Tuhan yang minta cewek atau Tuhan yang memberi cewek? Jawab. Ya kalau saya mah dua-duanya nggak saya pilih Bang. Kalau Tuhan minta cewek mah. Ini harus dipilih nih. Karena kamu memiliki Tuhan yang minta cewek. Saya memiliki Tuhan yang memberi cewek. Ini harus dipilih. Kamu pilih yang mana? Maksud saya gini, saya mau pulang, dia nggak jauh rumah saya. Nah, ya udah pulanglah dulu. Ya udah pulanglah dulu. Nanti dijawab ya. Dah, tentukan nanti Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek yang kau pilih. Udah tentukan nanti. Silakan pulang. Dia pilih minta cowok. Minta cowok. Emang ada Bang milih cewek, mungkin dari abang bacain dari Bilangan 31 nomor 36, lu baca di situ. Bilangan 31 nomor 36.
Iya, itu perikopnya pembagian barang rampasan. Jadi kan Israel perang nih, menang perang dia nih. Dapat banyak tuh. Ada hewan ternak, ada emas, ada perak, ada cewek juga. Ceweknya perawan lagi. Nah, perawan ini ada 16.000 dihitung-hitung sama pasukan Israel. Terus dikatakan begini, dari 16.000 gadis perawan, 32 perawan itu pemberian khusus bagi Tuhan. Nah, gitu. Di ayat 28 Kores apanya permintaannya itu. Dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500 baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Nah, di sini Tuhan ini minta ini di sini, minta upeti baik dari manusia, dari lembu, dari domba. Nah, Tuhan dapat jatah cewek 32 orang. Gitu loh. Ruber, nanya sedikit Ruber. Ini kan perempuan minta jatah perawan 3 orang. Perawan atau jandanya gimana caranya itu? Ruber. Tunggu bang, bilangan berapa tadi? Takutnya salah ngasih. 31 nomor 36. Lo 31 36 ya? Iya. Ya kan dalam Islam itu Tuhan memberikan bidadari yang mengkonsumsi kita. Ini kenapa Tuhannya malah mengkonsumsi perawan gitu? Manusianya nggak ada kawin-mawin, tapi Tuhannya begitu. Oh bilang. Enggak, ini Bang Kores, Dewa nanya sedikit. Iya, masuk. Ini apa sih namanya, untuk menentukan bahwa itu perawan atau tidak, gimana caranya Ruber? Takutnya yang dikasih sama tentara itu ternyata janda gitu, udah bolong. Perkosa dulu. Jadi Tuhan dapat sisa. Bilangan 31 nomor 36. Udah nyampe rumah ya? Dekat banget sama warung. Udah nyampe rumah nih. 31 ayat 36 ya. Ya. Jadi, penjelasan kepada Tuhan. Dengan berhubung kepada manusia. Suaranya kayak gitu sih, mendem. Dia lagi baca ini. Eh. 36 ya, ayatnya 31 36 ya. Iya, bilangan 31 nomor 36. Oke. Dari 17 dulu dibaca, 17 dulu, 17 18 dibaca. Ya, nanti ini saya kasih apa nih biar cepet gitu. Kalau mau dibaca seluruhnya juga nggak apa-apa. Dari kejadian 31 ayat 17 18, terus kamu baca dari ayat 25 sampai ayat 40 dah. Pasti paham. Ini Robert Ice sering nongkrong di tempatnya pipis kucing ya? Ini Bang siapa yang ngomong nih? Triun Slayer. Triun pipis kucing? Enggak pernah nongkrong situ. Kenapa Bang? Oh enggak. Iya, ini ada yang laporan. Itu Rubber Ice sering nongkrong di tempatnya pipis kucing ya? Enggak. Oke. Pipis kucing, oh PC The King. Iya. Oh pernah. Semua kita masukin Bang. Oh siap. Semuanya ke Kristen, Islam kita semua masukin. Kaget ya Bang, Tuhan minta jatah cewek ya Bang. Tunggu dulu. 36 ya. Belum ketemu ya? Udah bilangan 31 ya. Nah, tetapi dari yang kenal lagi untuk orang Israel dan dia, dan mulai kemudian Musa dan Imam Elijah melakukan yang berkesan kepada rampasan. Oh ini mah di Hukum Taurat Bang ya? Iya. Oh Hukum Taurat. Namanya juga bilangan. Berarti yang di itu Tuhanmu bukan sih yang di kitab Taurat itu Bang? Ini Bang. Makanya enggak, saya tanya Tuhanmu bukan untuk digenapi gitu Bang. Jadi nanti Yesus menggenapi dapat cewek gitu maksudnya. Jadi kan tuh udah nggak ada itu Bang. Gitu. Saya baca dulu ya. Saya baca Bang. Iya paham, nggak usah kau terangkan, saya paham itu. Jadi gini,
Tuhanmu di dalam perjanjian lama pernah minta jatah cewek, bener ndak? Tunggu dulu, saya baca dulu. Saya belum pernah baca ini. Gitu. Setengah yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 330. Pamit ya, Bang Juma, Pak Ade, Priun, Bang Andi. Ya, Bang Dewa, yuk. Dewa sudah makan telur bebek malam Jumat soalnya ini. Terima kasih banyak Iya, Bang. kepada semuanya. Kopi Bapak, Bang. Pakai kopi Bapak enak, Bang. Mau kemana lu, Wak? Pakai kopi Bapak tuh enak, kuat tuh. Udah baca atau gimana? PR-in dulu. Kamu pilih yang mana? Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek? Aku pilih dikasih cewek. Kalau minta cewek bayar sejuta. Berarti harus Tuhannya Islam. Berarti harus Tuhannya Islam yang memberi cewek, Bang Kafaro. Kalau Tuhan juga ini ya. Kalau lagi di tempatnya pipis kucing suka hujat-hujat ya, hujat-hujat Islam ya. Tumben lu santuy di sini. Nggak bang, aku masuk room Kristen kena marah terus. Bukan si Ruber Kafaro, si Ruber. Iya, doi ini anteknya pipis kucing nih, sering hujat-hujat juga. Cuma masuknya slow dia. Tampolan saya juga slow, Bung Kores. Iya, kasih slow dulu aja, Stan. Slow dulu aja. Sasuke tuh masih sopan tuh, bawa bilangan 3136 masih sopan banget itu. Iya. Belum kalau 2 Samuel nanti. Bingung dia, terguncang dia, Tuhannya minta cewek, dia bingung. Apa? Tadi soalnya si elo gue ART-nya si pipis kucing juga kemari gitu, bawa lagu. Dia nggak tahu di mari juga udah siap lagu gitu. Dia putar lagu, kita nyanyi. Aduh, sakit. Kafaro. Mana abang rubber set itu? Rubber set. Terguncang dia, terguncang. Kalau baru minta tahu cewek, Tuhannya minta cewek kalau dia minta cewek ada sama aku bang, LC 1.500.000 semalam. Udah apa tempat? LC-nya aja bang. Turun dia. Waduh, parah ini. Kabur. Udah Thank you Paduka infonya. Yo ikhwan yang di bawah, kibarkan bendera Laskar Api, salam satu Tuhan. Jangan mancing-mancing. Walaupun dengan gaya halus kita tahu maksudmu itu mau kemana. Jangan mancing-mancing. Kalau hal kayak gitu sudah dipantau buku Tatang Sutarman. Jadi yang hati-hati. Lu lari ke kiri, gua tabok ke kanan. Nggak kena ya? Iya nggak kena. Lu lari ke kiri, gua batak lehernya. Nah, gitu kena baru bang. Iya. Laskar Api. Ya, ini kita sudah ada kedatangan tamu lagi. Selanjutnya ada Jai Tambun. Selamat malam Bang Jai Tambun. Wih, ini mah orang Tambun, orang Bekasi nih mah. Oh iya. Alhamdulillah. Jai, Tambunnya mana Bang? Tambun. Jai. Malam-malam. Jai. Iya. Iya. Sedang memasang handspray dulu. Hah? Masang apa? Handset. Oh, masang handset. Kirain pasang genset. Jai Tambun ini Kristen atau Islam? Kristen ya? Saya ini Kristen. Oke, sebelumnya saya kasih donat dulu ya Bang, sama kopi. Apa? Saya kasih donat dulu sama kopi supaya menemani malam ini untuk berdiskusi. Iya, jadi habis diskusi penat langsung ke live catur. Sedonat kan main itu. Pas.
Gimana Jay? Di hati. Gimana Jay? Di hati. Apa ditutup dulu kali YouTube-nya sambil baru tidur ya? Ya, aku juga closing lah. Oke. Enggak deh, habis J aja. Ya Jay dulu Jay. Ya. Ya. Bagaimana Jay kabarku? Kabar sehat lah kabar. Oke. Baik. Sekarang saya lagi di mana, Jay? Saya di Serang. Ya. Nyambung kan? Bagus. Bagaimana kabarnya orang tuanya Kores? Kores. Iya. Gini, saya ngikut dulu aja, soalnya saya baru nggak ngikutin yang terakhir nih apa yang dibicarakan sama abang ini. Seger ya. Kalau Jay ini Bang Juma. Enggak, tanya dulu dia muslim apa? Jay muslim apa? Bukan. Kristen Bang, sudah saya kasih doa. Saya Kristen Bang, Kristen. Oh, Kristen. Kristennya yayasan apa? Protestan, Katolik? Saya Protestan Bang. Guru dah, gas. Terima kasih dulu, Pak. kasihan. Anda mau ditanya apa mau bertanya, Bang? Gini, kalau saya boleh nanya nggak boleh? Boleh. Karena ya saya boleh bertanya dong ya. Iya, boleh. Iya. Makasih pertanyaannya. Silakan Bang Juma dijawab. Ini kebetulan. Pertanyaannya apa? Saya kok nggak dengar. Saya dengar tadi. Iya kan. Tidur kan saya. Bertanya. Oh belum ya? Saya muda. Gimana nih abang-abang senior ini? Iya. Iya, tapi mohon maaf saya bertanya sedikit tentang agama abang ya. Iya. Dinda Hendra, makasih minum kopi saat kita mengantuk seperti ini. Ya Allah ya Karim. Kopi. Kopinya 49. Satu RT ini. Kopi. Hup. Mau dipakai mandi tuh. Biarin bertanya, ini malah diganggu, ada orang mau tanya nih kemana. Pak De jangan suka marah-marah, Pak De udah larut malam. Nggak peduli, pokoknya saya marahin. Ayo silakan Bang, nanya Bang. Iya, silakan dijawab Pak De. Nah kebetulan kan saya kan baca apa namanya ya? Kebetulan apa buku tulang? Ya. Bang Andi. Saya kan, belum ya. Ya mohon maaf, saya kan nggak pernah baca-baca tentang Al-Quran, mohon maaf ya. Tapi kebetulan tadi ada kebaca gitu dalam surat Ali Imran 3 ayat 45 apa ya? 46 apa berapa itu? 45 pasti terkemuka kan? Iya, tentang bahwa kesannya Isa itu adalah yang terkemuka di dunia dan akhirat gitu kan. Nah maksudnya kalau memang Isa itu yang terkemuka kan kita tahu kalau yang terkemuka berarti kalau dibilang pemuka berarti yang terbesar lah kan gitu. Nah kalau terkemuka dia dunia dan akhirat loh. Maksudnya kenapa kok menurut saya malah lebih besar Nabi Muhammad kalau yang lebih sering saya dengar gitu loh. Alasannya kenapa lebih besar gitu Nabi Muhammad daripada Nabi Isa, sedangkan dituliskan dalam surat Al-Imran 3 tadi bahwa Isa adalah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Nah itu pertanyaan saya Bang. Oke. Silakan dijawab. Kayaknya udah sering deh ini. Ya saya baru bertanya ini, baru dengar kalau. Sebenarnya sih saya bisa menjawab, tapi nggak enak lah, kalau saya kasihlah yang murid saya lah. Silakan Pak De. Ya karena saya ini juga biar Bang Juma aja deh. Nggak bisa bercanda Pak De itu. Nggak ada canda-canda aja dia. Biar saya yang jawab. Iya, silakan. Bang, berapa biaya just tip pesan? Apa itu? Lu kenapa sih Kaparo? Jangan, silakan jawab Bang Juma. Naik titik pesan terus. Jujur. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi yang pertama sebelum kita membahas tentang Ali Imran,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, seperti beberapa saat yang lalu ya sering saya bacakan dan saya uraikan kepada teman-teman Kristen yang lain terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Isa kelak di yaumil akhir itu dihakimi oleh Allah. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuh faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi Nabi Isa alaihissalam terkemuka di akhirat karena beliau satu-satunya nabi yang akan dihakimi oleh Allah, dipertanyakan di hadapan manusia sebelum Allah menentukan orang-orang kafir itu masuk ke neraka. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini nih yang menyembah engkau ini, orang-orang Kristen ini, apakah kamu yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Nabi Isa alaihissalam kemudian menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau ya Allah telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau lah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Yang bertanya mana? Masih ada. Jadi ini kenapa Nabi Isa alaihissalam itu terkemuka di akhirat? Karena dia satu-satunya nabi yang akan ditanyai di hadapan manusia. Kamu kayak mengajarkan kelompok yang muka gelap ini menyembah kepadamu? Nabi Isa mengatakan tidak. Ini yang gelap mukanya semua masuk ke neraka. Ternyata nabiku tidak pernah mengajarkan kalian untuk menyembah kepada dirinya. Nah, bagaimana dengan dikatakan terkemuka di dunia? Karena dia satu-satunya nabi yang kemudian lahir, ya, keadaan lahirnya dia berbicara pada masa dia masih dalam ayunan. Lalu kemudian dia ketika hidup di atas muka bumi dituhankan oleh manusia. Tak ada nabi yang lain, hanya beliau. Beliau yang kemudian menjadi perselisihan yang sangat luar biasa antar anak Adam alaihissalam. Nabi Musa orang tidak bertentangan, Nabi Adam orang tidak bertentangan, Nabi Daud orang tidak bertentangan, Nabi Abraham orang tidak bertentangan. Kalaupun ada pertentangan, tidak mencolok, tidak berkelas sampai level langit. Tapi kalau berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, akan berbicara tiga kelompok. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen, yang ketiga Islam. Tiga kelompok besar ini membahas tentang satu oknum. Itu makanya disebut terkemuka di dunia. Di akhirat dia terkenal, di dunia dia terkenal. Itu sebabnya isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhus muhul masihu Isa bin Maryam. Isa bin Maryam wajihan fit dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ini jelas. Kenapa kemudian beliau terkemuka di dunia? Karena di dunia dia dikenal tiga agama besar.
Ada yang mengatakan anak zina, ada yang mengatakan anak Tuhan, ada juga yang mengatakan anak manusia yang suci. Manakah di antara ketiga ini yang kemudian berkesesuaian dengan fitrah manusia, wahyu dan akal sehat? Tentu Islam. Jadi gitu bang, jawabannya dari saya. Makasih. Mantap tenang. Mana orangnya? Cakarut di ya mureh. Halo bang, mana orangnya nih? Iya mas, nggak kedengeran. Ya enggak lah, orang entah apa yang kamu keluar TikTok, buka aplikasi lain ya nggak bisa lah. Bukan, aku tadi kebetulan buka Alkitab apa namanya. Ada ayat 1. Jadi gini, ya tapi saya tanya dulu nih kepada teman-teman yang muslim yang ada di room ini, apakah sepakat dengan jawabannya Bang Juma nih? Udah sepakat Ya semua? sepakat sekali, itu betul. Nah cuman gini, kalau Isa ini kan pernah saya baca sampai kebetulan pas Ali Imran tuh dia itu nggak dikubur tapi terangkat ke surga kan gitu ya. Nah, Terangkat ke langit bang, terangkat ke langit, bukan ke terangkat ke surga. langit artinya tidak, ya nggak tahu lah, artinya terangkat ke langit lah dalam arti tidak mati secara manusiawi pada umumnya gitu. Nah, kalau di kita memang ya yang saya pelajari artinya pada saat Yesus itu disalibkan dan kemudian mati dan dikuburkan, dapat hari yang ketiga pas hari kebangkitan itu. Nah itu juga menjadi perbedaan antara agama Yahudi, makanya mereka juga masih menanti gitu loh yang namanya juru selamat itu, karena bangsa Romawi atau siapa itu menyuap kan ada ditulis itu bahwasanya memberi kesaksian palsu bahwasanya murid-murid Yesus menculik mayatnya gitu. Tapi padahal sebenarnya kan kalau yang kita percaya pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah itu yang kami percayai. Nah sekarang ada satu lagi pertanyaan saya bang. Nah kalau di kita itu ada di Lukas, maka tadi saya sempat buka di Lukas berapa tadi ya, di Lukas 1. Nah Nggak dengar bang suaranya bang. Kalau kamu baca ke Google nggak terdengar bang. Oke gitu. Nah di situ kan Klunya aja Gabriel, apa yang mau disampaikan. di situ kan malaikat Gabriel berkata kepada Maria, telah lahir bagimu Kristus Yesus, juru selamat. Nah gitu dia. Itu yang kami percaya. Itu Lukas 2 ayat 11 itu bang. Ayat 28 itu, 28. Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Oh itu yang 28 pas dia mau mengandung itu ya. Nah artinya kan malaikat, kita kan percaya bahwasanya malaikat itu utusan Tuhan. Jadi yang bersaksi itu adalah malaikat Tuhan, malaikat Gabriel. Saya nggak tahu di Al-Quran apakah ada malaikat Gabriel, nggak tahu saya. Tapi kalau kita itu ada namanya malaikat Gabriel. Nah dia yang berbicara kepada Maria, memberi akan tentang kelahirannya itu. Nah gitulah. Jadi ya banyak memang yang terutama pada teman-teman saya muslim, sebenarnya saudara saya juga banyak yang muslim, saudara kandung saya juga. Nggak usah panjang-panjang bang, langsung dijawab aja. Jadi gini bang, di dalam kitab Anda itu ya iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang ya. Jadi bilang itu 2 Korintus 11 ayat 14 bang. Jadi jangan keburu-buru apakah itu betul malaikat atau tidak. Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-4 itu dikatakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh.
Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, yaitu apabila dia mengaku bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia, itu berasal dari Allah. Dan apabila roh itu menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah, itu adalah roh penyesat. Nah, di dalam Lukas itu tadi, malaikat mengatakan yang lahir Tuhan. Padahal Yesus itu manusia yang berasal dari Allah. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Ciri-ciri antikristus itu menyangkal Yesus telah datang sebagai manusia. Coba. Nah, sementara malaikat itu mengatakan Yesus itu datang sebagai Tuhan. Bisa diidentifikasi bahwa yang sampai kepada yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir sebagai Tuhan itu adalah roh antikristus. Kenapa bisa begitu? Karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Aduh, berarti yang abang percaya malaikat Gabriel itu berarti adalah iblis gitu bang ya? Nah itu dia, makanya kita identifikasi dia. Apakah kalau dia itu malaikat benar, dia tidak akan mengatakan Tuhan lahir. Karena di dalam bilangan 23 ayat 19, Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Monggo Ki cuma dilanjut. Nah, kenapa? Kan yang menjawab itu adalah Tuhan sendiri, malaikat sendiri loh. Nah, makanya dari mana kita tahu bahwa dia itu berasal dari Tuhan? Sebenarnya kalau di dalam kitab abang ini yang percaya yang namanya Yahya atau di kitab Zakaria ya, Yohanes Pembaptis. Nah, bukan Yohanes Pembaptis. Nah, dia kan waktu dia di penjara itu dia bertanya, artinya kan mungkin dia berharap bahwasanya sebagai seorang juru selamat mungkin bisa menyelamatkan saya, padahal Tuhan itu adalah manusia sepenuhnya, nggak bisa dia bertindak kalau bukan atas kehendak Tuhannya gitu loh. Nah makanya pada saat murid-muridnya Yohanes bertanya, apakah engkau yang kami nantikan itu atau masih kami tunggu lagi? Nah Tuhan sendiri kan menjawab gini, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Artinya kan dia hanya menunjukkan pekerjaannya. Artinya kalau bukan dari Tuhan, kenapa masih ragu gitu? Kalau bukan poinnya aja bang. Nah, karena gini loh, gak ada insan di dunia ini yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti dilakukan oleh Yesus, seperti berjalan di air, meredakan angin ribut. Iya, itu Yesus lakukan itu untuk membuktikan dia Tuhan atau utusan Tuhan, bang. Nah itu dia maksudnya, kalau memang dia bukan berasal dari Tuhan, mana mungkin berasal dari Tuhan jelas. Yesus berasal dari Tuhan jelas, selayaknya abang berasal dari Tuhan. Ya jelas, tapi apa poinnya? Yesus membangkitkan orang mati, ya, membuat orang lumpuh melihat, orang buta berjalan. Apa poinnya? Apa? Ya artinya kita menyembah Tuhan yang punya kuasa loh, punya kuasa tentang yang bisa mengalahkan segala Tuhan sesuatu. yang punya kuasa yang Anda maksud ini siapa? Yesus. Ya kuasa kan udah disebutkan, kepadaku telah diberikan kuasa. Kok ada Tuhan diberi kuasa, bang? Sekarang begini, kalau Yesus tidak diberi kuasa, bisa nggak dia melakukan itu? Ya kalau nggak diberikan kuasa ya nggak bisa. Terus kenapa Anda tuhankan? Anda sudah jawab, Yesus mampu melakukan itu karena dia diberi kuasa. Segala sesuatu yang diberi kuasa sudah pasti bukan Tuhan. Merah bahasa Indonesia ini. Iya. Nah sekarang gini loh, berarti keterangan yang diberikan Gabriel itu menurut abang palsu. Kalau keterangan yang diberikan Gabriel, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dia hanya seorang laki-laki suci
Itu tidak ada Tuhan di sana. Nah, yang salah kemudian Anda yang tidak memahami original teks. Dia adalah Tuhan, Tuhan di kota Daud, bukan Tuhan. Bahkan kalau Anda baca di dalam Roma 1 nomor 3, Yesus itu lahir berasal dari sperma Daud. Jadi dia bukan Tuhan, dia benih Daud. Aduh, ini. Nah ini bang yang perlu kita bahas. Mohon maaf nih ya. Dalam Al-Quran pun itu dipercaya bahwa dia lahir dari seorang perawan loh. Kenapa? Ya memang betul. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mungkin dilahirkan. Karena yang namanya Tuhan tidak mungkin lahir. Agak lain gak sih? Loh, kok nggak? Apa yang nggak mungkin buat Tuhan? Tuhan bisa melakukan. Ada banyak yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ada banyak. Satu, berhenti menjadi Tuhan. Kedua, kentut, pipis. Itu yang nggak mungkin bagi Tuhan. Menangis, mati. Aduh bang. Loh. Itu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ngantuk, tidur, makan, nangis, itu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi saya katakan gini loh bang, Tuhan itu lebih senang dengan proses, nggak suka dengan yang instan. Makanya Tuhan itu tumbuh dari apa, nggak langsung dewasa. Kok jadi Tuhan tumbuh gimana pohon? Kenapa nggak langsung gitu? Kenapa Anda punya agama ini, memahami konsep kayak begitu, ilmunya dari mana? Kok ada Tuhan seperti cerita jenaka seperti itu? Ini begini. Tuhan yang Anda maksud lahir menjadi bayi ini Tuhannya siapa? Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya orang Romawi? Kenapa Tuhannya orang Romawi? Ya kan ada dua kepercayaan. Dengarkan, ada dua kepercayaan besar pada saat Yesus itu ada di bumi. Apa itu? Kepercayaan Romawi Yunani dan kepercayaan Yahudi. Kepercayaan Yahudi itu tauhid. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Laisa kamislihi syai'. Tuhan tidak serupa makhluk. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada itu kemudian manusia bisa melihat Tuhan. Lalu kemudian Yeremia 43 nomor 11, nomor 10. Tidak ada itu Tuhan bagi Bani Israel, menjelma, inkarnasi dan seterusnya. Telah menjadi manusia. Nah, maka muncul tanya balik samamu. Makanya muncul pertanyaan yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah Tuhanmu yang kau katakan bernama Yesus yang dinetein oleh Maria itu Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya Romawi? Jawab. Tuhan nggak bisa kentut, nggak bisa makan. Itu pengen kau kan? Sekarang ku tanya sama Tuhanmu bisa kentut, bisa makan, bisa berak enggak? Tidak bisa, karena dia bukan Yesus. Kau jangan hanya Yesus yang kentut. Makanya kau pahami, Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Nenek Ukiper, kamu aja. Makanya muncul pertanyaan yang menjadi, dengar, yang menjadi pertanyaan, Tuhanmu itu, dengar, Tuhanmu itu, apakah itu inkarnasi? Apakah itu inkarnasi Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Jawab. Jangan mengolok-olok. Sekali lagi aku tanya. Tuhan yang mengolok-olok Tuhan itu kau. Tuhan bisa berak enggak? Agamamu itu yang mengolok-olok Tuhan. Tuhan kok bisa kentut? Tuhan kok bisa pipis? Itu agamamu yang menghina Tuhan. Kucluk. Hanya di agamamu Tuhan bisa dilukiskan seperti dewa-dewa. Hanya di agamamu. Makanya muncul pertanyaan. Ini pertanyaan. Tunggu. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan ya. Bergantian kita. Tuhanmu yang lahir di abad pertama dari seorang wanita, seorang manusia, itu
inkarnasi Tuhannya Yahudi, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau itu Tuhannya orang-orang Roma, dewanya orang Roma? Silakan jawab. Saya nggak pernah belajar tentang dewanya orang Roma lah ya. Jelas dia lahir dari orang Yahudi, ya itu sudah dinubuatkan 700 tahun perkiraan ya, 700 tahun pada Kalau zaman itu Yesaya. sudah dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi, kenapa orang Yahudi melakukan kesaksian palsu untuk membunuh Yesus? Karena gini, nggak semua bisa memang menerima gitu loh. Loh, bukan Tapi masalah nerima pada atau saat- tidak terima. Yesaya itu kitabnya imam-imam Yahudi. Yesaya itu adalah kitab panduan mahkamah agama Yahudi. Kalau betul itu sudah ada nubuatan terkait Tuhannya datang mati dibunuh manusia, tentu mereka tidak akan melakukan kesaksian kebohongan-kebohongan untuk demi membunuh Yesus. Tapi faktanya mereka sepakat melakukan kebohongan demi untuk memperkuat kesaksian palsu mereka di depan pengadilan agar Yesus bisa dibunuh. Kenapa bisa demikian? Nah itu kan kesaksian palsu karena dia memang anak-anak apa? Pada saat itu sebagai ahli Taurat. Sebagai ahli Taurat, kalau Anda membahas tentang Yeremia, Anda katakan ada di Yesaya dan seterusnya, berarti orang-orang Farisi, ahli Taurat dan imam-imam dan mahkamah agama tidak perlu melakukan kesaksian palsu karena sudah ada nubuatannya di dalam kitab mereka, Yesus harus mati. Tapi justru karena tidak ada, cuma diada-adakan oleh Kristen, mencocok-cocokkan kitabnya orang Yahudi, sehingga dia mengatakan oh ada di Yesaya, kan gitu. Nah sekarang kenapa harus ada kesaksian palsu? Kenapa harus ada kesaksian palsu demi membunuh Yesus kalau memang ada nubuatannya untuk mati? Kenapa? Kenapa harus ada kesaksian palsu? Iya. Karena gini ya, kebangkitan ini kan nggak semua tadi saya bilang bisa diterima oleh akal kan. Bukan gitu, masalah diterima, Bung. tiba-tiba hilang. Kalau ada nubuatannya, terima atau tidak terima, pasti orang Yahudi akan mengetahui. Kan masih ada tertulis di kitabnya mereka sampai hari ini tentang Yesaya. Masih ada tertulis Yesaya 52, 53, masih ada. Kalau memang betul itu untuk Yesus, kalau itu memang betul untuk Yesus, kenapa mereka melakukan kebohongan demi untuk membunuh Yesus? Kenapa? Nah, ini saya beritahukan keterangan tentang Yesus sendiri. Bagaimana waktu dia di sumur ya, ada perempuan Samaria itu. Nah, memang benar mereka itu mengharapkan yang namanya sama seperti kami mengharapkan datangnya juru selamat itu. Nah, dia kan berkata-kata. Ini Kristen dia. Tunggu. Kristen dijanji juru selamat itu di kitab mana? Di kitab mana? Iya saya itu. Lah itu kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi. Emang Yahudi itu apa? Loh. Mana ada kemudian janji Mesias untuk orang Kristen di kitabnya orang Yahudi? Kristen itu kan agama, Yahudi itu agama. Sukunya dari Yehuda. Iya tahu, Jadi tapi itu Israel adalah agama. Memang ada agama Yahudi, tapi Yahudi pada saat itu adalah suku yang berasal dari Yehuda tadi. Iya tahu bang, tahu. Saya ngerti. Sekarang mana nubuatan tentang Kristen dalam kitab Yahudi mana? Ini udah dibilang di Yesaya itu Tuhan akan mengirimkan, nggak selamanya. Allah. Mana ada kemudian? Sekarang begini, Anda bisa bahasa Ibrani? Enggak paham. Enggak bisa. Ahli Taurat, imam-imam Yahudi, mahkamah agama, mereka adalah ahli kitab. Nah, kalau di kitab mereka ada nubuatan Tuhan yang mereka panggil dengan sebutan Adonai Elohim, datang menjadi manusia dan mati dibunuh manusia, maka mereka tidak perlu melakukan kebohongan, kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Kalau memang ada. Tapi kan tidak
Tidak ada. Yang mengada-adakan itu orang di luar yang mempunyai kitab, yaitu Roma. Mereka, karena begini, mereka ini memang hanya berdoa itu, tapi tidak mau melakukan itu pada saat la haula wala quwata illa billah. Melakukan perintah. Tidak melakukan perintah, yaitu perintah prosesi ibadah. Tapi bukan berarti mereka tidak paham tentang konsep ketuhanan. Yesus ditolak sebagai Mesias, bukan ditolak sebagai Tuhan. Sedangkan, dengarkan. Sedangkan Kristen hari ini berdiri di atas pondasi, di atas tiang yang mengatakan Yesus datang untuk nembus dosa. Di mana di dalam kitabnya orang Yahudi ada seperti itu? Tuhan datang menjadi manusia. Sekarang gini, untuk tebus dosa manusia itu di mana? Sekarang gini pertanyaannya, itu Yesus dapat kuasa kira-kira dari mana kalau memang dia bukan dari Tuhan? Kuasa Yesus itu memang dari Tuhan. Tidak ada yang menolak itu. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Memang kekuatan Nabi Isa, Yesus itu dari Tuhan. Terus apa masalahnya? Kenapa dituhankan? Ya karena memang itu dong. Gini loh, kalau dalam kitab Musa ya disebutkan bahwa yang namanya Allah Bapa itu tidak bisa bertemu secara langsung dengan manusia. Karena apa? Kamu pasti akan mati. Kata kita nggak mati kalau nggak bertemu langsung. Oh iya, itu Tuhannya Yahudi. Terus kenapa Tuhannya Kristen ketemu manusia justru Tuhannya yang mati? Konsep dari mana itu? Karena begini, itu sudah dituliskan bahwasannya dituliskan lagi. Untuk menebus. Dituliskan di mana? Di dalam kitab Yesaya itu. Berarti kitabnya Yahudi. Nah sekarang orang Yahudi, dengarkan. Kitabnya Yahudi yang kamu maksud itu bukan kitabnya Kristen. Memang kitab Taurat itu ada berapa? Yesaya itu kitabnya orang Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Inilah kalau korban curian begini. Ini kitabnya orang Yahudi, Bung. Yesaya itu kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Roma. Ingat, dengarkan saya. Kristen mula-mula itu adalah orang Roma. Paham? Ya. Nah, sekarang ketika saudara mengatakan Yesaya, itu bukan kitabnya Roma, itu kitabnya Yahudi. Bani Israel punya kitab itu. Emang kitabnya Roma itu apa? Kitabnya Roma itu hanya perjanjian baru, surah-surah Paulus, kitab kanonik yang lolos diseleksi pada saat muktamar. Itu kitabnya orang Kristen, kitabnya Roma. Nah, kitabnya orang Roma ini perjanjian baru, ya, mencocok-cocokkan kitabnya Yahudi. Makanya sampai hari ini kitab Anda yang perjanjian lama itu tidak pernah dianggap oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena kalian cuma mengambil terjemahan dalam bentuk Septuaginta. Orang Yahudi tertawa, mencibir, bahkan meludahi kalian. Karena kalian hanya mengambil terjemahan kitabnya, lantas kalian jadikan sebagai kitab. Sementara yang mempunyai kitab memiliki kitab itu sendiri dan memahami kitabnya berdasarkan original teks. Gitu loh. Tadi kata abang kitab perjanjian baru kitabnya Romawi. Padahal kata abang tadi Romawi itu yang pertama, iya kan? Iya memang betul. Kenapa bisa yang pertama? Iya, siapa lagi sebelum Romawi yang menyembah Yesus? Siapa yang kitab perjanjian baru itu dituliskan setelah kelahiran Yesus. Iya, itu dia, makanya dituliskan untuk orang Roma. Bukan dituliskan untuk orang Yahudi. Orang Yahudi mana mau terima cerita-cerita jenaka kayak begitu, mana mau. Diterima enggak kitab Anda? Sekarang saya tanya. Kitab saudara yang perjanjian baru itu ada enggak di dalam tempat ibadahnya orang Yahudi? Ada? Saya nggak tahu. Iya kok, jangan pura-pura nggak tahu. Kira-kira masuk tidak itu surah-surah Paulus di dalam rumah ibadahnya orang Yahudi hari ini? Masuk tidak? Jadi gini,
Mungkin masuk tapi dijadikan sebagai lap kaki di sana. Nah, jadi gini Bang, kita ini ya, saya berbicara soal agama ini saya benar-benar hati-hati loh, karena iya memang sebulan kemarin Ustadz Agustan menaruh di pantatnya. Oh tidak apa-apa, tidak masalah. Saya mohon maaf saya harus katakan sama Anda, tiap hari saya jadikan sebagai tumpukan apa ya, cuma nggak enak, tapi nggak ada masalah pun. 40 tahun yang lalu juga orang sudah melakukan itu, nggak ada masalah. Saya cuma bilang bermain ada masalah dengan itu. Hati-hati apa? Kenapa hati-hati? Kenapa? Kalau hanya cerminan, dengarkan saya. Kalau cerminan kayak begitu yang Anda lakukan, itu tidak ada efeknya terhadap kebenaran, nggak ada efeknya. Iya sudah, kita hanya mengingatkan. Jadi ya nggak perlu diingatkan kayak gitu-gitu, nggak perlu. Betapa banyak orang membakar Quran kemudian buntung tangannya, tiba-tiba mati mendadak dengan mengenaskan, banyak orang kayak gitu-gitu. Jadi itu bukan tolak ukur, itu bukan ukuran, itu bukan. Sekarang permasalahannya adalah kitabnya orang Yahudi yang dipahami oleh orang Yahudi tidak ada menceritakan Tuhan mereka datang netek, disunat, dibunuh manusia. Nggak ada kayak begitu. Loh kok kalian yang agama barat ini kok mengambil dan mentafsirkan kitabnya orang seenak perut kalian? Nah, jadi begini Bang, saya jelaskan sedikit ya. Begini terus ini sudah 400 kali ya begini Bang. Apa ya begini? Sebenarnya begini, kami yang punya rumah begini lagi. Tapi Abang merasa lebih tahu. Nah, makanya oh iya dong. Sedikit. Anda cuma didoktrin, sementara kami belajar. Anda tidak belajar, Anda cuma doktrin, kami belajar. Anda didoktrin. Nah, makanya dalam Alkitab itu disebutkan juga, Bang, pengetahuan tanpa hikmat itu akan menimbulkan apa? Apa hikmat itu coba? Apa hikmat itu? Pengetahuan punya pengetahuan tapi tidak berhikmat. Hikmat itu apa? Nah, inilah sih. Iya, hikmat itu apa? Ajarkan saya apa itu hikmat. Artinya hikmat itu bagaimana kita berasumsi mengartikan itu. Bagaimana kita mengartikan itu? Berarti saya juga berhikmat karena saya juga mengartikan. Kucil Bang, gimana? Kita itu kalau mau membaca kitab itu, makanya kita perlu berdoa supaya kita diberikan hikmat, supaya kita mengerti. Kemarin itu ada pertanyaan juga gini, Yesus itu kalau memang Tuhan, kenapa dia nggak turun dari salib katanya kan? Yesus bukan Tuhan, Bang. Yesus bukan Tuhan. Dia manusia. Siapa yang bilang kayak gitu? Nggak ada ukuran. Nggak ada ukuran kalau dia Tuhan, kenapa nggak turun? Nggak ada ukuran. Yang benar adalah kalau dia Tuhan, kenapa dia bukan Tuhan? Itu yang benar pertanyaannya. Kalau dia Tuhan, kenapa dia bukan Tuhan? Kan pertanyaan Yesus bukan Tuhan. Kenapa dia Anda katakan Tuhan sementara dia bukan Tuhan? Ayo. Kenapa kalau dia Tuhan, kenapa dia bukan Tuhan? Itu baru betul. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak turun dari salib? Murah kali. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bukan Tuhan? Itu baru betul. Nah, itu yang jadi salah menurut kita. Loh, kok salah? Kalau dia Tuhan, dengar. Kalau dia Tuhan, kenapa dia sama seperti makhluk? Makhluk apa itu? Kalau dia Tuhan, kenapa dia sama makhluk? Iya, sama seperti ciptaan, kenapa? Begini. Ya gak mungkin dong manusia. Kan gak mungkin dong kita berbicara dengan batu, berbicara dengan pohon. Ini pertanyaan saya sederhana. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bukan Tuhan? Karena gambar yang jadi hakikatnya itu hakikatnya apa? Menggambarkan apa? Menggambarkan seperti inilah gitu loh, cara menyembah kepada Tuhan. Orang Yahudi sebelum ada Yesus menyembah enggak? Menyembah. Dia dicontohkan oleh Yesus enggak kepada mereka? Masalahnya, nah itu dia justru sebenarnya gini, yang pada saat di Perjanjian Baru, pada saat zamannya Yesus itu, yang sebenarnya yang paling
sulit untuk itu bukan orang seperti yang nggak percaya seperti Ngomong apa saudara? Ngomong apa? Aku belepotan kayak gitu. Sekarang begini, orang-orang 1.440.000 itu yang dimateraikan masuk surga dari orang Yahudi itu sudah mendapatkan contoh cara ibadah dari Yesus kagak? Ketawa. Justru itulah kan, makanya abang ini belum diomongin, makanya nggak nyambung. Iya nggak nyambung lah, orang agamamu pagan sementara anda mencoba menegakkan agama pagan itu sebagai agama tauhid. Tak bisa bang. Sekarang anda menjual Yesus. Sebagaimana dengan orang-orang yang dimateraikan, mereka tidak beriman kepada Yesus, kok dia bisa dimateraikan? 144.000 masuk surga, Yesus belum lahir. Kok bisa? Dan kok bisa? Pada saat Yesus itu selesai dibaptis. Yesus dibaptis lagi. Harusnya anda malu. Kok ada Tuhan yang bukan Tuhan? Kan gitu. Kok ada Tuhan bukan Tuhan? Apa buktinya dia bukan Tuhan? Dibaptis katanya. Inilah makanya muncul pertanyaan. Kok ada Tuhan bukan Tuhan? Nah, jadi konsepnya itu mirip seperti pada masanya Raja Firaun sama Yusuf. Kenapa dia? Yusuf menjadi kiper. Menjadi sama semuanya apa itu? Menjadi perdana menterinya. Firaun itu menjadi rajanya. Jadi semua pekerjaannya itu ditanggungjawabkan kepada si perdana menteri. Nah ini hampir seperti itu. Hampir seperti itu konsepnya. Jadi sekarang ini saya katakan, kenapa ada Tuhan yang bukan Tuhan disembah lagi sama anda? Kenapa ada Tuhan itu? Udah saya bilang tadi jawabnya. Malaikat sendiri yang sudah berkata. Apa itu? Dan lahir. Dia dibaptis. Tunggu, malaikat berkata apa? Lahir. Telah lahir. Inilah bukti bahwa dia bukan Tuhan karena lahir. Alamak. Makanya muncul pertanyaan, kenapa anda menuhankan Tuhan yang bukan Tuhan? Bagaimana mungkin kemudian Yesus itu menjadi Tuhan sementara dia bukan Tuhan? Dari lahir lagi. Mana ada pencipta langit dan bumi lahir, paman? Ya nggak mungkin lah dia langsung datang dengan usia langsung dewasa. Kalau yang datang itu, saudaraku, kalau yang datang itu, dengarkan, kalau yang datang itu kurir. Yesus ini penyampai firman, betul? Yesus itu adalah penggenapan dari firman. Penggenapan apa? Penggenapan apa? Makanya kalau Yesus itu penggenapan, berarti orang Yahudi lebih tahu ente siapa. Sama-samanya dia anda ada ilmunya nih anak. Pertanyaan saya gini. Nabi Musa alaihissalam punya Tuhan, Abraham alaihissalam punya Tuhan, Yesus juga punya Tuhan. Pertanyaan saya, yang menjadi Yesus ini Tuhannya Abraham atau Tuhannya orang Roma? Jawab. Tuhannya orang Roma. Kan Tuhannya orang Roma bisa menjadi roh, bisa menjadi makhluk, bisa menjadi manusia. Itu Tuhannya orang Roma. Sebelum Kristen ada, ajaran Romawi kuno dan Yunani kuno itu adalah ajaran dewa-dewi. Dewa mereka bisa menjadi makhluk. Dewa mereka bisa nusul inkarnasi menjadi manusia. Maka muncul konsep Jupiter adalah Zeus nuzul ke atas muka bumi. Itu diajarkan oleh Romawi, Mesir, India, Yunani. Nah sekarang mereka. Bukan bagi mereka. Itu adalah anda. Itu agama anda. Yesus ini dikatakan dengarkan. Yesus diajarkan inkarnasi Tuhan, betul? Inkarnasi Tuhan. Lalu? Bukan. Kan sudah bilang Tuhan akan mengirimkan seorang juru selamat.
Ya, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia kiriman. Maka, kan tadi sudah aku bilang dia kurir. Anda tidak percaya. Aduh. Aduh apa? Aduh, bolong tangannya. Yawana bakae. Jadi apa? Kok ada Tuhan bukan Tuhan? Tapi itulah konsep yang kami percaya, itu aja intinya. Nah, bagus. Untuk percaya. Bukan, tidak akan mungkin dipercayai. Itu orang kayak gitu. Siapa yang mau percaya kayak gitu-gitu? Nggak mungkin. Orang Yahudi tidak percaya, orang Islam tidak percaya. Hanya Kristen yang korban dari penjajahan yang percaya kepada ajaran itu. Oke? Jadi gini. Gimana? Di beberapa ini ada juga kok yang seperti abang ini yang murtadin gitu, yang sudah bertemu dengan Tuhan itu justru kok bertemu Tuhan? Apa pohon? Ada. Jadi mereka lebih apa namanya? Apa yang dari Bible yang membuat mereka murtad? Apa? Ya tidak tahu, karena memang dalam Alkitab pun dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Ya, kamu di situ Bani Israel, Bung. Ucapan Yesus itu untuk Bani Israel, bukan orang Roma, bukan orang Belanda, bukan juga orang Batak, bukan orang Indonesia. Yesus sedang bercakap-cakap dengan Bani Israel. Aku yang memilih kalian. Oke? Itu Yesus bicara kepada Bani Israel, Kamase. Bukan berbicara dengan Romawi dan Yunani. Pada saat kenaikan Yesus itu, jadikan semua bangsa muridku. Nah, termasuklah. Begitu. Keselamatan itu datangnya dari bangsa Israel itu. Oh, Allah. Jadikan seluruh bangsa muridku katanya. Nah, termasuklah saya jadi muridnya. Loh, jadi murid. Kenapa Anda jadi menghambakan diri kalau gitu? Menghambakan diri gimana maksudnya? Loh, Anda menganggap dia Tuhan? Iya. Nah, katanya jadi murid, kok jadi hamba? Iya. Bingung. Kecil suaranya. Ada panadol? Apa yang jadi hamba? Maksudnya hamba? Murid itu sama enggak dengan hamba? Beda dong. Sama. Kok sama? Berarti guru itu yang ada di kelas Anda Tuhan kan gitu? Ya itu konsep Anda kan, bukan? Loh, kok jadi konsep saya gimana? Dengarkan saya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Dia tidak mengatakan dan menyembah aku. Mengikuti. Jadi ketika kemudian Yesus berdiri takbir Allah Maha Besar, muridnya kudu wajib melakukan itu. Ketika Yesus kemudian sunat, murid harus mengikuti sunat. Ketika Yesus bertauhid satu Tuhan, muridnya harus melakukan tauhid satu Tuhan. Ketika Yesus aktif menjalankan hukum Taurat, maka muridnya juga harus aktif melakukan hukum Taurat. Ketika Yesus hanya berdakwah bagi Bani Israel, maka muridnya wajib hukumnya berdakwah hanya untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar hanya datang kepada Bani Israel, jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Itu aku mengenal muridku mengikuti aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku bersunat, muridku ikut bersunat. Nah, ketika aku bersabat hari Sabtu, maka muridku harus bersabat hari Minggu. Tuh. Itu. Jadi jangan nyamar-nyamar serigala Anda ini, nyamar-nyamar jadi domba, jangan Bang, jangan. Yesus hanya untuk muridnya Bani Israel saja. Konsep. Jadi gini Bang, saya katakan begini. Konsep murid itu adalah supaya kita itu mau diajar gitu. Diajar apa? Diajar menyembah Yesus. Udah Bang Handi, diambil alih Bang Handi. Pusing dia. Iya. Silakan. Orang sakit ini percuma. Balik mati.
Kecuali kasih palu basah, kasih palu basah. Kasih palu basah. Kasih Bang Andi. Sudah mati akalnya ini anak ini, bener. Masa anak orang dituangkan? Siapa namanya nih? Tabel dia. Tabel. Baru saya mau maju interogasi dia, anak masolang. Tabur. Udah cukup Bang Andi, udah cukup. Bagaimana apa judulnya lagunya? Lo kemana aja? Anak orang kok dituhanin. Itu otak taruh di mana? Kudu dipakai, jangan dianggurin. Jadi teman-teman gitu ya, pakailah akalmu. Mari berdiskusi itu akal jangan diparkir lah. Nggak masuk akal tuh itu. Yesus kan manusia gitu loh. Tidak mungkin untuk manusia itu bercampur dengan Tuhan. Gitu loh. Nggak bisa itu. Tuhan dibawa-bawa oleh manusia, sekaligus dibawa oleh iblis gitu loh. Ya kalau Allah misalnya ada ketuhanan di dalam diri Yesus. Jadi ketuhanan itu tunduk kemanusiaan. Karena nggak mungkin ketuhanan pergi sendiri, kemanusiaannya tidur, nggak mungkin. Gitu loh. Aduh, benar-benar deh tuh. Kalau begitu teman-teman yang ada di live chat, gini Bang Andi. Gimana Pak? Kalau bensin murni ya kan dimasukkan ke mobil atau motor, mobil jalan. Tapi kalau bensin dicampur dengan air, dimasukkan ke mesin, amsyong, mesin pun rusak. Amsyong Pak deh, ngerti nggak? Ya diminum pun tidak bisa. Jadi kalau makhluk dicampur dengan Tuhan, ya kacau semuanya nanti. Sama kayak itu perumpamaannya itu. Bensin itu bagusnya jangan dicampur dengan air, biar bisa dipakai untuk mobil. Air jangan dicampur pakai bensin, biar bisa diminum. Ini makhluk dicampur-campur sama Tuhan. Gimana gitu loh. Ya makanya mereka ini kan memang akalnya dimatiin supaya bisa disetir untuk bayar perpuluhan kayak gini-gini tadi nih. Makanya itu orang-orang yang mualaf ya, pasti akalnya berfungsi. Orang yang kayak gini, waduh, benar-benar deh. Tidak ada sejarah itu manusia campur Tuhan. Oh, iman dua tak katanya netizen. Oh iya ya, bensin campur oli. Kalau bensin campur oli itu ring seharnya itu bocor. Ya iman dua tak katanya. Dua tak itu ya, iya bener. Iya 2 tak bensin campur oli. Kayak Vespa dong. Vespa jadul ya, bener ya. King juga ya kan, King ya itu kan campur oli itu. Bener. Pakai oli samping. Baru untuk jalan 10 kilo sim panas dia. Nggak bisa diengkol. Ya udah Pak De, ditutup live-nya dulu. Live. Orang saya nggak live. Enggak. Bang Juma live nggak di YouTube? Iya kan Daya, ditutup aja dulu. Bang Juma lah yang nutup. Oke baik teman-teman sekalian yang ada di channel Zulkifli Emabas Official, Laskar Api yang ada di sana dan juga yang ada di Komal ini, begitu juga channel-channel kita Sugi Kristologi, kemudian Triun Slayer dan Bang Handi Slebes. Ya, terima kasih telah menyertai diskusi kita pada subuh hari ini, dari malam hari sampai subuh hari. Kiranya Allah memberikan pertolongan kepada kita semua atas masalah yang kita hadapi, masalah kesehatan, ekonomi, keluarga dan seterusnya, dimudahkan oleh Allah untuk menyelesaikan itu semua. Amin. Dan kita berdoa kiranya Apologet Islam Indonesia dimudahkan oleh Allah dalam setiap urusannya, sehingga yayasan ini betul-betul bisa menjadi rumah bagi kita semua di dalam menjalankan aktivitas kita sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Dan kemudian
saya menyampaikan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya ketika selama kita berdiskusi ada kata atau ada kalimat yang keliru, yang khilaf dari saya pribadi dan juga dari teman-teman kita para apologet Islam, ya, pendebat dari API. Ya, mohon maaf yang setinggi-tingginya. Kalau ada yang keliru, tolong dijelaskan atau dijapri aja. Tidak usah kemudian untuk diumumkan ya, kehilafan atau kesalahan yang kami lakukan. Karena toh tidak akan membuat Anda itu menjadi terpandang, tidak akan membuat saudara-saudara itu menjadi seperti apa yang Anda inginkan, ya, melainkan akan banyak kemudian orang yang berpikir negatif tentang saudara. Adalah lebih baik jangan hanya pada saat Anda lagi butuh baru bisa japri, pada saat Anda tidak bisa beli beras baru bisa japri saya, tapi giliran mencari aib, mencari kekurangan, Anda lupa untuk menjapri. Oke bro? Oke sahabat-sahabatku? Oke ya? Oke ya? Dengar ya, dengar ya. Jangan pada saat kamu butuh biaya baru japri Bang Suma. Giliran ada yang salah sedikit, wah, sok jadi pegawai surga kalian. Ya, tolong pinjam dulu 100. Anakku masuk rumah sakit. Ya, jangan sampai saya buka aib kalian di sini ya. Jangan sampai. Jadi kalau ada yang keliru dari saya, sampaikan aja di japri, Bang, keliru Bang, hilaf Bang, ini yang benar, kita terima. Ngapain coba kau buka-buka kayak begitu? Emang dapat jempol berapa? Nggak perlu yang kayak gitu, ya. Nggak perlu lah. Memang Anda pintar, sahabat saya cerdas. Saya kan mengaku saya bukan guru, makanya saya nggak minta dipanggil guru. Jadi salah Anda kalau menilai dengan cara-cara seperti itu. Nggak perlulah, ya. Sahabat juga pernah hilaf, pernah keliru, tapi Rasulullah tidak begitu caranya menegur. Ada etika, ada akhlak di dalam Islam itu. Oke? Jangan giliran mau beli garam baru japri. Iya kakek. Oke? Iya kek. Kan kayak gitu. Oke paman. Giliran isap ingus, Bang, saya lagi sakit Bang. Oh jangan tiba-tiba apa maumu? Oh ya kirim nomor rekeningmu gitu. Ya giliran kayak gitu rajin ya kan yang japri Bang Suma. Iya kakek. Tolonglah. Ampun ya, tolong. kakek. Jangan sampai saya permalukan Anda depan umum ya. Jadi kalau saya ada salah, tolong dinasihati aja lah, dijapri. Saya bukan manusia sempurna. Banyak orang kemarin ada yang disebut ulama besar itu, Kiai Sakur. Saya tidak pernah mendengarkan suara kalian menegur beliau. Coba, yang negur-negur saya gara-gara baptis ini, yang paling hebat ini, pernah enggak kalian menegur atau kemudian mengkanter ucapan Buya Sakur yang mengatakan ini dan itu tentang Islam? Ada kalian ini, ada. Oh, beritanya udah nyampe ke Gurunda ya, ini soal ini ya. Ada. Iya. Ada kalian bikin piti gitu. Wah itu kalau saya Bang Suma keras saya bilang, saya katakan itu ulama su. Dia ulama, Bang Suma cuman penginjil jalanan. Salah hilaf itu nggak salah. Oke? Ada kalian bikin piti membahas itu ada? Nggak ada. Terus kenapa giliran Bang Suma kalian buatkan piti kayak gitu? Nggak suka dengan api, nggak suka. Nggak senang karena nggak ikut ke Makassar gitu. Oh, nggak suka. Gitu cara Islam. Nah, ya, jadi janganlah kawan ya. Jangan kayak gitu-gitu. Kalau Anda membutuhkan kemudian atensi daripada orang-orang yang ada di channel Sekip, ya udah, ambil sana, ambil muami. Anda membutuhkan koin, ambil mua. Sampaikan kepada semua sultan-sultan yang suka kasih koin, jangan lagi kasih Bang Suma, kasih ke yang buat piti-piti itu kalau itu penyebabnya. Kasih supaya bisa beli Bodrex. Ya. Kasih ke mereka, jangan ke Bang Suma. Insya Allah Bang Suma bisa hidup tanpa minta, tanpa pinjam, tanpa japri. Pinjam dulu.
Pinjam. Tidak perlu, kasih kepada mereka, jangan kasih ke saya. Oke? Perlu. Kalau kalian ingin menjadi panitia surga, kenapa nggak tegur para ulama, para ustadz, para kiai yang salah menurut hitungan logika Quran? Kenapa cuma giliran Bang Suma? Jangan-jangan karena singa, jadi nggak enak. Jangan-jangan karena singa. Enggak kawan, saya bercanda kawan. Itu bukan fakta, itu hanya guyon ya. Saya yakin sekali karena bukan karena itu. Tapi karena memang kalian ini orang berilmu, kalian ini adalah panitia surga. Jadi hal-hal yang negatif dari Bang Suma harus segera diluruskan. Tapi kalau giliran ulama biarkan aja. Cukup Bang Suma aja ya. Gitu ya. Ya. Karena cuma Bang Suma yang tidak pernah marah. Sepertinya banyak. Oh, kayaknya gitu. Begini Banyak. Kalau menurut yang kemarin masalah baptis itu kan dalam area diskusi, bukan menyamakan baptis dengan ya itu wudhu. dia makanya aku bilang Bang. Cuman analogi biasa lah itu. Nggak ada sudahlah. Itu ya. Sudahlah ya. Para guru di luar sana, kalau saya ada keliru, tegur aja pakai japri. Anda kan tahu nomor saya. Giliran ini kan tahu. Kok jadi lupa ingatan? Soalnya ini Ikhwan, debatan muslim itu banyak. Enggak, bukan ini, maksudnya kejanggalannya gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang, ketika disuruh baptis, banyak itu muslim itu yang jawab, wah kita baptis setiap hari 5 kali gitu. Itu banyak itu. Banyak. Dulu juga di Zoom juga saya sering katakan kan gitu. Saya Tapi juga tidak ada sering yang ngomong komentari. gitu. Gak ada yang komentari. Kenapa sekarang rajin kali komentar? Nah, kenapa momentumnya pas Ada sekarang apa? dikomentari gitu loh? Apa? Enggak, Nyari apa? Karena di Zoom dulu nggak ada singa. Oh, iya. Udah terjawab udah. Sakit hati. Saya sudah di WA sudah sering ngomong begitu Kini ku rasakan. Kalau baptis artinya itu menyucikan diri, gitu ya kan? Kalau baptis itu artinya menyucikan diri, kami umat Islam 5 kali minimal menyucikan diri. Apa salahnya sih? Iyalah, panitia surga memang kayak gitu ya. Panitia koin. Iya. Bukan. Memang niatannya bagus, sebenarnya bagus. Cuman kok bisa jadi lupa dengan Bang Suma itu ya. Heran saya. Coba Dinda Wafi coba. Dia langsung japri. Abang memang hilap Bang. Masa abang samakan baptis dengan wudhu? Saya bilang gini Dinda. Paham tidak bahwasanya itu ranah diskusi debat? Paham tidak? Maksudnya abang gimana? Loh, mereka mengartikan baptis itu pensucian diri. Wudhu apa? Suci. Wudhu ini apa? Bersuci. Iya, toharo mensucikan diri. Terus pengakuan iman. Lah, orang berwudhu itu karena mengaku dirinya Islam atau tidak? Islam. Justru karena dia mengaku Islam, pengakuan iman, dia beriman kepada Allah. Ketika ada panggilan sholat, dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, wudhu dia, lalu mereka kemudian sujud kepada Allah. Kok tiba-tiba seakan-akan saya membuat sebuah hasil karya, membuat sebuah penelitian, kemudian hasil saya itu saya jadikan sebagai buah pengetahuan, lalu saya terbitkan sebuah buku yang berjudul Baptis Adalah Wudhu. Kok bisa kayak gitu loh? Kok bisa kayak begitu? Hah? Masakan ada kemudian orang dalam berdebat, Islam dihujat, kalau kalian itu pengikut Nabi, kalau kalian itu adalah benar-benar menyembah kepada Tuhan yang sama orang Bani Israel, kenapa kalian tidak dibaptis? Maka muncul narasi kalau baptis yang Anda maksud itu mensucikan diri, kami 5 kali sehari mensucikan diri. Kalau yang kau katakan baptis itu adalah pengakuan iman, kami sebagai seorang muslim setiap saat mengaku iman kami sebagai seorang muslim. Berarti kami dibaptis 5 kali sehari. Kalau definisi baptis seperti yang Anda jabarkan, loh kok tiba-tiba ada panitia surga? Salah itu. Saya harus luruskan. Kok sekarang kayak gitu sih Bang? Musanya wamu Andri. Kok jadi gitu sih? Kok jadi kayak begitu caranya? Janganlah ya.
Coba Anda melihat pada saat diskusi itu apa yang sedang diperbincangkan. Jangan kemudian pada saat diskusi kemudian Anda kemudian mengambil sebuah potongan-potongan video lalu kemudian Anda buatkan PT. Itu bukan mengangkat derajat saudara, bukan. Percaya saya, bukan mengangkat derajat. Musa nyawa Iya. Seperti itu. Jadi ketika Ustaz Suafi itu menanyakan itu, saya jelaskan ke dia, benar tidak kalau sampean itu mau sholat, itu berarti iman Anda mengakui bahwa Islam itu adalah agama Anda. Betul. Wudu nggak Anda pada saat Anda ingin sholat? Wudu. Loh, pengakuan iman katanya. Berarti apa? Ya tapi secara bahasa bukan. Memang saya pun tahu. Saya juga ngerti. Kan area diskusi. Saya juga tahu, saya ngerti. Saya ngerti bagaimana teknik di dalam menangkap pencuri yang mengaku bukan maling. Ayo, coba. Bisa tidak kita menari dari pernyataan-pernyataan pelaku sampai kita tahu dia adalah pelakunya? Bisa. Ini namanya teknik dialog, teknik diskusi untuk memenangkan suatu perkara agar kemudian pelakunya itu bisa ketangkap bahasa. Ini namanya teknik retorika yang kemudian menjebak orang itu sembunyi dari apa yang sesungguhnya menjadi nampak. Tiba-tiba ada yang mendengar, oh salah, itu salah. Waduh bung, ini kita lagi perang. Siasat logika yang kita gunakan di sini. Lain cerita kalau saya berceramah di atas mimbar yang mana di dalamnya itu umat Islam semua. Tidak ada yang sedang membahas tentang baptis, tiba-tiba saya, saudara-saudara yang beriman, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Islam itu sungguh agama yang benar karena kita umat Islam juga itu adalah umat yang dibaptis setiap hari 5. Itu keliru, itu salah. Salah itu salah. Wajar kalau itu saya lakukan di internal Islam. Jair wajar. Ustaz Sofi, oh kalau gitu ya nggak masalah. Iya memang. Yang masalah itu kalau saya menjelaskan kepada umat Islam sebagai disiplin ilmu yang mutlak, absolut seperti itu. Baptis sama dengan wudhu. Ini kan bukan, Bu. Ya, iya betul. Nah itu tepat di WA adanya, tidak disiarkan langsung. Gitu loh ya. Jadi sekali lagi kepada panitia surga, rekan-rekan yang memiliki ilmu tinggi setinggi apa ya? Setinggi tingginya. Pokoknya mah tinggi. Ya, sampai Anda bisa dipanggil dan si tinggi. Kalau ilmu Anda sudah tingginya tingginya, kan ada cara untuk kemudian melakukan peneguran secara baik-baik. Ya sudahlah, kata apologet semua ada apa sih dengan kalian? La haula wala quwata illa. Cobalah sedikit untuk merendah ya. Cobalah baptis diri Anda sekali-kali. Marah lagi nanti dengan baptis. Ambillah wudu. Ya, wudu baik-baik, kemudian sholat 2 rakaat. Lembutkan sedikit hatinya, hati yang perlu dilembutkan. Ya. Jangan ini apa? Jangan ada kebencian lah. Saya rasa itu ada sesuatu yang tidak murni untuk memperbaiki, tetapi ada tendensi lain, dan saya bisa merasakan itu kok. Saya bisa merasakan itu, ya teman-teman. Dan ingat, alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah minta kalian kan? Iya kan? Orang-orang yang menjadi panitia surga. Iyalah. Iya, kan? nggak pernah diminta Gurunda. Kita pernah, yang nempel sendiri nggak tahu kenapa Gurunda kayak madu soalnya. Nggak pernah kan? Ya, jadi tolonglah ya. Kalau ada sesuatu yang Anda benci terhadap Bang Suma, jangan membenci saudara-saudara yang dekat dengan saya, jangan membenci yayasan yang ada saya di dalamnya. Ya, jangan membenci itu, jangan tidak suka itu. Tetapi tolong kalau memang kalian itu merasa lebih tahu Islam,
ya silakan Anda gunakan metode Anda untuk berdakwah. Saya gunakan cara saya dengan keterbatasan ilmu saya. Saya tidak pernah mau dipanggil guru karena saya tahu keterbatasan pengetahuan ilmu saya. Tapi kalau saya salah, tolong tegur secara sehat. Tegur saya secara baik-baik. Sebagaimana akhlak Islam itu. Akhlak Islam Itu- gimana akhlak Islam? Itu Bang Yonatan Antar kok nggak ada yang mengkritik ya? Dia kan pakai nama evangelis itu, penginjil. Woi, kenapa nggak ada yang kritik itu penginjil? Itu kan penginjil punya Kristen itu. Kenapa nggak ada yang kritik Bang Yonatan ini? Kita pakai apologi dikritik, Bang Yonatan kok enggak ya? Itu dia, akhi. Ya sudahlah ya. Intinya gitu ya. Kalau saya ada salah, sekali lagi kan ada nomor kontak saya di saudara-saudara sekalian yang cerdas-cerdas, yang pintar-pintar. Kalau dari ilmu memang saya salut. Ya, saya salut. Anda memang pantas lah untuk mengkritisi saya, untuk meluruskan saya. Tapi mungkin ada cara-cara yang lebih elegan, yang kemudian tidak memperlihatkan di mata netizen adanya perpecahan. Bukankah kita mengatasnamakan orang baik, mengajarkan sesuatu yang kita sampaikan itu tujuannya baik, ya kan? Ya, jangan sampai penyakit hati lebih tinggi mendominasi di dalam diri kita daripada ilmu. Itu dulu. Memang saya hilaf, saya akui itu. Saya salah, saya akui. Saya punya kekurangan, saya akui. Ya, tetapi Anda yang tidak punya kekurangan, Anda yang tidak punya salah, tidak seharusnya Anda melakukan kritikan pada saat orangnya tidak ada di depan Anda. Kalau mau mengkritik, jangan di belakang, di depannya. Di depannya. Itu sahabat itu begitu. Ya, sesama Islam itu begitu. Kalau mengkritik saudaranya di depannya, jangan di belakang, karena itu bisa menjadi fitnah, melahirkan fitnah-fitnah baru. Seakan-akan kita ini bermusuhan, seakan-akan kita ini ada sesuatu yang tidak baik, yang sedang tidak baik-baik saja. Kenapa tidak mengkritik di depan saya gitu? Kalau memang mau pamer depan umum, ya di depan saya pada saat live kayak gini naik. Bang Suma, mohon maaf ya, ada yang harus kita luruskan di sini, Bang. Pertama terkait ini, ada dalil di dalam Al-Qur'an seperti ini. Gimana Bang menurut Abang? Karena ini kelihatannya tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang Islam punya. Ah, itu baru akhlak Islamnya luar biasa. Ini mengkritisi, tapi di toilet teriak-teriak. Kenapa kayak gitu? Kenapa? Ada apa? Hah? Ada apa? Cobalah kita perlihatkan akhlak Islam itu seperti apa gitu ya. Selayaknya orang yang punya ilmu, ya harus mendudukkan ini. Ini juga ada hikmahnya sih sebenarnya, para netizen Laskar Api, ada hikmahnya. Bukti bahwa di Islam itu memang tidak ada budaya mengambil kaidah-kaidah di dalam agama orang lain. Begitu ada muncul satu gejala mengambil dari agama lain, pasti ada riak. Nah, inilah yang terjadi. Jadi teman-teman kita juga itu membangun. Cuman sangat disayangkan kalau mau mengkritik itu hadir di depan orangnya, jangan di belakang. Supaya setelah itu terjadi kita rangkulan kembali. Nah, kalau kayak gini kan jadi apa namanya tuh? Seakan-akan kita benci-bencian, padahal kan tidak. Kita nggak benci-benci, kita ada masalah kita. Apa masalahnya sebelum orang-orang ini ke Makassar? Ada masalah? Nggak ada kan? Nggak ada masalah sebelumnya. Kita baik-baik aja. Tapi kok tiba-tiba sekarang jadi ini? Belum lagi ini saya dalam waktu dekat mau buka kantor lagi di Makassar. Aduh, semakin stres nanti. Ya Allah ya Karim. Gimana itu ya? Parah ini kalau begini nih. Udahlah ya teman-teman, para guru-guru saya yang ada di luar sana, coba seperti guru-guru saya, para habib ya, para habaib keturunan Rasulullah yang ada di Kalimantan, yang ada di Sumatera sana, ketika ada masukan dia, wahai anakku, semalam saya mendengarkan seperti ini ada baiknya. Itu baru sebagai saudara.
Begitu ya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih. Ini saya sampaikan karena saking banyaknya masukan-masukan dari teman-teman melalui Japri terkait dengan hal-hal yang tidak mengenakan mereka dan juga mereka jadi bingung gitu ya. Kok ada apa ini? Kok kenapa nggak langsung aja bicara ke Bang Suma gitu? Ini saya jelaskan ya. Mungkin HP mereka baru-baru rusak, tapi kok kompak tiba-tiba lupa dengan nomor HP-nya Bang Suma gitu ya. Nah untuk itu saya jelaskan di sini. Saya jadikan sebagai kesempatan untuk meluruskan. Sekali lagi mungkin ini yang terakhir saya nanggapin ya. Kedepannya kalau kalian masih juga ingin membenarkan apa yang keliru dari saya, tetapi Anda tidak ngobrol langsung ke saya, ya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melapangkan hati saya kemudian dan juga menambah ilmu saya sehingga tidak melukai perasaan dan hati teman-teman yang jauh lebih pintar dari Bang Suma dengan kehilapan dan kesalahan yang saya punya. Saya kira begitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Dewan Guru yang lain. Silakan. Oh pasti guru, tapi bukan guru, aku Itu Taliban. disambut dulu tuh, Bang Jonathan Nandar. Assalamualaikum, Makin Nandar. Iya. Anda Yonat, assalamualaikum. Saya tutup ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditambahkan silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan. Siap Gurunda. Ya, untuk garis terdepan TSCC terutama ya yang selalu menemani Kores dari awal lahirnya Triliun Selayar Comment Center sampai sekarang. Jadi kita di sini emang perlu mendoakan Gurunda untuk selalu sehat dan juga dimudahkan segala urusan, dan Allah jauhkan dari orang-orang gak penting yang ngajak rusuh. Cuma ujung-ujungnya penuh jenaka jadinya. Ini 3 poin ya untuk kawan-kawan. Oh, yang di TikTok juga. Untuk orang yang merasa nggak dianggap, untuk orang yang merasa ditinggalkan, untuk orang yang merasa Gurunda salah ucap, sesungguhnya ini ikhwan, sesungguhnya itu cuma perasaan. Serius, itu cuma perasaan. Kalau mau dicek kebenarannya ya Japri. Gurunda kan kita udah kenal dari lama. Sasugi aja dari zaman Facebook sama Gurunda. Yang lain dari zaman Zoom, ada yang dari zaman WhatsApp gitu kan. Pasti udah punya nomornya di Japri gitu. Gurunda, kenapa saya nggak dianggap? Gurunda, kenapa saya nggak diajak? Gurunda, kenapa salah ucap? Nanti kan Gurunda akan memberitahukan perasaan yang sebenarnya, apa yang terjadi sebenarnya. Kelar perkara. Kalau memang benar-benar ada perasaan tersebut, wahai ikhwani fisabilillah. Tapi ya, ini satu, tapi kita ambil sisi terbaliknya. Kecuali memang udah diniatkan pengen manjang-manjangin perkara sepele. Nah, kecuali memang niatnya ke sana, percayalah saudara-saudaraku. Lihat PPJ. Jadi apa? Dapat apa gitu? Nggak dapat apa-apa kan? Ujung-ujungnya apa? Nggak direspon, sakit hati, malu sendiri gitu loh. Makanya kembalilah ke ukhuwah gitu kan. Yang nggak penting-penting amat nggak usah dibahas. Kalau ada program untuk umat ya obrolkan. Udah kelar perkara. Karena ujung-ujungnya kita mati loh. Ujungnya kita mati. Siap-siap dengan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir gitu. Itu aja paling ikhwan. Nah, karena berhubung soal kematian, ayo hafalin Al-Muluk yang belum hafal. Oke, ikhwan, itu aja paling yang bisa aku sampaikan Gurunda ya. Semangat Gurunda. Yang benci Gurunda 1, ya, yang tambah cinta 1000. Aman Gurunda. Amin. Oke, TSCC kita closing. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah ya khair ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bukan, akhirian bukan. Aduh. Yuk, Sasugi kan Yunat. Di sini masih ada Oten 1 ini. Mana? Itu Monkey Oten. Oten Monkey. Gue mau nambahin dikit nggak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek. Lo tendang aja si Mongki itu ahli sana. Ya, karena Yonat. Gas. Donat dulu aja ya, baru ditendang. Sarsugi, Dinda Kores, Dinda Padli. Jadi memang dalam berdakwah itu memang perlu strategi. Makanya apa namanya itu ada beberapa kebohongan yang dibolehkan. Contoh ketika ada misalnya orang yang mau membunuh misalnya ya, membunuh seseorang, kemudian seseorang itu lewat di depan kita nih. Terus yang mau membunuh itu nanya ke kita, kamu lihat si A nggak lewat sini? Oh, saya nggak lihat. Ini kebohongan yang dibolehkan karena menyangkut nyawa seseorang. Kemudian yang kedua di dalam strategi berperang itu nggak mungkin kan kita membuka rahasia kita. Nah, apa korelasinya? Contoh nih, saya sering sekali membahas Wahyu 3:14. Amin adalah permulaan dari ciptaan Allah. Saya dalam hati kecil saya tidak pernah meyakini bahwa amin itu adalah Yesus. Di dalam hati sanubari saya yang paling dalam, amin dalam Wahyu 3 nomor 14 adalah Nabi Muhammad. Karena tidak pernah ada seorang manusia pun di muka bumi yang digelari oleh orang lain secara sukarela sebagai Al-Amin itu hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW ini menurut kitab mereka adalah permulaan dari ciptaan Allah. Sebagaimana juga disebutkan di dalam Amsal 8 nomor kedua-dua. Cuma ketika kita berperang dengan oten-oten, maka kita tidak menggunakan satya hati sanubari kita. Kita menggunakan perspektif mereka yang meyakini bahwa Al-Amin itu adalah Yesus. Kalau Al-Amin adalah Yesus dalam Wahyu 3 nomor 14, ternyata Yesus ciptaan. Sebetulnya kalau mereka mau kita kasih tahu Al-Amin itu Nabi Muhammad, maju kena, mundur kena. Itu di dalam strategi dakwah. Cuma saya heran juga ya, benar kata Ustadz Sugi. Saya menyandang evangelis Yonatan Nandar, bahkan ketika saya mendoakan orang-orang Kristen itu pakai doa ala mereka, tapi nggak pernah ada yang mengkritisi saya itu. Apa mungkin saya kurang pamor gitu ya. Tapi kalau Gurunda Juma mungkin ya itu ada iri dengki sih sebetulnya. Kadang saya juga gatal itu ingin menstitch orang yang kok kayaknya berulang kali bikin PT yang menyenggol-nyenggol apologet gitu ya, nggak etis gitu. Dan kalau memang itu ditujukan untuk oten, istilah itu baru muncul setelah didirikannya Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi dengan adanya hal semacam ini mungkin kita ambil ibrohnya saja untuk tetap lurus di dalam menyampaikan kebenaran Islam dalam upaya preventif ya, langkah preventif kristenisasi dan subhat dan menangkis subhat-subhat Kristen serta mengantisipasi upaya-upaya pemurtadan. Mungkin kita lebih fokus saja lah, nggak usah dihiraukan Gurunda karena kalau dihiraukan itu saya juga dengar dan lihatnya itu sakit, pengen mensetis. Cuma kalau di stitch videonya kan itu lewat terus di beranda kan berteman kita. Kalau di stitch nggak enak saya, nanti timbul fitnah. Tapi kadang dongkol juga pengen, aduh ini ya gitulah. Mohon maaf belepotan kata saya. Gitu aja. Gimana kasih. tuh penyebutan ini, Dek? Hale apa? Hale apa? Halelullah. Halelullah. Ada yang protes gak tuh? Nggak ada. Halelullah itu kan, halel itu kan bahasa Ibrani. Halel artinya terpuji. Pujilah Allah, pujilah Allah, nggak ada yang salah. Bahasa itu. Halelullah, terpujilah Allah. Nggak ada yang mengkritisi sih. Sejauh Nanti ini lama-lama nanti lama-lama Gurunda napas aja disalahin ntar. Lama-lama gitu ntar. Yang mengkritik saya Ustadz Nandar lupa apa? Pernah saya kritik itu. Apa tuh? Ya itu waktu di hotel mana Makassar ya saya kritik itu, janganlah pakai halilullah gitu kan. Kan saya ngeritik Ustadz Nandar tuh. Lupa ya? Oh iya pernah. Ya tapi kan kritiknya bagus, langsung ke orangnya.
Tapi haleluya itu digunakan tidak mungkin ketika kita bersama dengan orang Islam loh. Iya. Misalnya saya sama Ustadz Sugi berdoa nih di masjid, haleluya, nggak ada itu. Itu hanya digunakan ketika kita berperang. Betul. Makanya sunnah ketika berperang itu rambut dimerahkan supaya kita terlihat sangar. Ada strategi di situ. Makanya kenapa Rasulullah itu menyuruh orang ketika mau berperang itu rambutnya dimerahin biar terlihat sangar gitu loh. Ada orang itu ketika mau berperang, wah dia badannya sengaja ditegap-tegapin. Ada hadisnya itu, inilah kesombongan yang dibenarkan dalam arti lihat situasi dan kondisinya gitu. Kalau kita misalnya berdoa semacam itu di kalangan Islam, seperti mengatakan baptis, seperti yang tadi Gurunda sampaikan di depan kalangan Muslim mengatakan baptislah kita sehari 5 kali, itu tidak betul. Ini kan dalam konteks berperang dengan orang-orang Kristen secara ideologi gitu. Saya rasa itu bukan hal yang harus diperdebatkan sih. Kalau memang salah ucap atau apa kan bisa japri sebetulnya, iya enggak? Iyalah. Iya. Udahlah dek, mungkin ini terakhir saya menyikapi orang-orang kayak gini ya. Malas juga saya lihat, malas juga. Cuman karena menjawab teman-teman netizen, ya, mereka juga kecewa kalau misalnya kita tidak memberikan klarifikasi yang pada intinya. Ya, saya minta maaf kalau telah mempermalukan saudara-saudara yang ilmunya sudah terlalu tinggi ya. Saya minta maaf yang sedalam-dalamnya, dan saya juga harus banyak belajar gitu. Minta maaf dan terima kasih atas kritikan yang membangun. Tetapi biar bagaimanapun saya juga punya hak jawab, karena saya dalam hal ini seperti yang diterangkan oleh Dinda Jonathan, saya sedang berdiskusi dengan orang yang melakukan penekanan dan menyudutkan Islam itu sendiri. Kalau cara yang saya gunakan ini menurut saudara-saudara salah, sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan netizen di bawah sana, Laskar Api, atau siapapun dari kalangan umat Islam yang mendengarkan itu tidak memahami wudhu itu nanti adalah baptis gitu ya. Janganlah kemudian umat Islam memerintahkan anaknya, baptis cepat sudah mau maghrib. Semoga itu tidak terjadi ya, karena bukan kesana tujuan saya. Tujuan saya hanya untuk menjelaskan kepada lawan diskusi saya bahwa ketika yang Anda sebutkan baptis itu seperti pengakuan iman dan juga kemudian mensucikan diri, maka itu ada juga di dalam Islam. Seperti itu ya. Terima kasih atas semuanya. Ini ada tamu kita lagi dari Adinda Ariesto. Ada kabar baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Luar biasa. Evangelis Jonathan Nanda, Ustaz Sugi, Ustaz Translayer, Syekh Handi Selebe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dek? Apa yang jadi perbincangan oleh Anda? Baptis wudu. Iyalah. Ya enggak. Udah selesai dek, udah selesai. Oh, iya. Tapi saya ingin memberikan sedikit komentar ya kepada para netizen. Kalau yang pernah saya kaji bersama dengan Ustadz Kenama dan literasinya itu jelas bahwa memang baptis itu pada faktanya mengarah pada ritual wudhu atau penyucian diri ketika kita akan melakukan ibadah, dan itu dibahas secara lugas oleh Ustadz Kenama di G Media Channel. Sederhananya begini, kalau Yesus itu adalah seorang Muslim,
di mana dalam kehidupannya setiap hari selalu berserah diri kepada Allah, dan ritual-ritual pembersihan itu sudah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu dan juga diikuti oleh Yesus, maka benar Gurunda Zuma ketika baptis itu ditujukan kepada ajaran Yesus, maka tidak lain dan tidak bukan baptis itu adalah wudhu. Tetapi kalau baptis itu diarahkan bukan kepada seorang Yesus, maka boleh saja baptis itu bukan wudhu. Karena satu-satunya ritual penyucian, pembersihan diri sebelum menghadap Allah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul terdahulu itu adalah wudhu. Dan kalau baptis itu diarahkan kepada Yesus, maka sudah tepat dan benar sekali bahwa baptis itu adalah berwudhu. Nah, terkait saya tidak ingin saya tidak ingin kemudian mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang mengkritisi Gurunda Zuma kita anggap itu adalah bagian dari proses kita belajar, proses kita mencari ilmu. Ketika ada saudara-saudara kita yang merasa baptis itu bukan wudhu, ya ini tidak menurut saya sesuatu yang bagus juga, artinya sebagai nuansa ilmu kita, gitu ya, memperkaya pengetahuan kita. Tetapi kalau saya secara pribadi, kalau baptis itu ditujukan kepada Yesus Kristus Nabi Isa alaihissalam, maka tidak lain dan tidak bukan baptis itu wudhu. Terlepas dari apapun, karena baptis itu kita tahu bersentuhan langsung dengan air, kan gitu. Nah, jadi saya kira gini ya, bagi teman-teman mungkin ya, saudaraku yang sangat saya cintai, yang mengkritisi Gurunda Zuma ya, terkait baptis, terkait macam-macam. Saya kira bagaimana? Saya agak sulit bercerita. Saya kira kopi, Bang Adesto, kopi dulu. Sambil ngopi nih. Cakep. Saya itu gini, kebingungan gitu. Apa sebenarnya yang menjadi yang menjadi poin gitu, apa yang menjadi masalah yang sebenarnya? Dua Bang Adesto. Kalau nggak diajak ya nggak dianggap itu. Oh, kalau nggak diajak itu nggak dianggap gitu. Iya. Lupa kata-katanya, merasa nggak diajak atau merasa nggak dianggap gitu. Oke. Berkali-kali saya sampaikan begini ya teman-teman ya. Kalau motivasi kita hadir di berbagai media sosial ini adalah dakwah, kenapa kemudian niat suci ini harus dilukai dengan hal yang seperti ini? Gitu. Bukankah dakwah ini sesuatu yang diwajibkan? Kalau memang merasa dakwah itu dan kita merasa bagian dari perjuangan dakwah ini, kenapa ada merasa harus diajak atau tidak diajak? Bukankah kita sudah diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah? Amin. Yang pertama. Yang kedua, gini teman-temannya, berkali-kali saya sampaikan, saya dengan Gurunda Zuma itu berjuang di media sosial itu sejak 15 tahun yang lalu. Sejak dari Facebook bersama dengan Ustadz Sugi Kristolog. Kami yang saya kenal ya, Ustadz Sugi Kristologi, Gurunda Zuma, saya
itu kurang lebih 15 atau 16 tahun. Mendiang, jangan ditinggal almarhum. Sama almarhum Heri. Ustaz Tahta. Ustadz Tahta. Ya. Jadi kami itu berjuang di media sosial itu sudah puluhan tahun yang lalu, teman-teman. Jadi kalau kemudian Gurunda Zuma ini di Bang Zuma aja deh. Banyak orang kebakar. Bang Zuma aja, sayang. Jadi kalau Bang Zuma ini diasumsikan cari poin, halo, kami berjuang dakwah ini jauh sebelum ada poin, bahkan kami ini mengeluarkan uang, membayar kuota, membeli handphone dan lain sebagainya, itu tanpa ada orang yang memberi koin. Dan itu sejak 15 tahun yang lalu. Nah, makanya saya katakan bahwa semangat Ustadz Sugi dan semangat Bang Zuma, Ustadz Tahta dan teman-teman lainnya itu tidak pernah berubah begitu. Nah, kemudian begini, saya juga sempat diskusi dengan saudara kita, ya saya tidak perlu sebut namanya, alasan beliau, kekecewaan beliau, itu kenapa kemudian ini menjadi seperti seolah-olah menjadi polemik gitu ya, karena katanya dalam aturan yayasan yang dibentuk sama-sama oleh Bang Zuma dan teman-teman lainnya itu ada aturan yang tidak boleh berdiri di dua kaki begitu maksudnya. Lalu saya sampaikan begini, kalau hanya karena alasan itu rasanya kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena Bang Zuma sebelum bergabung ke yayasan manapun, beliau adalah Ketua Mu'alaf Center Makassar. Jadi kalau kemudian alasan hanya karena berdiri di dua kaki, loh, bukankah Bang Zuma itu sudah Ketua Mu'alaf Center di Makassar? Kelvin saat itu di Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Jadi sebenarnya alasan itu ya nggak tepat lah ya, gitu. Nah, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa yang saya sayangkan itu adalah kenapa kemudian ini diturhatkan di publik sehingga menjadi konsumsi publik, digoreng ke sana sini, ya, seolah-olah perjuangan kita ini di media sosial dakwah ini hanya sampai pada semangat kalau dinilai dengan poin. Kan itu yang berkembang di sana. Tapi nggak masalah bagi saya ya, bagi saya secara pribadi gitu. Semakin kencang angin bertiup, ya, semakin kencang angin bertiup, ya, kita tetap teguh, maka di situ bukti bahwa kekuatan dakwah kita, semangat kita tidak tergoyahkan dengan apa yang menjadi yang menjadi penghalang. Dan saya kira begini, Gurunda, terus semangat, ya, itu bukan masalah. Dan ini adalah vitamin bagi kita semua, ya, di mana vitamin-vitamin ini akan semakin menambah energi, semakin menambah semangat kita, bahwa kita tidak akan pernah goyah, kita tidak akan pernah berhenti hingga kita masuk ke liang lahat. Ketika Allah memanggil kita, maka disitulah saatnya mungkin kita
baru kemudian kita berhenti berdakwah. Itu aja, mungkin waktu terlalu panjang kalau saya ini ya, afwan ya. Lanjut teman-teman. Nambahin sedikit ya. Ada tuduhan-tuduhan misalnya saya itu selalu dekat dengan Bang Juma itu karena koin. Perlu diketahui ya saudaraku sekalian. Sejak zaman Facebook, WA, ya, di mana ada Bang Juma ada saya. Begitu juga di WA, di grup mana ada Bang Juma ada saya. Tanya aja kalau nggak percaya. Jadi kawan-kawan yang baru nih melihat gitu kan, seolah-olah saya dekat dengan Bang Juma itu karena koin. Padahal tidak. Dari dulu kita selalu bersama. Bahkan akhir Juma itu ya keluar dari lisannya sendiri, antum adalah saudara saya dunia akhirat. Betul nggak Bang Juma? Iya, akhi. Iya. Kita itu dekat sudah lama, dari dulu. Bukan hanya gara-gara koin kita dekat, bukan. Dari dulu. Kalau bolehlah sirik-sirikan gitu ya, bolehlah hati ini dengki-dengkian gitu, tapi kan nggak boleh dalam agama. Saya orang yang berhak untuk sirik, untuk dengki kepada Bang Zuma. Ya, kenapa? Ya ini saya kasih tahu nih, bukan berarti saya mengungkit. Bang Zuma ke YouTube saya yang mengajak, saya yang bikinin channel. Tiba-tiba beliau sekarang besar, terkenal, dapat koin banyak. Seharusnya saya dong yang harus orang yang pertama sirik itu harus saya. Tapi kan saya tidak begitu. Masya Allah, ketika guru saya ini terkenal, ya kan, dapat rezeki, saya tahu rezekinya itu kemana, arahnya kemana, saya tahu. Ya nggak dimakan sendiri, enggak. Untuk apa sirik? Justru saya bersyukur, Masya Allah. Ya ternyata saudaraku sekarang makin banyak yang ganteng. mengaguminya, makin ganteng. Begitu loh ya, disyukurilah, bersyukur gitu loh. Jangan ada timbul kedengkian dalam hati, jangan, nggak boleh seperti itu. Lanjut. Ya, betul itu, betul. Jadi kalau ada yang katakan bahwa Ustadz Sugi itu mengintil Gurunda Zuma, Bang Zuma kemana-mana karena koin. Jadi saya perjelasnya. Ustadz Sugi, saya, Bang Zuma, almarhum Bang Heri, Ustadz Kakak, ya, itu kami itu sudah lebih dari 17 tahun mungkin Ustadz di media sosial ini. Dari 2009 lah dihitung Ya, aja. saya ceritakan kronologi saya. Yang pertama meninggalkan Facebook ke WhatsApp itu Ustadz Sugi. Betul. Ya. Setelah Ustadz Sugi mengajak Bang Zuma untuk ke WhatsApp. Ya, yang loncat ke YouTube pertama kali siapa? Ya, Ustadz Sugi. Gitu. Jadi kami ini sudah sama-sama, teman-teman. Di Facebook kami sama-sama, di WhatsApp kami sama-sama, di TikTok kami sama-sama, di YouTube dulu, kemudian di TikTok itu sudah sama-sama. Jadi kalau Ustadz Sugi dengan Bang Zuma selalu sama-sama, terus masalahnya apa? Yang pertama, yang kedua, koin. Yang kedua gini. Enggak lah, kita ada kompak memang. Yang kedua begini. Loh, urusan apa kalau kemudian ada orang memberi koin banyak ke Bang Zuma, banyak ke Ustadz Sugi, banyak ke Kores, ke Yonatan Nandar, ke saya, terus masalahnya apa? Kan kami nggak minta, kami nggak ngemis. Orang kasih kami terima. Soal uang apa koin itu kami jadikan uang, kami belanjakan apa? Emang ada urusan apa? Masalahnya apa? Kan gitu. Mau kami beli apa, mau kami pakai apa kan nggak ada masalah. Yang memberi aja tidak pernah protes. Kok orang yang tidak memberi tidak apa kok protes? Begitu. Nah, jadi apa ya, teman-teman itu yang nyinyir, yang apa? Nah, terus gini ya. Aduh, gimana ya? Saya kalau mau cerita sedikit, nggak bisa bos, nggak bisa. Ya, kalian mau kritik Bang Zuma, nggak boleh. Karena kalau kalian kritik,
apapun tentang Bang Zuma, saya akan pasti berada di belakang Bang Zuma. Karena kami itu berjuang sama-sama dari dulu. Kalau sekarang enak itu kalian keluar-keluar di YouTube karena ada duitnya. Sehingga itu mungkin menjadi iri. Kami sejak belasan tahun yang lalu itu nggak ada yang bayar. Tapi kami sudah selalu semangat berdakwah. Istri aja jadi musuh. Gitu loh. Facebook kok nggak ada yang kenal saya ya? Perasaan saya dari 2009 juga di Facebook debat sama Otter kok nggak ada- Bang Yonatan Andar sempat vakum, jadi nggak terkenal jadinya, lupa. Oh iya Pak. Jadi kalau kalian berkeluar seperti ini, kita orang yang menceritakan, ini sudah sekian tahun kami lebih senior, enggak, bukan itu kami, cuman ya hal ini harus kami ceritakan. Jadi jangan melihat kami sekarang, jangan melihat Ustadz Sumbi sekarang, jangan melihat Bang Zuma sekarang, jangan melihat Aristo sekarang. Lihat dong perjuangan kami sejak dari dulu. Kalau kami dikenal orang, kami dikasih koin, mungkin orang-orang itu melihat kami dan menghargai perjuangan kami. Kan gitu. Dulu kami sama teman-teman, beli handphone aja susah, kadang-kadang nggak beli kuota. Ya, kalau sekarang enak kan, datang-datang, wah saya dakwah langsung YouTube ada answernya, bisa terkenal, bisa ada yang ini. Sekarang enak, saya akui jujur itu. Nah jadi maksud saya begini teman-teman ya, jangan melihat Bang Zuma sekarang gitu. Kalau mau lihat Bang Zuma itu, lihat perjuangan kami sejak belasan tahun yang lalu. Gitu. Jangan baru masuk Islam 2-3 hari sudah mau mengkritik kami. Saya masuk Islam tahun 2003. Setelah itu saya berjuang, diusir dari keluarga, berangkat ke Kalimantan, kerja menjadi kuli panggul kayu di Kalimantan Tengah, ya. Nah, berjuang selama itu, lalu kemudian kembali lagi ke kampung, berdakwah kepada orang tua saya masuk Islam, keluarga saya masuk Islam. Saya tidak pernah pamer dan saya tidak pernah menjual itu, gitu loh. Baru ya afwan ini, baru masuk Islam seumur jagung, ya. Udah, maksud saya begini, saya kritik ini bukan bermaksud apa teman-teman ya, tetapi ini bukti cinta saya, ya, bukti sayang saya. Nah, jadi kalau kalian tidak tahu, tidak paham siapa kami, tanyalah, kan gitu. Jadi kalau bangga dengan, oh saya ini mengislamkan, saya ini mengislamkan orang tua saya, mengislamkan kakak beradik saya 5 orang, mensyahadatkan adik ayah saya yang dimana pada saat saya masuk Islam gigi depan saya ini rontok, gitu. Tapi pernahkah teman-teman mendengar saya menceritakan itu? Oh saya ini gitu, nggak pernah. Karena bagi saya, ya, saya masuk Islam itu bukan untuk dipublikasikan di media sosial lalu mencari keuntungan, bukan itu. Jadi itu teman-temannya, saya harap gimana ya Ustaz Sugi ya, intinya gitu teman-teman. Intinya siapapun yang mengkritik yang nyinyir kepada Bang Zuma, kami semua, saya secara pribadi akan selalu berdiri bersama Bang Zuma, gitu. Karena kami berjuang sejak lama, kami selalu sama-sama, terkecuali mungkin Bang Zuma ini melakukan hal-hal yang fatal, misalnya menipu begitu ya, atau
berzina, melakukan hal-hal yang ini boleh. Jangan teman-teman yang kritik, saya yang kejar Bang Zuma gitu loh. Baptis wudhu dibuat masalah. Wah, baptis sama wudhu memang sama-sama aja, sami mawon ya. Podo wae. Jadi nggak ada masalah itulah. Kita lanjutkan terus perjuangan kita. Itu yang mau berjuang bersama-sama kami, ayo. Yang tidak mau silahkan. Gitu. Kalau yang masih iri-iri, yang masih ini dengan koin, belajar dulu, berlatih dulu kalian. Luruskan dulu hati, ya. Banyak belajar membaca Quran, ya. Banyak membaca hadis. Apa sebenarnya dakwah dan motivasi dakwah kita apa? Biar kalian teruji, tidak goyang oleh melihat Bang Zuma dikasih koin, Ustadz Sugi dikasih koin, kita iri gitu. Saya nggak pernah dapat singa kok, tapi saya nggak pernah pusing gitu loh. Dapat singa, alhamdulillah. Nggak dapat, alhamdulillah. Gitu teman-teman, lanjut. Maaf kalau omongan saya agak gimana gitu. Mantap. Pas banget ya, stop, pas. Singa saya itu kalau Bunda Rahma mau ngeliat kalau ngelihat gurunda apa saudara-saudara yang lain tuh dapat singa itu apa ya, bahagia gitu loh. Itu bentuk penghargaan ya, penghargaan saudara-saudara seiman kita yang punya kelebihan rezeki ya, penghargaan kepada gurunda. Bagaimana dia apa ya berdiri di barisan para pejuang, dan memang keilmuan beliau tidak bisa kita pungkiri, di atas rata-rata ya. Mohon maaf ya teman-teman yang lain, penguasaan beliau itu loh, dan narasi beliau. Iya, jadi tadi atau kemarin aku tengok tuh yang kubu si Papa Jahat dan si Yuni ini memang ini golongan yang apa ya, itulah yang sering ingin rasanya aku ketemu si Yuni ini ya. Saya ingin, kenapa sih kamu itu begitu tidak menghargai ini perjuangan, kalau kamu masih merasa Islam ya. Berapa kamu tidak menghargai perjuangan gurunda itu siang malam teriak-teriak demi apa? Kenapa sih kamu tidak menyadari itu Yuni ya? Aduh, siapa sih dia? Kadang siapa sih kamu ini? Siapa? Apa kemampuanmu? Apa kamu sudah jadi kafir sampai narasimu? Kadang bingung saya bingung ya dengan orang-orang seperti mereka itu ya. Dia tidak mengukur kemampuannya. Tapi saya menilainya itu ini penyakit hati dia, iri, keirian, kedengkian di hatinya. Itu aja ya. Saya cuma melihatnya itu, iri dan dengki di hati mereka. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi bentuk-bentuk gift yang sering kita lihat itu penghargaan. Itu enggak, gurunda memang punya kelebihan, nggak bisa kita tutup mata, itu nyata kita lihat, kita nikmati. Bahkan saya sendiri kalau gurunda bernarasi itu tuh dia menyimak. Nah, begitu ya saudara-saudara. Jadi mereka itu iri, penyakit hati lah. Sulit memang itu disembuhkan, kecuali mungkin ditempeleng biar dia sadar. Silakan. Bahaya ini orang Makassar. Ujung-ujungnya tempeleng. Aduh, itu bahasanya Bunda Hesti itu. Oke teman-teman sekalian yang ada di bawah Laskar Api dan siapapun yang mendengarkan ini, kami kembali mengingatkan kepada saudara-saudara yang menggunakan logo API yang tidak terdaftar dan bukan manajemen dan bukan bagian dari apologet, apalagi yang mengedit ya logo API, ya merupakan logo API dan seterusnya. Kalau tidak ada dasar kemudian yang bisa dibolehkan oleh hukum, tolong kami kasih kesempatan 7 kali 24 jam
untuk segera diganti dan tidak lagi dipakai logo itu, karena itu penistaan. Dan kalau saudara-saudara tidak mengindahkan, sekali lagi saya sebagai pembina mengatakan pada saudara, kami akan mengambil jalur hukum ya, 6 kali 24 jam ya, sudah lewat ya, jadi sisa 6 kali 24 jam. Ini peringatan supaya jangan kemudian Anda mengolok-olok ya logo yayasan yang resmi dari pemerintah. Ya, saya kira begitu sebagai tambahan dari saya. Kita tutup mungkin ya teman-teman, atau gimana? Silakan. Ngobrol sampai pagi. Ya, sampai subuh guru. Kasihan tapi matinya. Saya tutup dulu YouTube-nya. Ya, Jonathan Nandar tutup dulu dek dengan doanya ya. Dipilih dan dipilih dan ditampiling, gimana? Bila dipilih bersandar. Coba. Ayo deh. Kalau di Mana koma berani orang lain nggak bisa Gurunda. Itu Mana khusus berani di koma dia kalau mau banyak orang di nggak bisa. bukan masalah banyak orang ya. Saya rasanya nggak enak kalau di rumah orang lain. Oke. Kenapa sih Kita tutup ya. Setiap mau debat ada orang mau debat didoain dulu ini. Lucu, saya ketawa juga nonton itu. Astagfirullahaladzim. Oke, sahabat-sahabat sekalian yang ada di channel, mohon maaf akhi, yang ada di channel Zulkifli Bas, terima kasih atas kebersamaan sahabat semuanya, Laskar Api yang ada di sana, sahabat Bang Suma. Kiranya Allah memberikan limpahan rahmat dan hidayah kepada kita semua, dimudahkan urusan kita. Dan kemudian Allah menganugerahkan kepada kita hati yang lembut, sehingga kita bisa memaafkan saudara-saudara kita yang memiliki kehilafan. Begitu juga hati yang lembut supaya kita bisa menerima kritikan dan saran yang baik dari saudara-saudara, dari sahabat-sahabat kita yang lain. Demikian saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.